kita harus paham tentang Yesaya. Oke? Jangan comot-comot Yesaya. Tidak ada orang Yesaya, orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Farisi mengatakan adalah untuk Yesus. Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi kita harus buktikan. Ketika orang Yahudi tidak menubuatkan tentang Yesus, kita harus buktikan. Anda kan comot-comot, diambil orang Yahudi punya Bibelnya, punya kitabnya, ditempel di dalam Bibel Anda, lalu Anda tafsirkan sendiri. Bicara Yesaya 9 dan Yesaya semua secara keseluruhan, Anda baca, kenapa Yesaya menulis tentang kitab Yesaya? Tahu nggak tujuannya apa? Nggak tahu, kalian macet. Nah, kalau kita memahami Yesaya, tentunya kita bertanya kepada Yesaya. Karena dia yang menulis, dia yang memahami. Jangan kalian ini sudah ambil, lalu tidak mengerti apa yang Yesaya sebut. Jadi Yesaya ini, dia itu sedang bercerita tentang dirinya, tentang pengalaman dia, tentang kerohaniannya dia. Apa yang dia bilang? Yesaya mengatakan bahwa penglihatan yang telah dilihat Yesaya. Ingat? Yesaya menulis begitu. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang siapa nih? Tentang Yesus? No! Jadi Anda mengarang di sini. Tidak ada tentang seperti itu. Kalau Ibrani, oke lah, itu kan Paulus punya. Itu nggak masalah. Tetapi kalau bicara Yesaya, kita harus tanya Yesaya. Yesaya, saya mau tanya. Kalian, Yesaya, kau menulis ini untuk siapa? Untuk Yesus? Oh no! Untuk Yesus Kristus? Oh no juga. Untuk siapa Yesaya? Saya menulis itu, saya melihat penglihatan tentang Amos, tentang Yehuda, tentang Yerusalem, dan tentang Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Bukan untuk Yesus. Saya ulang. Gampang kok. Jadi kita bertanya kepada Yesaya karena Yesaya yang tahu, kan? Nah, kita tanya Yesaya, sekali lagi saya tanya, apakah kalian ini, kamu ini menulis sekian pasal, ya kan, beberapa bab, dan ditambah OLLAI, perikop-perikopnya, ini berbicara tentang Yesus? Yesaya langsung datang kepada saya, Baal, anak baik, saya tidak sedikit pun menyinggung tentang Yesus. No, dia bilang. Lalu kalau bukan untuk Yesus, Yesaya, ini buat siapa? Yesaya menulis, itu adalah penglihatan. Itu adalah penglihatanku tentang siapa? Tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Uzia, tentang Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia, tentang raja-raja Yehuda. Itu bukan untuk Yesus. Oh, itu bukan untuk Yesus. Kemudian kita sedikit lagi ya. Tadi mengatakan tentang Ibrani. Ya teman-teman. Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Anda mengutip tentang Ibrani. Saya ajari. Ya. Tuhan itu tidak tunduk kepada siapapun. Tidak tunduk kepada maut. Yesus mati. Maut itu adalah kematian. Berarti lain. Ibrani 5 Anda kutip. Saya ajari tentang Ibrani 5. Anda kenapa tidak baca di ayat 8? Dan sekalipun ia anak, sekalipun ia adalah anak, apa dia bilang di ayat 8? Ia telah belajar taat. Dia taat. Masa Tuhan belajar? Apa coba? Anda baca ayat 6. Ya, baca 6. Tuhan tidak mungkin tunduk, Tuhan tidak mungkin belajar, tetapi Tuhan memberi pengajaran. Baca ayat 6-nya. Dibaca ya. Sebagai firman-Nya dalam suatu nas lain. Dikatakan apa? Sebagai firman-Nya yang dalam hal lain. Dia bilang apa di situ? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut siapa? Menurut peraturan Melkisedek. Masa Tuhan tunduk kepada peraturan Melkisedek? Dia harus tunduk sebagai imam, dia harus tunduk kepada peraturan Melkisedek. Berarti itu menunjukkan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Karena di situ Yesus harus tunduk kepada peraturan menurut peraturan Melkisedek. Aku pintar tidak? Pintar. Jadi yang Anda comot-comot di Ibrani 5, Anda kurangi yang lain. Lalu di ayat 8 dikatakan, Yesus itu belajar taat.
Taat kepada siapa? Kepada bapaknya. Masa Tuhan taat? Masa Tuhan tunduk kepada Melkisedek? Melkisedek dia adalah ciptaan Tuhan. Tunduk kepada ciptaan Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan? Jadi jelas apa yang disampaikan tadi mengenai Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Ibrani 5 juga itu menunjukkan tentang kedudukan Yesus ini. Kalau bilang utusan, tetap dia utusan, anak diberikan anak yang dikasih Tuhan. Bukan Tuhan. Teman-teman, seperti itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada ini saya koreksi lagi. Silahkan Yosbet. Begitu kalau guru cara mengajari. Jangan comot-comot ayat. Kenapa saya dikenal Baal anak baik 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem? Karena saya kuasa itu. Ketika Anda membawa Ibrani, saya paham. Ketika Anda membawa Yesaya, saya paham. Gampang kok. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Kesempatan dari teman Kristen ini, Om John mungkin, Om Chris, sebelum ke Sepanung Khalid. Iya. Ya, enggak apa-apa sih anak Baal bilang Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau di Perjanjian Baru Yesus dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan di Perjanjian Baru juga dikatakan Yesus adalah juru selamat. Nah, kalau kita kembali ke kitab Yesaya, Tuhan juga adalah penebus dosa. Tuhan adalah juru selamat. Dan bisa kita simpulkan kalau Yesus mengaku dia bisa mengampuni dosa dan juru selamat, berarti Yesus adalah Tuhan. Dan juga ketika ketika di Keluaran 8 ayat 20 dikatakan ya, di 10 perintah Allah, ingat dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya kamu lakukan pekerjaan. Hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Nah, jadi itu ditulis oleh jari tangan Allah, diberikan kepada Musa. Nah, sekarang pertanyaan, ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau kita kembali ke Keluaran 20, berarti memang Yesus adalah Tuhan. Nah, hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, jadi ketika Yesus katakan akulah Tuhan atas hari Sabat, Yesus adalah Tuhan. Nah, kalaupun ada kalimat ya ada penulis Islam ya, penterjemah Al-Quran, dia katakan Muhammad katakan nafas hidupku ada di dalam tangan Isa ya. Nah, sekarang pertanyaan, ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam, nah berarti kalau Muhammad mengatakan nafas hidupku ada di tangan Isa, nah berarti ada, Saboto, itu tidak ada. Hati seperti itu enggak ada. Enggak apa-apa. Oke, kita lanjut sedikit ya. Jangankan Yesus mengampuni orang, mengampuni dirinya dosanya sendiri aja nggak bisa. Buktinya apa? Kita pakai data ya. Kita buktikan. Yesus tidak bisa mengampuni dan bertobat atas dirinya sendiri. Kita buktikan apa? Jangankan mengampuni dirinya, kita ambil contoh yang mudah sekali. Kita ambil contoh di mana Yesus tidak bisa mengampuninya dirinya sendiri. Ya, kita lihat tentang apa. Di sini, Yesus yang ngomong ini, jangankan mengampuni orang, mengampuni dirinya saja dia tidak bisa. Lihat, Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, Yesus yang ngomong. Ada tulisan ini, si penulis mengatakan, Yesus berkata, (2). Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, nangis dia. Nangis loh. Dia tidak bisa mengampuni, jangankan mengampuni orang, mengampuni dirinya sendiri tidak bisa. Lalu apa dia bilang? Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaannya. Lihat, Anda selalu menggunakan Yohanes 1. Loncat Yohanes 14. Apa dia bilang? Ada kesaksian yang lebih penting daripada Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Jongos, utusan, hamba. Ketika saya bos ini, saya Bang Jospes lakukan, kerjakan.
tidak kerja, pecat sama saya. Begitu. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan, dia bilang. Sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus tentang dia itu adalah utusan yang melaksanakan pekerjaan Bapa. Bapa yang mengutus aku. Gampang, apa susahnya? Seperti itu. Seperti lanjut lagi ya teman-teman. Dikatakan apa di sini? Kalau Yesus ini bisa mengampuni, apa? Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu menandakan Yesus ini tidak bisa menebus dosa dan tidak bisa mengampuni dosa. Maka apa? Perlu disucikan oleh Yohanes Pembaptis. Jangankan level Tuhan, jangankan level Tuhan yang mengampuni, dia menghapus dirinya sendiri, membersihkan dirinya dari dosa, dia harus melalui Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan tidak melangsungkan, oh Yesus, kau bisa hapus sendiri? Tidak bisa. Makanya dalam pembaptisan Yesus berkata apa? Tidak Yohanes, engkau yang membaptis, karena firman Tuhan harus digenapi. Perintah Tuhan yang datang kepada Yohanes harus digenapi. Apa itu firman Tuhan? Bertobatlah dari dosa. Nah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, lalu apa lagi kita buktikan? Jangankan itu, bukti satu, bahwa Yohanes itu mensucikan, menguduskan kepada ini. Lalu Yesus diurapi. Apa diurapi artinya? Dikuduskan. Kenapa Yesus harus dikuduskan seorang pesundal? Kenapa dia tidak menguduskan dirinya sendiri? Kenapa? Pembaptisan adalah, menurut Yohanes, adalah pembaptisan pertobatan dari dosa. Pengkudusan, urapan adalah artinya menguduskan. Jelas, kenapa Yesus tidak bisa menguduskan dirinya sendiri? Dia harus lewat pesundal, harus lewat perempuan-perempuan. Kenapa tidak oleh imam-imam besar, oleh laki-laki? Artinya apa? Yesus jangankan mengampuni dosa orang lain, disucikan, dikuduskan dari dosa pun harus lewat orang lain. Jadi tidak betul kalau Yesus itu Tuhan. Kenapa Tuhan dikuduskan oleh pesundal? Kenapa? Makanya tidak salah Yesus berterima kasih kepada pesundal itu, bahwa yang pertama masuk kerajaan sorga adalah pemungut cukai dan pesundal. Karena Yesus tahu pesundal itulah yang telah menguduskan Yesus. Gampang kok. Makanya kalian tidak usah capek-capek jadi pendeta, jadi pastor, jadi apapun istilahnya. Tidak perlu. Jadi pesundal saja sudah masuk surga. Tidak perlu ada pengampunan dosa dari Yesus. Begitu, silakan. Sudah, oke. Jadi mengenai Yesus dibaptis, Yesus tidak berdosa. Ya, dia dibaptis bukan karena dia berdosa mau bertobat, tidak demikian. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, ya, mau membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena dia tahu Yesus itu suci, Yesus itu orang benar. Nah, jadi kalau dia dibaptis, apa kata Yesus? Lakukan itu, karena demikianlah kamu menghendaki kehendak Bapa. Karena baptisan itu memang disahkan oleh Bapa. Setiap orang yang akan menjadi pengikut Kristus, jadi Kristen, harus dibaptis. Itu kehendak Bapa. Itu yang dikatakan Yesus. Tidak ada hubungannya Yesus itu berdosa kok mau harus bertobat di hadapan Yohanes, itu tidak benar. Nah, mengenai pengurapan, jangan kita samakan, ya, perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak dengan pengurapan seperti kita dilantik, ya. Orang-orang yang diteguhkan sebagai pendeta atau pemimpin gereja itu diurapi, dilantik. Berbeda dengan si perempuan yang mengurapi, menggosok minyak kepada Yesus sebagai tanda penyesalannya akan dosa. Ya, dia mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan Yesus dilantik, diurapi dengan digosok minyak dan diurapi oleh orang berdosa. Beda. Jadi jangan gagal paham soal kata mengurapi, ya. Itu aja, sudah. Nah, ini makanya saya ini kenapa harus mencerdaskan ya teman-teman Kristen, ya. Ketika bernarasi tidak paham Bibelnya. Kata urapan itu apa maknanya? Apa itu baptisan? Makanya saya datang dan hadir di sini ingin menjelaskan kepada kalian semua kembali kepada apa tuh apa makna dari baptisan, apa itu urapan. Nah, di sini kita kan mengetahui bahwa baptisan ini adalah baptisan bertobat. Dari apa? Dari dosa.
Judulnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan. Apa beritanya? Bertobatlah dan kerajaan sorga sudah dekat. Apa di situ? Bertobat. Bertobat apa? Dari dosa. Nanti kita lihat di sini di ayat lain dikatakan di sini di Markus pun menulis demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis di padang gurun menyerukan, berseru di padang gurun dia. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis karena Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat dari dosa gampang kok. Jadi filosofi dari baptisan adalah pertobatan dari dosa. Kenapa Yohanes itu yang dipilih? Karena tahu. Makanya usia 13 tahun sampai 30 tahun Yesus tidak dicatat dalam Bible. Kenapa dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Bisa saja Yesus banyak berbuat dosa kepada perempuan-perempuan mungkin sering. Ya bisa jadi. Nanti kita bisa buktikan. Di sini bahwa baptisan ini adalah pertobatan. Oh, Yesus tidak punya dosa. Apa kata Yesus? Di Markus di ayat berikutnya, pada waktu itu setelah ada seruan itu pertobatan dari dosa, apa kata Yesus? Pada penulis katakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Gampang dong. Kenapa Yesus datang ke Galilea? Kenapa datang ke Galilea? Karena dia mendengar seruan dari Yohanes. Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis oleh Allah akan mengampuni dosamu. Yesus berdosa. Nanti akan buktikan. Lalu apakah Yesus datang? Dan Yesus mengakui dosanya. Baca Matius 3 nomor 6. Lalu sambil mengaku dosanya. Kena dia. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ini gampang kok. Di sini Yesus bersama mereka lalu sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Banyak dosa Yesus. Lalu apa dikata di Lukas? Lukas mencatat juga. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis. Mereka ini termasuk Yesus di sini dikatakannya. Ketika seluruh orang banyak itu dibaptis, ketika juga Yesus dibaptis dan sedang berdoa kepada Bapaknya, terbukalah langit. Seperti itu. Makanya dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dari tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Berdosa. Bagaimana Yesus yang berdosa dikatakan Tuhan? Jangankan katakan Tuhan, mengampuni dosa aja nggak bisa. Gampang kok. Ya itulah satu tentang urapan teman-teman. Oh, urapan ini adalah wanita itu bertobat. Ditunjukkan di saya di mana dikatakan itu orang bertobat. Kalau wanita itu yang bertobat, ingat ya, urapan adalah pengkudusan. Ingat maknanya, saya ajari ya, makanya teman-teman paham. Urapan adalah artinya pengudusan. Nah, kalau kalian asumsi ngarang bebas bahwa perempuan itu berdosa, maka perempuan itu yang diurapi. Mestinya dong. Bukan Yesus yang diurapi. Orang perempuan itu yang bertobat, seharusnya perempuan itu yang dikuduskan oleh Yesus. Ini terbalik. Malah Yesus yang diurapi. Anda bilang itu perempuan itu adalah bertobat. Perikopnya jelas. Yesus diurapi. Nah, bukan perempuan yang diurapi, tetapi kalian bilang pendeta juga diurapi. Nah, ini masalahnya Yesus yang diurapi. Bukan perempuan yang diurapi. Kalau perempuan itu berdosa, seharusnya perempuan itu yang diurapi. Gampang. Lalu apa? Ini menandakan bahwa Yesus itu, ya maaf ya, makanya kenapa harus dibaptis Yesus ini karena banyak dosa. Karena oleh perempuan loh, pesundal lagi. Lalu berapa kali Yesus yang dicatat saja? Usia 13 sampai 30 tahun Yesus tidak dicatat. Saya pikir ini Yesus suka main perempuan, maaf ya, mungkin ya karena tidak dicatat. Tetapi karena terbukti, ternyata Yesus diurapi oleh perempuan dicatat 2 kali. Kok 2 kali sama perempuan lagi di tempat yang berbeda?
Udah. Tuhan apa coba dikuduskan oleh perempuan-perempuan? Artinya betul bahwa Yesus ini memang orang berdosa, maka dia harus bertobat. Ya, kedua, buktinya apa? Dosa-dosa Yesus, dia waktu saat pembaptisan, dia malah yang diurapi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Diminyaki, Bang. Barangnya kena nggak? Kena. Barang Yesus kenalah pasti. Dari ujung kaki, ujung rambut. Yesus berkata dari ujung kaki sampai ujung rambut. Luar biasa. Itulah saya bilang bahwa Yesus ini orang yang berdosa. Maka firman Tuhan datang kepada Yohanes harus membaptis Yesus. Itu firman yang harus digenapi. Gampang kok demikian teman-teman. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau si anak Ebal, anak baik ini sulit memahami bagaimana Yesus diurapi oleh perempuan dengan pengertian urap di baptisan itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu penilaian Anda, dan saya ingin katakan bahwa penuduh dan prasangka buruk adalah pekerjaan iblis ya. Iblis itu seperti seorang jaksa mendakwa ya. Nah, jadi jangan kita seperti itu. Anda tadi berprasangka bahwa Yesus berbuat dosa ya. Dosa apa yang dia lakukan? Ya. Anda bisa saja Yesus di umur 13 main dengan perempuan. Nah, itu kan prasangka buruk. Nah, jadi saudaraku, ingin saya katakan di dalam buku Yesus tulisan Ellen G. White menerangkan bahwa di masa remaja Yesus, dia membantu orang tuanya Yusuf sebagai tukang kayu ya. Yesus bekerja, bukan diam ya. Riwayat yang diriwayatkan tentang Yesus yang umurnya 33 tahun lebih, kalau kita baca di Alkitab, sejam barangkali selesai kita baca. Jadi ini ringkas cerita ya. Yesus itu ya di Nazaret dia dibesarkan, membantu Yusuf ya, membantu orang tuanya ya. Dia juga pekerja. Kalau dia mengabarkan Injil itu hanya setelah dia dibaptis dan bertugas sebagai menyampaikan apa yang ditugaskan Bapa di surga kepadanya ya. Dia bekerja juga sebagai manusia diupah ya. Dia untuk makan dan membantu saudara-saudaranya di dalam keluarga. Ya, dia juga tidur, makan, minum karena dia manusia. Jadi jangan kita jadi penuduh atau berprasangka buruk tentang Yesus, sebab tidak ada satu dosa yang Anda bisa buktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Kalau hanya asumsi liar, nah itu salah. Nah, itu hanya otakmu saja yang tidak dituntun oleh Roh Kudus ya. Kalau motifnya hanya cari-cari salah, itu pekerjaan setan, sebab yang berhubungan dengan kesalahan adalah setan yang bekerja. Nah, itu jangan kalau mencari kebenaran ya, kebenaran kita temukan, kesalahan akan muncul. Jadi dosa apa yang dilakukan Yesus di dalam 10 perintah Allah di 10 hukum diuraikan tentang larangan-larangan dan perintah. Nah, kalau kita melanggar hukum Allah, ya itu berdosa ya. Setiap orang yang melanggar hukum Allah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum mana yang dilanggar oleh Yesus? Tidak ada. Jadi kalau kita hanya membuat suatu kesimpulan berdasarkan cara berpikir kita yang dangkal ya, mau membaca Alkitab, memahami Alkitab tidak dituntun oleh Roh Kudus, ya beginilah akibatnya. Kebenaran yang sesungguhnya ada di sini akan ditafsirkan dan bisa menyesatkan orang. Ya, siapapun ya tidak bisa memblok ya, dalil apapun tidak bisa menahan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa menahan ya. Ya. Jadi Yesus Tuhan itu, makanya Paulus katakan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, karena Yesus itu selesai menjalankan misinya di dunia, berhasil ya. Dia sampai mati dan bangkit untuk keselamatan orang-orang berdosa ya. Makanya Paulus katakan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Kalau Yesus katakan
kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, ya. Kalau kuasa bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat, membangkitkan orang mati, memang diberikan kepada Yesus. Termasuk nama, ya, penyebutan kita ya Bapa Tuhan diberikan juga kepada Yesus. Jadi layaklah kalau Bapa disembah, kita juga bisa sembah Yesus karena Dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi, ya. Jadi itu kalau kita Oke, sebenarnya tadi dibahas baptisan dan urapan, tetapi lari kemana-mana ya, lari kemana-mana. Saya ingin fokus tentang dosa Yesus tadi sebenarnya, tapi lari kemana-mana malah menyerang pribadi saya. Tidak apa-apa, itu artinya memang artinya saya ini memang pintar, cerdas, argumen saya tidak bisa dibantah. Bang Jaspes sebentar ya, Bang Jaspes. Jadi saya ajari urapan. Saya dalam Islam saya seorang Muslim, tidak mengenal, tidak paham itu atau urapan. Tentunya kita akan merujuk atau pengertian urapan dalam Bible. Urapan itu melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Ingat, menguduskan, mensucikan. Nah, bagaimana urapan itu yang sebenarnya kita harus tahu. Nah kan, kita harus tahu urapan ini apa sih, Baal? Kamu kok pintar, cerdas ya? Kita Islam tidak boleh menafsir. Saya bilang urapan ini adalah menguduskan. Nah, apa maknanya? Di mana Anda mengatakan bahwa urapannya menguduskan? Kita cari apa nih urapan ini. Nah, teman-teman Kristen kan botol, tidak paham dia. Ternyata betul Yesus banyak dosa. Ya, oh Yesus tidak minta dilayani, tapi Yesus melayani. Padahal Yesus itu dilayani oleh perempuan-perempuan. Di mana saya datanya, Baal? Kamu Yesus itu tidak minta dilayani, tapi teman-teman Kristen mengatakan Yesus tidak minta dilayani, tetapi melayani. Itu adalah tipuan gereja. Padahal di Bible dikatakan di Lukas 8, 1-3, perikopnya jelas. Catat. Lukas 8, 1-3. Inilah saya bilang dosa-dosa Yesus ini kenapa usia 13 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat. 17 tahun bayangkan. Dia tidak dicatat. Indikasinya Yesus memang suka sama perempuan. Kita lihat ya. Di Lukas 8, 1-3. Perikopnya apa? Perempuan yang melayani Yesus. Nah, kena kan? Ingat, aku ingin bicara ya. saya baca nih. Perikopnya jelas. Perikopnya jelas. Perempuan yang melayani Yesus. Di sini katanya perempuan bentuk jamak. Apa di ayat 3-nya dikatakan? Dikatakan Yohana istri Huja, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan. Banyak perempuan. Jadi jangan lagi mengatakan Yesus tidak minta dilayani, tetapi Yesus melayani. Salah. Ternyata Yesus pun minta dilayani oleh perempuan. Nah, kalau kita berbicara tentang urapan tadi, bahwa pengurapan ini adalah pengkudusan, kita baca Imamat 8 ayat 12. Ingat, Yesus ini dikuduskan, diurapi. Perikopnya jelas, Yesus diurapi, Yesus dikuduskan. Perikopnya, kita tidak boleh comot-comot ayat ya. Ini sedikit ya. Ya nanti sebentar Bang. Sebentar dulu. Anda kan belum paham urapan, saya ajari dulu. Urapan ini apa? Baca Imamat 8 ayat 12. Saya pintar ini. Saya tidak menafsir. Apa tentang urapan? Kemudian dituangkannya sedikit minyak urapan ke atas kepala Harun. Dan diurapinya dia untuk apa? Untuk menguduskannya. Nah, jelas. Jadi di Imamat 8 ayat 2, di sana ada apa untuk urapan? Medianya minyak. Bagian mana yang diurapinya? Kepala. Tujuannya apa? Menguduskan. Gampang kok. Tapi Yesus diurapi tidak? Ya, perikopnya diurapi. Nah, kalau apa dikatakan di Keluaran 29 ayat 7 dikatakan tentang pengurapan. Sesudah itu, ini tentang pengurapan, harus paham. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, minyak medianya. Kau tuangkan ke atas kepalanya, medianya minyak. Bagian yang diurapi, kepala. Lalu apa tentang Yesus? Coba kita lihat tentang Yesus. Apa yang Yesus diurapi? Kita harus tahu. Nih, perikopnya. Perikopnya apa? Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus.
Bukan Yesus mengurapi perempuan berdosa, tapi perikopnya kita tidak boleh comot-comot ayat ya teman-teman, tidak boleh ini di luar konteks. Perikopnya jelas, teman-teman Kristen kan tidak baca konteks, perikop tidak dibaca. Di sini perikopnya apa? Tuh Lukas 7 nomor 36 sampai 49. Saya ajari kalian tentang apa? Bukan perempuan yang bertobat di sini. Yesus yang bertobat kalau begitu. Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Katanya perempuan berdosa. Kenapa dia yang menguduskan Yesus? Lalu di mana Baal kau bilang tadi Yesus diurapi terus sama perempuan? Ya tentu kita tadi di Lukas adanya di mana? Di Kapernaum, di Naim. Dia diurapi oleh perempuan. Wah ini di Kapernaum. Tadi di mana lagi Baal? Ada lagi tempat lain. Ya ada, ternyata Yesus tidak hanya satu tempat saja. Dia juga diurapi di Betania. Ingat? Di Betania Yesus diurapi. Wah, keren sekali nih. Kok perempuan terus saya bilang. Jadi teman-teman, sekali lagi bahwa Yesus ini memang orang berdosa. Teman-teman ya, makanya harus diurapi oleh perempuan berdosa, oleh pesundal. Itu aja dari Sarah. Silahkan Bang Asem. Oke, baik ya. Saya mengatakan bahwa apa yang Anda narasikan dari tadi tidak sesuai dengan pemahaman yang Anda baca ya, atau Anda selidiki tentang kitab suci kami ya. Karena begini, sudah tertulis semua itu. Walaupun kalian menyelidiki kitab suci ya, kalian mempunyai mata, bahkan kalian tidak akan bisa melihat dan mengetahui. Sekalipun kalian mempelajari pun kalian tidak bisa memahaminya. Sekalipun kalian tidak mempunyai telinga, kalian pun tidak bisa mendengar, sehingga dia berbalik dan menyelamatkan kalian. Itu sudah tertulis bahwa terlebih dahulu dia sudah dihujat ya, dia sudah diludahi, dia sudah difitnah, dituduh ya. Oleh sebab itu kita pengikutnya menerima itu sesuai dengan perkataannya sendiri ya, bahwa kamu akan diludahi oleh karena Bang Asem, Bang Asem jangan nangis dong. Itu argumen Bang Asem ini kayak di gereja aja gitu. Enggak, kamu itu kayak di gereja saja ngomongnya nangis. Pakai data. Kalau nggak mampu pakai data ya dengarkan baik-baik. Aku hanya kasih simpulkan aja buat kalian. Karena Nggak perlu. Kalau kayak gitu nggak perlu. Kamu itu hanya curhat, hanya nangis gitu. Ya. Coba. Kalau ngomong tuh pakai data lah. Kalau tadi Bang Baal tadi kan udah banyak data yang dikasihkan. Menurut ini, pakai data ini, pakai data itu gitu. Izin berbicara. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Masih mending Pak John, Pak Kris. Kalau Pak Kris dia pakai data. Berbicara kok kalian potong sih? Gimana? Enggak, kalau Bang Hasem ini nggak kayak Pak Kris sama nggak kayak Pak Jospan. Ini ngomong pakai data ya. Ini ngomong pakai data nih. Coba dulu kau jelaskan. Sebentar. Kau lagi potong gimana sih? Kamu itu ngomong apa? Jangan dari tadi cuma curhat. Sementara aku lagi berbicara tentang narasi yang tadi hostnya katakan di sini, makanya saya langsung berbicara begini, tanggapi. Jangan dulu kau mau tanggapannya itu cuma curhat. Jadi begini. Ke data dong. Kalian tidak memahami tentang isi. Ya udah kasih paham. Udah coba kasih paham dulu. Ya. Kasih paham dulu coba kasih paham. Jangan nangis. Pemahaman kalian sendiri. Ya. Memahami Alkitab itu dengan pemahaman kalian sendiri. Paham. Karena sudah ya kasih paham dong. Kalau nggak paham kasih paham. Kami mengerti apa yang kalian narasikan di sini karena sudah tertulis semua bahwa sekalipun kalian tuh mempunyai mata, kalian tidak bisa melihat. Sekalipun kalian di mana? Telinga, kalian tidak bisa. Di mana tertulis seperti itu? Di mana tertulis seperti itu? Coba baca. Baca. Ya. Itu sudah tertulis. Ya baca. Kalian menyelidiki kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kalian gak bakal mengerti. Emang kau ngerti? Iya, kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak dengan kitabmu? Mengerti. Semakin kalau kau mengerti, nih dengar. Kalau kau mengerti, menurut Yohanes, ya, menurut Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, baptisan Yohanes itu apa coba?
Ini masih Apa makna pembaptisan? saya berbicara, bukan waktu kamu. Nah, berarti kamu nggak ngerti. Tadi katanya ngerti. Sekarang kau baca Kisah Para Rasul 19 nomor 4. Apa makna daripada pembaptisan coba? Baptisan tanda pertobatan, meterai. Tanda pertobatan. Iya. Baptisan siapa? Baptisan siapa? Oke. Saya tanya, baptisan Yesus Iya, itu baptisan dari siapa? iblis atau dari surga? Sabar dulu. Saya tanya. Tadi kau mengatakan pembaptisan Yesus itu adalah lambang pertobatan. Sekarang pembaptisan siapa? Bahwasanya itu adalah lambang pertobatan. Baptisan siapa? Iya, lambang pertobatan. Iya, baptisan siapa? Berdasarkan Kisah Para Rasul 19 nomor 4. Semua Coba. itu harus dibaptis. Aku bacain. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Betul nggak? Di mana itu baptisan Yohanes? Kisah Para Rasul. Baca baik-baik, kamu memahami baik-baik. Nih pelan-pelan aku bacain pelan-pelan. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Kamu Nah, baca sekarang? di mana itu? Kamu tunjukkan dong, biar nanti saya jelaskan. Kisah Para Rasul 19 nomor 4. Baca aja nggak pernah, tapi mau menjelaskan apa coba? Oke, kita sedikit ya, kita lanjut ya, bang ini ya. Jadi kita sedikit ya tadi ini ya. Aku lagi bicara, lagi mau. Jadi oke, Bang Hasim gantian ya. Jadi dia memang tidak akan menerima apa yang tertulis, karena ini Anda biasanya di dalam Kristen ini beriman kepada apa yang tidak tertulis. Yang tertulis malah dibantah. Ini perikopnya jelas ya. Di Markus 14:3-9. Saya tidak pernah comot-comot ayat dan saya akan mengambil perikopnya karena itu perikop ini berbicara tentang konteks ayat di dalam itu. Yesus diurapi. Gampang kok. Yesus apa diurapi itu? Artinya dikuduskan. Jadi Markus 14:3-9 perikopnya Yesus diurapi. Dalam bahasa lain, Yesus dikuduskan. Gampang. Oleh siapa? Dikatakan sini ketika Yesus berada di Betania. Ini di Betania nih. Tadi di Kapernaum ya. Ini beda tempat ya teman-teman. Oleh cewek nih ya, kita pun senang kalau sama cewek ya. Saya bilang, wah saya suka di tiap tempat saya juga maulah diurapi kayak seperti Yesus gini ya. Mau saya laki-laki normal, Yesus normal ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Perempuan ini. Siapa yang tidak senang? Hostnya saja saya yakin senang lah diurapi oleh perempuan. Apalagi perempuan ini pesundal. Woi, pengalaman benar ini ya kan. Dia bilang apa? Lalu apa dikatanya? Di ayat 14, ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ini komplain dari orang-orang yang hadir di situ. Lalu apa kata Yesus? Lalu mereka memarahi perempuan itu. Lalu Yesus berkata, ketika perempuan itu dimarahi oleh orang yang lain, Yesus membelanya. Dibela oleh Yesus perempuan ini. Apa katanya Yesus? Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Enak benar ya, aku juga memang baik lah kalau maulah dipijat pakai minyak. Karena seorang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat 8, ingat kata Yesus, ini poinnya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya. Nah, lanjutkan gitu Pak De ya. Lanjutkan dari kepala. Kalau di pengurapan ini kan dari kepala saja kan. Tapi dia bilang apa? Yesus, ini pengakuan Yesus loh ya. Sampai tubuh. Tubuhku telah diminyakinya. Loh, apa itu tubuh? Kita tidak boleh menafsir. Tubuh, kalau kita merujuk kepada kaidah bahasa Indonesia, ini tubuhnya apa? Tubuh ini keseluruhan jasad manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah,
Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak diminyaki oleh pesundap? Enak. Melayang-layang sampai ke Melayang-layang. Nah, Anda, sabar sedikit lagi. Anda memang tidak setuju dengan bahwa Yesus diurapi kan di situ kalau oleh perempuan. Tapi memang faktanya demikian. Malah ada pengakuan langsung dari Yesus bahwa tubuhku telah diminyakinya. Jelas di sini perikopnya Yesus diurapi. Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Jelas perikopnya Yesus dikudusan oleh perempuan-perempuan. Padahal dalam perjanjian lama tidak pernah proses pengurapannya oleh perempuan. Kenapa Yesus memilih perempuan? Dan 2 kali lagi. Yang tercatat 2 kali. Pertama di Kapernaum. Yaitu di mana? Di Israel Utara. Kemudian di Betania. Di Israel Selatan. Tempat yang berbeda. Ini sedang diurapi atau sedang dipanti pijat? Silahkan. Suka main minyak ternyata ya. Kan disaksikan orang banyak. Jadi perempuan itu diurapi, ada murid-muridnya, ada orang. Ini yang ngomong Al Mukarom. Apa Res? Udah jangan bercanda. Waduh. Ya. Nah, silakan Ketum. Ini mau ada yang disampaikan kepada calon ini. Masalahnya kalau disampaikan sekarang nanti 2 kali berarti bisa. Gak apa-apa ini. Enggak ini udah ini. Di atas langsung syahadat aja nanti. Ya di atas Di atas langsung syahadat. Di sini aja. Ya, kan tadi juga sudah kita sampaikan, itu perintahnya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Jadi kan beriman setelah mengikrarkan dengan hati itu kan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi Bang Andi kan punya. Jadi orang yang beriman yang sudah mengikrarkan dalam hatinya masuk ke dalam Islam itu secara totalitas keseluruhan. Itu perintahnya, itu ajaran. Maksudnya kafah di situ ya sesuai dengan kemampuan di awal, bertahap, berkembang lebih baik lagi. Kan tadi kita sampaikan contoh setelah ikrar syahadat kan menjadi seorang muslim, maka sholat itu wajib. Kan sholat itu wajib bagi orang yang beriman. Yang mana yang mau syahadat yang di belakang akang nih? Masalah praktek sholatnya itu menyesuaikan kemampuannya. Maksudnya gini, kan sholat itu kan ada bacaan, pergerakan dan sebagainya. Nah bacaan itu kan kita biasanya yang baru sholat itu kan belum tahu. Nah itu bertahap. Nanti ada sebatas bisa zikir kan paling tidak kan misal subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya kan bisa. Atau makanya kita sering perintahkan apa itu ya Nunggu siapa Kang? Nunggu Yesus turun. sholat berjamaah. Kalau berjamaah kita mengikuti imam, mengikuti pergerakan imam, bacaannya juga kita istilahnya bahasa kasar itu ditanggung oleh imam gitu kan. Kita ya Bismillah gitu. Nah itu sholat harus kan buat juga harus kan gitu ya, puasa Ramadan harus. Kalau haji tentu bagi ada ketentuannya kan gitu. Pokoknya rukun Islam itu wajib dijalankan. Terus juga setelah menjadi seorang muslim itu ada aturan. Karena sebelumnya misal gini, tidak ada yang namanya ini makanan halal, ini haram, itu kan nggak ada. Sebelum muslim kan gitu. Kalau di Jangan Islam spam aja, dong, kita, jangan spam. ini makanan yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan kan gitu. Maaf izin tanya, misal sebelumnya pernah makan atau sering berdua? Oh, lama sih. Tapi artinya kan boleh dan makan ya. Ya. Dan itu tidak ada larangan kan. Nah di Islam itu nanti dilarang. Apa yang menjadi larangan tinggalkan. Apa yang menjadi perintah lakukan. Itu prinsipnya dalam Islam. Jadi sebenarnya sederhana kan. Dan itu aturan yang ada itu untuk kebaikan kita. Tujuannya untuk kebaikan kita dan kita bentuk kita taat kepada Sang Pencipta. Itu tujuannya. Jadi yang perintah juga sama, nanti ada aturan-aturan yang lain, sholat dan sebagainya kan perlu disampaikan dan itu kalau menjadi seorang muslim itu seperti itu. Jadi tatanan kehidupan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah ada aturannya, SOP-nya sudah ada. Kan kalau udah ada SOP itu iya kan ada memang Kedengaran kan suara Ustaz Dalip kan? misalkan bangun tidur baca doa, habis itu nanti sholat subuh sebagai bentuk syukur kita dan perintah menjalankan lakukan, habis itu kerja kan gitu. Dan ketika kita kerja ini bedanya juga antara Islam dengan di luar Islam. Karena kalau dalam Islam kerja kita jadi nilai ibadah. Koordinasi sama Goldian. Nilai ibadah itu begini.
kita kerja nih. Ini yang membedakan dengan non muslim. Kita kerja. Nah, begitu kita kerja, pasti kan sama-sama target misal nih. Kerja sehari penghasilan berapa 100 sama-sama baik muslim maupun non muslim kan dapat penghasilan gitu. Tapi beda Jangan dengan nanya muslim, alamat ya, karena jangan nanya diniatkan alamat. ibadah saya bekerja ini Komen yang lain aja. menafkahi diri saya atau keluarga, maka itu tercatat ibadah. Selain Intinya di dapat Jakarta penghasilan, juga aja. ada pahalanya. Pahala itulah yang menjadi tabungan kita nanti bukan kebaikan dicatat. Ya kalau dari di luar Islamnya kan nggak ada. Hanya mendapatkan apa yang dia cari. Itu yang membedakan. Makanya kan mohon maaf Belum kami sadar. diskusi dengan teman-teman non muslim pasti kalian kan itu bapak ngumpulin Ya, keturunan Cina. padahal kita ngumpulin pahala karena memang itu yang dijanjikan dan kita niatkan ibadah dan itu pun kebaikannya kita kumpulkan untuk kita juga nanti. Makanya kalau kerja mereka kerja, kalau kita kerja seperti itu. Nah, termasuk nanti rumah tangga aturannya ada, tatanan diaturkan gitu. Kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa, ya kan? Bagaimana hak seorang suami, kewajiban seorang suami itu ada tatanan dalam Islam. Itu biasanya nanti di Assalamualaikum, Burunda. Dan aturan yang diterapkan itu sangat bagus dan masuk akal, itulah apa Islam itu baik masalah tatanan sosial, aturan sebagainya bisa diterapkan di sebuah negara karena mengandung maksud baik. Gitu. Mantap. Nih aku juga Iya. Kalau sekolah emang nggak apa namanya nggak terurungkan niat masuk Islamnya. Memang nggak pernah dengar kalau Islam itu dihujat sama taritung kalau Islam itu agama teroris. Nah, tetap lanjut, tetap mantap, nggak ilfil sama omongan mereka. Nggak, kenapa? Tergantung dari orangnya. naikin gambarnya Mantap. Jadi nggak percaya bahwa itu tuh ajaran dari Islam. Terus juga Islam itu dibilangnya intoleransi katanya gitu. Tetap mau masuk Islam. Wah, Islam juga dibilang nabinya caboel katanya. Kata penghujat itu. Guys. Enggak, pernah dengar nggak dibilang kayak gitu? Iya, dia pernah nanya, sering nanya kan. Panglima, assalamualaikum warahmatullah. Lah, ini ininya kemana? Oh, ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak-anak kecil lagi di mana? Hormat gerak lagi bersama seorang calon mualaf yang tidak luntur niatan untuk syahadatnya walaupun sudah pernah dikatakan bahwa agama yang dia tuju ini agama teroris, agama intoleran, agama yang nabinya caboel, agama yang Tuhannya nggak kelihatan, tetap dia maju ingin masuk Islam, Panglimaku. Masya Allah, Berarti keren banget. akalnya Ya. berfungsi berarti. Akalnya berfungsi banget. Gurunda mau langsung ngobrol sama beliau? Lanjut aja dulu. Oke. Kus. Nah ini namanya Ini. Enggak, Bang Hadi kesini. namanya Randy. Enggak. Iya. Bukan Ari Lasso bukan? Ini mirip Ari Lasso sih. Hah? Ini Gurunda Tadi- Juma ini Bang Juma. Mungkin banyak kan. Bang Zuma. Heeh. Jadi gini Gurunda Bang ceritanya. Zuma. Ini Gurunda ceritanya sepintas. Jadi Iya. mbaknya ini maaf. Masya Allah. Mbaknya ini yang menuntun beliau untuk masuk Islam. Mbak ini tiap hari, Mbak di mana Mbak kegiatannya? Tiap hari nonton apa? Nggak bisa. Nggak maksudnya? Debat nonton Bang Jumat ya. Iya tiap malam sering nonton Bang Juma, nonton apa sih debatnya gitu, seru. Oh gitu. Jadi setelah nonton Alhamdulillah. Makasih. saya kan ke beliau. Oh, masa Aku belajar cara menangkal apa yang dipertanyakan sama dia gitu. Oh iya. Oh. Berarti sering diskusi ya sama mbaknya ya. Ini ilmunya dari Bang Juma ini mbak ini nih. Benar, dari Bang Juma aku tahu Injil inilah Injil itulah gitu. Nah, jadi asbabnya Alhamdulillah. Masya Allah.
Gitu. Dari situ aku mau maalafin gitu, aku nanya-nanya di mana ya mualafnya. Aku cari-cari tuh api ini di mana ya? Karena Bang Andi sering itu kan nomor itu Bang Andi, aku beraniin lah WA Bang Andi, bisa nggak Bang Andi buat mualafin gitu loh. Habis itu ya kata Bang Andi insya Allah bisa katanya gitu. Ya udah, aku udah cari-cari kemana-mana, cuman banyak syaratnya gitu. Ya syaratnya KTP sama kakak kan. Mau sapa Gurunda, mau sapa-sapa. Bang Juma. Terima kasih sama-sama Mbak. Sehat terus, panjang umur ya, tetap istiqomah, amin. Amin ya Robi alamin. Iya. Dituntun Gurunda syahadatnya nanti Ya boleh. Oh clip on. Tadi minta clip on ya. Iya, diatur aja dulu situ kan. Siap Gurunda siap. Ini ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa Gurunda. Iya. Jelas kok suaranya. Taruh di situ. Iya, namanya siapa? Abang ini. Namanya Randy. Oh, Randy. gini loh, kameranya balik gini loh. Nggak kelihatan mukanya itu. Udah kelihatan. Latar belakangnya dari mana? Dari Hindu, Buddha? Dari Katolik. Oh, Katolik. Ya. Ya, Masya Allah. Berarti masih sering ke gereja berarti ya Bang ya? Oh iya. Belum Bagus lah kalau begitu. dari imam saya juga. Soalnya lagi bad mood gitu ya. Enggak lalu harus mati dulu. Nggak bisa terima gitu. Iya. Ya. Iya, nggak masuk akal ya. Ya kadang ada menyimpang gitu loh. Apa yang kita alami sehari-hari itu ada Bisa kok. perbedaan gitu. Masya Allah. Mama tutup? Iya, kita tutup jam 10. Iya. Enggak ya? Oke. Ini kita Insya Allah lagi istiqomah di nunggu Islam. Pak Haji Gurunda mungkin 10 menitan lagi nyampe. Beliau lagi set. Iya, lagi di jalan sih. Alhamdulillah. Beliau sehat kan? Alhamdulillah. Ini mau habis kok mau. Clip on coba tadi clip on. Beruntunglah saudara-saudara kita ini yang kemudian bisa jumpa dengan teman-teman apologet Islam Indonesia, bisa bersyahadat. Dulu sebelum ada sosmed seperti ini, orang mau syahadat itu berpikir, banyak yang dipikirkan. Pertama, mereka merasa bahwa tidak ada yang diajak seperjuangan dan sepenanggung keadaan gitu. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, umat Islam itu semakin dekat kepada para mu'alaf. Dengan adanya api, teman-teman mu'alaf ini sudah ada tempat bernaung, tempat berbagi, tempat bersandar ketika ada hal yang ya memungkinkan seorang mu'alaf itu merasa tersisihkan, tersudutkan, terbuang dari keluarga. Alhamdulillah, teman-teman kita yang mu'alaf itu ada kami gitu, ada umat Islam, tapi dulunya itu seakan-akan ada batasan karena mungkin tak ada jaringan ke mereka umat Islam yang memang konsentrasinya memperhatikan para mu'alaf dengan kajian-kajian yang cakupannya perbandingan agama. Tapi dengan adanya apologet Islam Indonesia, alhamdulillah umat Islam di Indonesia itu berasa ada cahaya baru di Islam. Karena dengan adanya yayasan apologet ini, ya kita melihatnya sederhana sih, tapi dampaknya begitu besar terhadap umat. Bukan hanya umat Islam saja, tapi Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa gini, dulu kita dengan agama lain itu orang-orang sulit untuk membedakan. Apalagi mohon maaf agama saudara kita baik itu Katolik, Kristen atau Protestan,
mereka menggunakan banyak istilah-istilah yang bersumber dari Quran, sehingga orang awam itu sulit untuk membedakan ini Islam apa Kristen, karena sama-sama menyebut kata Alkitab, kata Allah, kata Rasul, dan seterusnya. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia, akhirnya umat Islam itu bisa membedakan. Begitu juga di luar Islam, oh ini batasan-batasan agama Islam, ini batasan-batasan agama Kristen gitu. Dan teman-teman juga yang selama ini mencari jati diri, artinya ada keraguan ketika mereka masuk ke rumah ibadah mereka untuk sembahyang misalnya, mereka itu yang sudah ada tanda-tanda dapat hidayah pasti akan bertanya, ini kok kita masuk ke sini kok yang kita sembah sesama kita makhluk kan gitu ya. Ini Tuhan kita gimana kalau dia makan makanan yang basi, bisa diare dia, bisa dia nggak ngurus makhluknya dia kalau kena diare, karena potensi itu ada gitu kan ya. Atau Tuhan kita jarang sikat gigi, bisa jadi giginya keropos, nantinya akhirnya dia sakit gigi dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang terkadang menggelitik bagi orang-orang yang memang sudah membuka cakrawala berpikir dalam beragama. Karena agama itu kudu wajib berakal. Tidak salah orang beriman dulu baru berakal, itu nggak salah. Tidak salah juga beriman dulu berakal, dan tidak salah juga berakal dulu baru beriman. Itu nggak salah. Setiap kita, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, yang namanya manusia, mereka punya hak untuk mendapatkan hidayah. Kita semua berhak untuk mendapatkan itu, karena kita ciptaan Tuhan yang sama. Hanya saja di antara kita ada yang terjerat oleh tipu daya sehingga kita keluar dari kodrat fitrah kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi alhamdulillah sahabat saya ini menjadi salah satu dari manusia yang mendapatkan hidayah. Insya Allah istiqomah, bisa jadi tokoh nanti, minimal keturunan kita bisa jadi tokoh besar bagi bangsa ini, bagi agama kita. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Saya kira begitu saudaraku. Masya Allah. Wajahnya teduh, kelihatan Islamnya memang. Bisa ngomong dari sini? Kebuka. Banyak Pak ditanya kenapa tentang Yesus, katanya dia sudah tidak percaya dia adalah Tuhan gitu. Iya. Iya, iya. Iya boleh. Pindah ke sana. Iya pindah ke kantor yuk. Disiapkan minum Bang Handi. Kasih minum beliau. Mau pindah ke kantor? Kasih makan. Ada minumnya ini. Nih, minum Bang, minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau beliau kedinginan kasih selimut Bang Handi. Aman. Mau pindah ke studio Bang Pak. Oh, siap. Aman Bang, aman, tenang. Masya Allah, ada beliau. Allahu Akbar, Masya Allah. Panjang umur abangku. Antum tadi banyak dibahas teman-teman kita di PTA. Allahu Akbar. Beliau lagi Banget. meeting sama para profesor, ditinggalin guru ndak ngebelain ingin menyaksikan prosesi syahadat. Masya Bang Allah. Arif, Bang. Tadi saya dikejar 2 bank. Alhamdulillah, besok di janjian lagi jam 10 dari Bank Mandiri. Makasih ya Bang. I love you full. Barakallah fiik. Lagi katanya, saya dapat info 100 lagi katanya. 131 abangku. Masya Allah. Ayo, ruang ini. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Berkat beliau. Saya sambil jalan ya guru ndak ke studio, nggak apa-apa ya? Boleh. Apa saya terus kan? Depan lain kan? Ya, Pak Arif. Kenapa? Ke saya terus. Enggak apa-apa, enggak masalah. Beliau Iya, sorot ini kameranya ke beliau terus ya. ya enggak apa-apa.
biar teman-teman di Mahkamah Agung juga lihat bahwa apologet Islam Indonesia ini memang pantaslah diberikan tugas untuk menyediakan rumah kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung yang ada di Indonesia, baik itu di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama, insyaallah. Habis Makassar ini yang kita center ini Kota Semarang. Era Semarang yang mungkin bisa dibuat rumah subsidi, bisa kontak teman kita, minimal 1 hektar, maksimal 2 hektar dulu lah di daerah kota tapinya. Iya, termasuk kota Bogor, Semarang, Bogor, apa tadi? Surabaya, Yogyakarta, termasuk Bandung. Termasuk kota Malang. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini bisa terwujud. Kita mulai dari kota Makassar dulu. Bang Randy di sini duduk. Kita sediakan, kita memfasilitasi perumahan untuk pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama ya, teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan PT kita, perusahaan kita yang menjadi pemain tunggal, kalau bisa sih, itu harapan kita. Tapi kata teman-teman kita di sini, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di sini ya, kalau selevel Bang Arif ini yang memberikan referensi ke Mahkamah Agung, bisa jadi PT Alim Kajila Propertindo sebagai pemain tunggal, insyaallah, amin. Amin ya Allah. Antum dengar di sana, dengar? Kedengaran atuh Gurunda. Pasolang generasi. Ya syukurlah kalau gitu Bang Arif dengar berarti. Syukurlah. Itu Bang Arif itu kakinya itu harus dicuci. Habis itu airnya disuruh bom minum biar segar. Oke, abang kita belum datang juga, belum? Jangan saya dipesan nih. Kebalik. Jangan saya dipesan. Jangan saya yang dibesarin, yang mau syahadat. Yang mau syahadat, Bang Arif. Gurunda dulu kan teman-teman di bawah pada kangen seharian. Mana Gurunda Kang? Kang Gurunda mana? Aduh, nanya mulu. Saya dapat tugas dari Bang Arif dari jam 9 pagi, gila. Sampai jam 6 waktu Makassar baru kita tinggalkan tempat. Besok dari Bank Mandiri lagi yang survei lokasi. Tuh, lihat yang komen mau lihat Bang Juma dulu. Semoga abang kita yang di Johor juga lagi nyimak ya. Amin. Tong didinya tuh di ditu. Di dia. Kadia. Jika dia. Ayo teman-teman di posting ulang, di share-share, di tab-tab ya teman-teman ya, biar komalnya kuat, rokonya digas ya. Biasa tim tombak di bawah udah mulai pada kepanasan tuh. Tapi nggak apa-apa, semakin mereka panas kita bahagia guys. Gak usah dilawan dengan hujatan ya kalau mereka. Cukup dengan adanya yang bersahadat, mereka itu pasti akan kepanasan. Hati kecilnya tidak menerima. Oh itu Islam dimualafkan, Islam dimualafkan. Aduh, dasar ontohot, berokok.
Bang Andi, Apa ya? gimana Bang Andi, sehat? Kencing lancar? Lancar. Kalau kencing jangan disisain. Kalau kencing jangan diwakilkan. Jangan diwakilkan. Bang Andi suka ngewakilin gitu enggak? Bang Yuma saya tanya gitu. Bang Yuma, Siap. pekerjaan apa yang tidak bisa diwakilkan? Itu buang ingus. Belum deh, Jo. Jadi gini loh, kalau memeluk Islam itu bukan jauh dari anaknya Maria, malah lebih dekat menyayangi dia, memuliakan dia. Karena umat Islam itu memuliakan semua para nabi. Iya, kami mengimani dia pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Jadi sepertinya nggak seret di hati lah kalau dia yang seperti tadi. Maaf ya. Berapa hari nih Ren? Kita janjian mau sempat ketemu ya? 4 hari seminggu ya? Seminggu ya kan? Dari melalui forum ini saya mewakili Yayasan Apologi Islam Indonesia minta maaf karena kemarin kami juga ada langsung kajian ke Bandung bersama Pak Ketua, Polres, saya ke Garut. Di sana juga ada pembinaan molab gitu. Terus pulang kemarin, jadi saya janjian sama Mbak, lupa lagi namanya. Iya Mbak Nelo. Terus jadwalnya juga Bang Haji Deddy Miswar padat. Ini lagi beliau syuting, ditinggal 1 shift. Kesini dulu, habis ini balik syuting lagi sampai pagi. Karena demi Randy. Kenapa orang kalau menyaksikan syahadat itu, kalau tahu rugi kalau nggak menyaksikan. Itu kira-kira. Yang jelas, udah nggak masih percaya Yesus Tuhan. Iya, masih percaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gununda yang terganteng akan Ali, Pak Arif, Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih percaya? Masih. Bang Zuma apa kabar? Bang Alif. Baik Ukhti, gimana kabar Rey? Bunda Rahma sehat? Alhamdulillah sehat Bun. Iya ini izin sedikit mau nyampein apa yang terkait tadi Bang Zuma bilang rumah subsidi. Bang Zuma nguping rupanya. Nguping. Tapi ini info bagus gitu. Sensitif. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Slik OJK. Iya dong. Ya Slik itu kan sekarang udah nggak terlalu bermasalah ya Bang Zuma. Intinya gini. Gitu. Tapi belum ada ininya memonya. Memonya belum ada ya. Bentar lagi mungkin sebelum tahun. Sebelum akhir tahun udah gitu ya. Jadi intinya gini Bang Zuma kan tahun 2025 ini kan jatah kuotanya 350.000 dan tanggal 20 Desember besok udah harus tutup. Kemudian dibuka lagi nanti Januari naik jadi 400.000. Gitu. Alhamdulillah. Ini ada akad masal kan ya? Nah, langsung ini Pak akad Prabowo kan? Nah, akad masalnya itu di proyek kami. Alhamdulillah dapat ketempatan. Alhamdulillah. Pak Prabowo hadir. Pak Prabowo, iya ini hadir. Kita kemarin hadir insya Allah karena beliau yang akan memandu mereka yang terima terutama kaum marginal gitu ya di. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ini proyek kami ketempatan sekarang sedang koordinasi sama Kementerian PKP sama Seknek gitu. Itu karena proyeknya atau karena asosiasinya, Ukti?
karena proyeknya juga bagus, terus Oh gitu. Iya iya iya. Iya, asosiasinya mensupport. Kemarin kan kita habis rakernas, nah terus kita maju datang sama-sama ke istana untuk Pak Prabowo bisa hadir gitu. Ini untuk yang kedua kali. Jadi gini Bang Zuma, intinya untuk yang tahun depan itu yang 400.000 unit itu kita coba maksimalkan. Ini enggak terlepas dari asosiasinya ya Bang Zuma, karena ini dari pemerintah, dari taperanya kita dilepas, jadi nggak harus asosiasi A, B, C gitu, enggak. Nah tadi saya dengar Bang Zuma kan katanya perumahan untuk pengadilan agama ya, untuk pengadilan. Oh, nggak boleh. enggak bercanda. Siap Bunda, baik ya Bunda. Di ini kita fokus ke yang mau syahadat. Oke, itu aja. Terima kasih udah dikasih. Ya, nanti lewat chat bisa, Ukti, kalau ada yang hal penting. Siap. Terima kasih ya, host. Alhamdulillah, masya Allah. Pamit. Sehat-sehat semua ya. Ya, alhamdulillah, Ukti sehat terus. Assalamualaikum. Jangan lupa info-info pentingnya. Sudah mulai sepi syahadat atau belum? Udah. Tunggu Bang Haji dulu, Udah siap. Aduh, ini teman-teman yang di bawah tolong dong siapin AC yang 100 PK. Kasihan banyak yang kepanasan ternyata di bawah ya. Kalau ada yang mau alat itu, masya Allah ya. Banyak yang kepanasan di bawah. Harus pakai AC yang 100 PK ini kayaknya. Masya Allah. Ya memang apa ya, manusia itu sebenarnya tanpa harus dibimbing untuk atau diarahkan kepada Islam, sejatinya manusia itu dengan akalnya sudah ada Islam di dalam dirinya. Karena Islam itu identik dengan akal sehat. Karena orang punya akal, maka orang akan sampai kepada Islam. Orang yang menggunakan akal itu pasti sampai kepada Islam. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran itu identik dengan akal. Dan Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, memang sudah sejalan dengan akal. Dan diwahyukannya Al-Quran itu karena untuk menyelamatkan umat manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah yang Maha Suci kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar beliau memberikan peringatan kepada alam semesta. Gitu. Jadi tidak disalahkan ketika ada orang menggunakan akal sehat lalu bisa sampai kepada Islam, karena Islam itu adalah mutiara. Islam itu mutiara dan Islam itu penuh dengan barang-barang yang kudus. Kebalikan daripada di sebelah. Ketika di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan barang-barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ternyata barang-barang kudus ini adalah barang-barang yang jauh dari najis, seperti masjid. Tuh barang-barang kudus tuh, Al-Quran, itu barang-barang kudus. Bahkan manusia Islam ketika mereka dalam keadaan terjaga wuduknya, mereka juga adalah makhluk-makhluk yang kudus. Itu hebatnya. Jadi umat Islam itu ketika mereka wuduk, jauh dari junub, hadas kecil, hadas besar, maka Islam itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci atau barang suci, kan gitu ya. Kemudian mutiara. Mutiara itu adalah ilmu, hikmah.
Sementara Islam itu syarat dengan ilmu. Al-Quran syarat dengan ilmu. Dan umat Islam dengan imannya itu senjatanya adalah ilmu. Jadi mutiara itu tidak diberikan kepada siapa-siapa, dan barang-barang kudus itu tidak diberikan kepada siapa, tetapi hal tersebut dimiliki oleh umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran surah As-Saff, ketika Nabi Isa alaihissalam memberitakan tentang Taurat yang datang sebelumku, lalu kemudian memberitakan tentang sosok Nabi yang datang setelahku bernama Ahmad, maka itu benar, artinya bahwasanya kerajaan pencipta langit dan bumi akan diambil dari kaum terdahulu lalu diberikan kepada kaumnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan ada masa di mana kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Artinya barang-barang kudus itu akan diambil dan mutiara-mutiara itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini sebenarnya menarik untuk kita bahas terkait dengan hal ini bila mana ada teman-teman kita Kristen ketika kita mengangkat Matius 7 nomor 6. Mudah-mudahan tidak kesurupan tapinya ya. Karena di situ Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel agar jangan memberikan barang-barang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya ada banyak materi, ada banyak ulasan di sana yang menghantarkan kita mendapatkan ilmu, pengetahuan bahwa barang kudus itu apa, mutiara itu apa, dan kepada siapa barang-barang tersebut dan mutiara tersebut dilarang untuk diberikan. Seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini adalah sebuah mutiara. Al-Quran ini adalah barang yang suci, yang tidak lain kemudian diwahyukan oleh Allah sebagai peringatan untuk seluruh alam semesta. Maka wajarlah ketika orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di Barat itu saya lihat, Masya Allah banget, di Barat orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, mungkin karena mereka orang-orang di Barat itu sudah mencapai pada tingkat kebosanan hidup mewah, sudah bosan pada level materi, mereka mau apa aja bisa, mereka mau nikmati apa aja bisa, tetapi di balik kesenangan duniawi itu ada sesuatu yang kosong dalam diri mereka, ada kehampaan. Apa itu? Tidak puasnya batin mereka dalam bertuhan. Karena mereka ke rumah ibadah mereka menyembah di mana sesuatu itu yang mereka sembah itu tidak rasional bagi dirinya, tapi karena kepercayaan mau tidak mau mereka tetap aja melakukan. Tapi ada masa kejenuhan karena ada hal yang berat yang harus mereka lalui. Apa itu? Aspek kemanusiaan, insting manusiawinya, akal sehatnya yang tidak bisa kemudian mereka tipu. Ini saya berdoa kepada makhluk yang dulu juga pernah berdoa. Saya berdoa kepada makhluk yang tadinya juga butuh makan minum. Ini gimana ceritanya? Jadi ada kekosongan di dalam batin yang tidak terpuaskan karena keyakinannya tidak masuk akal. Nah, sampai kepada puncak ini mereka melihat ada cahaya di sisi belahan dunia lain. Apa itu Islam? Maka mereka mencoba untuk meraba, mendekati, menelaah, meneliti, mempelajari, lalu merangkul mutiara itu dan memeluk. Akhirnya mereka berbondong-bondong bersyahadat. Itulah fakta hari ini. Fakta hari ini. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Apakah abang kita sudah datang? Sebentar lagi Gurunda. Bentar lagi. Oke, buat teman-teman jangan lupa di tap-tap layar, di posting ulang, di share-share ya, dan novelnya digas. Jangan spam ya, nanti dianggap robot sama TikTok ya. Cepat terungkap nanti ya, kena report. Jangan spam ya, jangan spam. Sekali aja komennya, kelihatan kok.
Mungkin Ustaz Alif ada yang mau disampaikan Tad? Banyak. Ada banyak. Bang Mares. Tadi udah setengah jam. Ayo, Akang belum ini Akang ini. Ayo Akang, pengalamannya menghadapi pemurtadan di dunia nyata. Waduh, benar-benar menghadapi pemurtadan dunia nyata, Gurunda. Ini kisah nyata, Gurunda. Kayak kemarin di Cikarang ya. Di Cikarang ini Akang sendiri langsung terjun ke lapangan. Ternyata ada seorang gadis yang pacaran dengan seorang Kristen ya, seorang Kristen dari sukunya nggak bisa saya tampilkan di sini karena takut ini ya. Ternyata dia hamil duluan. Nah, si laki-lakinya ini janji akan mualaf sebelum perkawinan itu, sebelum pernikahan. Ternyata diseranglah sama orang tuanya. Orang tuanya mendatangi orang tua si perempuan ini. Nggak mau si anaknya ini mualaf. Kalau mau nikah sama anak saya, kawin sama anak saya, anak kamu harus murtad. Anak kamu harus jadi Kristen. Wah, akhirnya di situ terjadi percekcokan ya, sampai Kodonditan juga terjun juga ke sana, saya panggil kan. Akhirnya alhamdulillah nikah secara Islam dulu, dan setelah dia anaknya itu keluar melahirkan, alhamdulillah dia balik lagi ke Islam dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya memang banyak kasus-kasus begitu terjadi, cuman tidak terekspos saja. Banyak kasus seperti itu. Tapi dengan adanya medsos seperti ini, ya mau tidak mau, saya tiap hari itu ya, bukan tiap hari tapi hampir tiap hari, saya mencoba untuk merambah anak-anak muda yang lagi live. Mereka kenal nggak dengan Bang Suma? Dan saya pelajarin, alhamdulillah ada usia-usia SMA, ketika mereka live, entah itu karena lagi apa istilah intinya, lagi suntuk, kemudian mereka lagi bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Saya masuk, mereka pada bertanya, ini beneran Bang Suma? Bang Suma yang debat-debat itu, yang lintas agama itu. Artinya alhamdulillah bahwa ternyata anak-anak kita itu sudah mulai memperhatikan dunia debat. Nah, terus saya masuk lagi yang usia-usia dewasa gitu kan ya. Dan ya mereka juga kenal, termasuk mereka yang suka membahas tentang politik. Saya pernah masuk ke dunia mereka, ke kelompok-kelompok mereka. Ada yang namanya siapa, Bade atau Bede gitu ya. Saya masuk, beliau kaget. Ini beneran Bang Suma kan? Bang Suma ini kan, aku nggak mimpi kan? Kawan-kawan jangan cemburu ya, aku kedatangan Bang Suma. Saya bukan itunya, yang saya nilai, loh ternyata selama ini memang dunia debat itu diperhatikan oleh hampir seluruh kalangan. Nah ini memang sasaran kita gitu loh. Artinya bahwa dengan adanya kita di sosmed seperti ini, hal-hal yang seperti yang diceritakan oleh Akang itu, insya Allah bisa kita tekan, bisa seminimal mungkin hal ini bisa tidak terjadi lagi ke depannya. Kenapa? Karena anak-anak sudah mengenal perbandingan agama. Ternyata materi-materi dialog, debat, diskusi perbandingan agama itu ternyata memberikan bekas yang begitu luar biasa terhadap umat Islam, generasi Islam. Meskipun di sisi yang lain akan berdampak terhadap krisis kepercayaan terhadap keyakinan mereka, dan bahkan kecemburuan akidah yang biasa saya katakan. Kecemburuan akidah yang akan muncul. Tapi mudah-mudahan ada sisi positif, ada hikmah, teman-teman kita mau melembutkan hatinya. Ya mungkin 1 hari, 2 hari mendengar, 3 hari mendengar, 4 hari mendengar. Ya dengan seringnya muncul kemudian video-video kita, potongan-potongan video kita, artinya hatinya tergugah. Minimal pernah masuk di kupingnya dia. Minimal pernah masuk di kuping, begitu mereka masuk ke rumah sembahyang mereka, melihat kemudian tokoh atau imam mereka atau pendeta atau pastor mereka berkhutbah, dia bandingkan dengan apa yang kita sampaikan di sosmed dengan yang dipertontonkan oleh tokoh agama mereka
cenderung malah hatinya, pikirannya itu mengatakan bahwa yang disampaikan Bang Suma dan temannya itu kok malah lebih masuk akal daripada yang di atas ini. Akhirnya lama-lama mereka akan Allahu Akbar, mantap anak muda. bisa semakin menjauh dari hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Nah, ini yang terjadi di Barat, khususnya di Belanda. Menurut penelitian teman-teman kita, di Belanda itu anak-anak mudanya itu hampir sisa 20-25% aja yang ke gereja. Anak-anak muda itu sudah tidak mau ke sana. Kalau disuruh mau ngapain ke situ? Mereka lebih memilih ateis dan memeluk Islam. Kebanyakan agnostik daripada mereka yang aktif di rumah sembahyang mereka gitu. Nah, inilah sisi positifnya yang kita hadiahkan kepada umat. Ya, meskipun pada prinsipnya dalam perjalanan debat, diskusi atau berapologet ini terkadang melahirkan berbagai macam keadaan, kejengkelan, dongkol, ya juga ada yang cemburu, iri dan seterusnya. Bahkan tidak jarang kita saling marah sampai pada tataran saling memaki dan seterusnya. Ya, tapi itulah diskusi ya. Di kampus juga kita dulu saling lempar kursi. Tapi setelah itu kita damai, ngopi lagi kok sama teman-teman. Yang pernah jadi aktivis pasti tahu itu. Kita lempar kursi di kampus, di ruangan itu biasa, sampai dosen kita kabur dari ruangan. Itu mah biasa. Tapi setelahnya kita damai lagi. Nah, kita berharap begitu juga di sini. Kita diskusi keras, tapi ya kita diatur bahwasanya ini kita lagi ranah diskusi. Lepas dari sini tidak boleh ada dendam, tidak boleh lagi ada dibawa-bawa sampai di dunia nyata. Anda naik ke Komal Dialog, Anda naik hadir kemudian di diskusi lintas agama, berarti Anda harus siap mendengarkan apapun dari lawan diskusi. Begitu juga keadaan ketika ada yang tidak mengenakan di hati, ya cukup di situ aja. Habis itu jadikan sebagai pelajaran. Gitu. Jangan berdiskusi, berdebat, dijadikan sebagai ajang dendam. Di luar tetangganya yang muslim atau non muslim dimusuhinya. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena tidak semua juga orang Kristen itu suka dialog, suka debat. Begitu juga umat Islam, tidak semuanya juga suka debat. Jadi biarkanlah mereka yang cinta debat lintas agama untuk menikmati kemudian bidang mereka masing-masing. Mudah-mudahan kami yang ada di Apologet Islam ini bisa kemudian menyadari dengan sepenuhnya bahwa diskusi ya diskusi doang, jangan dibawa ke dunia nyata kan gitu. Dan sebisa mungkin lisan-lisan kami yang ada di Apologet Islam Indonesia ini bisa menghadirkan keteduhan antara anak bangsa. Ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena dulu sebelum ada dialog seperti ini, umat Islam itu sangat tabu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Saya pesan ikan goreng ya, Bang ya. Pak, buat kami yang minta waktu sejenak dua jenak. Untuk Gerunda pesan apa itu? Itu Gerunda tuh. Saya pesan ikan goreng. Waalaikum, abangku. Ini nila. Ikan nila. Yang nila goreng. Jangan lupa ini sayur kolnya yang digoreng juga. Iya, saya tahu. Sepintas kita lihat teman kita Bang Randy ini kayak Ari Lasso beneran kan ya? Benar, asli bang. Gurunda rambutnya kan mirip, kacamatanya, iya persis. Iya kan? Jadi sebelum siap mungkin Bang Haji ya, atau sudah siap. Jadi memperkuat akidah Gurunda. Anak-anakku itu kan sering kuperdengarkan. Kalau saya pergi tuh dengan keluarga-keluarga, ku putar itu dialognya Gurunda tuh. Oh ini namanya Bang Zuma Gurunda, dipanggil Gurunda.
Oh, dia itu, pantas. Jadi memperkuat apa ya akidah kita loh, bahwa memang Iya, iya. Islam itu itulah kebenaran. Memperkuat itu. Kita bahas-bahas juga di grup WA itu, Guru. Lanjut, Ki. Udah ada banget. Ya, Iya sih. sekedar informasi Gurunda, jadi Bang Randy ini udah sunat ya 3 bulan ke belakang ya? Ya Mbak ya? 3 bulan ke belakang udah sunat, jadi Alhamdulillah dia udah belajar terus selama setahun ini dia belajar, tapi memperdalamnya ini seminggu kemarin ya? Memperdalam Islamnya itu ya, Masya Allah. Dan beliau ini kerjanya sebagai ini, Gurunda, Guru program. ojek online ya? Ojek online. Masya Allah. Iya. Sebelum syahadat Bang, mungkin ada lagunya Ari Lasso yang Abang tahu misalnya Ada. ya Toibah. Pak Arif langsung ngakak. Salatullah, salamullah. Namanya syahadatkan Perbandingan agama kan gitu. Apa gerakan-gerakan pendangkalan akidah? Bukan pada tempat. Alhamdulillah. Tinggi Bang Suma berapa? 170 liter. Kilometer Nabi. Oteng. 170 liter. Dan terdompal oteng. Udah pesan makan belum? Dikasih minum saudara kita yang mau syahadat. Ya, lagi di ini Gurunda. Kopi belum ada. Yang duduk di Kasih minum akang. Iya akang. yang duduk di kursiku siapa Bos. Kang? Yang di mana Gurunda? Di kursiku. Yang duduk di kursi Gurunda, beda ruangan Gurunda, ini ruang meeting. Oh gitu. Di bawah, bukan yang di atas. Siapa namanya? Oh iya, syukurlah. Randy. Kalian jangan masuk di ruanganku ya. Udah. Ya, bahkan itu. Saya saksi. Oke, udah mungkin. Bentar dulu. Kenapa? Oh, ngerekam. Pagi mungkin di sebelah sana jadi saksi. Nah, saksi. Gurunda nanti yang Gurunda izin permintaan khusus, permintaan spesial dari Bang Haji. Gurunda harus memimpin syahadat. Ya, saya saksi aja. Masya Allah, baik. Ya. Oke, biar Abdul. Ya, Ya Abdul. Masya Allah, subhanallah. Udah di situ. Bang Andi sekarang udah berani tampil beliau ya.
Bang Andi. Iya. Nanti dulu Pak Haji. Ya. Udah mau mulai langsung? Oh, Bang Andi. Mulai. Ayo. Randy. Tinggal di mana, Ren? Kosambi di Cengkareng. Oke, ini kesempatan Bang Zuma, ada waktu. Ya. Ini ada tokoh-tokoh apologi Kian Santan, Bang Haji Sereves, ada Torres, ada Goldian, ada Ustadz Alif, ada Kang Arif, ya. Ini. Oh, teman. Siapa namanya? Hah? Merin. Dia dokter. Oh. Dia yang dengerin debatnya Gurunda, terus masuk ke Bang Randy, akhirnya alhamdulillah. Oke. Dengerin Kamal kan? Dengar Kamal ya. Dapat aja. Oh, sama teman kamu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mau dimulai langsung? Iya, boleh langsung. Ya. Kian. Baik. Ustaz Alif di situ dulu. Ustaz Alif. Alif dulu. Ya, Ustaz Alif. Ini Ustaz ya. Ya, buat teman-teman mohon dikencengin juga tab-tab layarnya, diposting ulang, di-share-share, dan jangan lupa logonya digas ya teman-teman. Kita mau mulai prosesi syahadat dibimbing oleh Gurunda Jumat. Tafadhol Gurunda. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua menjadi saksi malam ini tanpa ada paksaan, ya, selain daripada unsur keyakinan kepercayaan terhadap Islam dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, beserta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan pencipta langit dan bumi, sehingga saudara kita Randy dari tadinya agama Katolik menyatakan diri untuk kita bimbing bersyahadat, minta beliau dibimbing untuk bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Namun sebelumnya saya ingin tanya kepada saudara kita Bang Randy, apakah ada yang memaksa saudara untuk meluk Islam? Enggak. Ini Enggak ada ya? Saya sendiri. Ya. Iya. Masya Allah. Iya. Dan apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanya ciptaan Tuhan? Ya, Yesus itu ciptaan Tuhan, diutus Allah. That's it. Oh iya. Dan dia bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Dan yakin bahwa Yesus itu adalah manusia yang suci ya? Yesus itu hanya utusan. Utusan. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai prosesi syahadat. Boleh satu tangan sebagai simbol tauhid. Ya, ikuti saya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
adalah Rasul utusan Allah. Sah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini sahabat kami Bang Randy, selamat datang di agama Islam. Sekarang Anda sudah menjadi Islam. Tentu sebagai Islam kita kudu wajib menjadi Muslim. Harus tunduk berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi. Tidak lagi bebas seperti biasa, kita sudah terikat oleh aturan-aturan. Karena Islam itu adalah pokok hukum. Dan pokok hukum ini yang harus kita laksanakan. Pelaksanaan daripada hukum-hukum Islam ini menghantarkan kita menjadi orang yang beriman. Seperti itu saudaraku, sahabatku. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan sahabat kita ini. Silakan. Kan dikecilin aja kan? Di mute. Baik, terima kasih. Cek. Ya, baik, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah prosesi berjalan dengan lancar seperti biasa. Untuk berkahnya di sini kita tutup dengan doa. Habis itu kita ada sedikit tausiah ya daripada guru kita di sini. Insyaallah. Mohon izin saya sampaikan, tadi juga sempat bertanya kepada beliau yang baru mu'alaf bahwa dia itu baru sendiri yang mu'alaf antara keluarga itu. Di momen ini kita doakan ya, doakan beliau kekuatan iman, berikut juga agar keluarganya, orang tuanya itu juga dilembutkan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Baik, mohon izin Haji dan Pak Arif, kita berdoa sejenak, kita betul bermunajat kepada Allah. Dan yang baru saja bersahadat, bantu aminkan sekhusyuk mungkin, sebisa mungkin, karena yang mengaminkan itu sebagaimana kita yang mengucapkan gitu ya, sama ya, semoga mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas setiap anugerah karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan salah satu dari saudara kami mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, tentu kami sebagai orang yang beriman bangga melihat saudara kami dilembutkan hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau tetapkan hidayah yang ada pada diri beliau ya Allah, juga pada diri kami ya Allah, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, masih banyak juga di antara kami, saudara kami, baik itu ibu atau bapaknya, adik atau kakaknya yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih menolak kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka, dan mudahkan lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, karena kami rindu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana
Wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil hasidin, wansurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, yang selalu merusak ajaran Rasulullah, yang selalu merusak ajaran Islam ya Allah, dan juga dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keturunan dan pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, keturunan yang akan menjadi penerus dan pejuang agamamu ya Allah. Amin. Yang insya Allah siap menjadi penerus para guru-guru kami ya Allah. Sehingga kalimah la ilaha illallah tetap tegak di bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di antara saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Di antara saudara kami ada dalam kesusahan ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke Randy, ya kita makan ikan goreng dulu. Ikan goreng lagi, ikan goreng. Ya, ini. Jadi ada Al-Quran, dibaca ya pelan-pelan dibaca. Ini tersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sholatnya, ya. Sholat, itu bisa belajar. Ya. Nih. Juz sama ini Iqra ya. Iya. Ini Iqra. Nah, ini cara membaca huruf-huruf. Nanti ini mulai dari juz amma dulu ya. Ini nanti belajar kecil ini contoh ayat-ayat Al-Quran sama ayat-ayat pendek ya, surat-surat pendek. Nah itu dalam sholat ya. Oke. Nggak usah dibimbing sama guru, yang sendiri dasar. Ini juga tadi sudah kita sampaikan bahwa ente ketika bersyahadat maka tanggung jawab kita kan bukan hanya tapi juga bagaimana membina beliau, minimal dasar-dasar Islam, ibadah, praktek kalian itu beliau harus hafal, harus bisa. Makanya tadi ajak mondok walaupun cuma seminggu. Harus itu sudah jadi komitmen kita, karena tanggung jawab kita. Nanti ente nggak sholat nggak ibadah, kita sebagai Islamin nggak ada yang ngajarin ya, dosa juga jadinya kita kan gitu. Goyang lagi tauhid. Iya. Bang Haji, sepatah kata buat Randy. Iya Randy, jadi ini awal dari bagaimana kamu awal dari perubahan menuju yang jauh lebih baik, dari keadaan zulumat ke arah yang terang-terang, dari keadaan yang gelap gulita ke arah terang-terang. Ya, kamu mesti bersyukur, harus bersyukur ya, karena nggak semua orang tergerak yang diberikan hidayah Allah. Ya, nah, cara mensyukurinya itu bermacam-macam caranya. Nanti ada tuntunan dari hukum-hukum Islam ya. Jadi harus disyukuri, dan cara bersyukur bermacam-macam caranya ya. Sudah selama berapa hari, Sungkaman?
Randy, selamat pagi semua. Mantap, Mas. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apa lagi? Bang Arif, sepatah kata buat Bang Arif. Silakan Bang Arif. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di momen mulia ini, bersyahadat kali ini luar biasa dihadiri oleh langsung Pak Haji Deddy Mizwar dan kita sekalian. Selamat datang saudara baruku Bang Randy. Bang Randy luar biasa. Selamat datang di Islam. Anda telah mengambil keputusan besar dengan hati dan itu adalah nikmat dari Allah. Tidak semua orang yang diberi hidayah seperti ini. Yang pertama, Islam itu bertahap dan penuh kemudahan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Di Al-Quran disebutkan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi belajar aja pelan-pelan, mulai dari syahadat tadi sudah, belajar sholat, baca Quran, dan pahami dasar-dasar keimanan. Tadi Ustadz Alif, Ketua API sudah siap kita untuk membimbing ke arah ini. Yang kedua, fokus memperbaiki hati kita. Iman itu naik turun. Jangan lagi yang baru mualaf, kami juga seperti itu yang sudah lama jadi Islam. Jadi fokus saja, jangan pernah terbebani dengan komentar orang. Itu yang paling penting. Allah melihat ketulusan Bang Randy, bukan tampilan awal. Yang ketiga, yang pasti memilih lingkungan yang baik. Berkumpulah dengan orang-orang yang sabar, lembut, dan siap membimbing. Bukan orang yang menghakimi. Temukan komunitas muslim, guru yang amanah, dan teman yang mendukung. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Bertanya bukan tanda kelemahan, tapi tanda keseriusan kita. Ulama dulu belajar bertahun-tahun dengan banyak pertanyaan. Yang kelima, nikmati ibadah, bukan terbebani dengan syariat. Jika belum lancar membaca Quran, bacalah yang mudah dulu. Orang yang belajar mengaji dan terbata-bata mendapat 2 pahala. Yang terakhir, Islam tidak menghapus masa lalu, tapi membersihkannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, Islam meruntuhkan, menghapus apa yang ada sebelumnya. Semua dosa lampau Bang Randy mulai detik ini dihapus. Engkau seperti bayi yang baru lahir, bersih dan dimuliakan. Barangkali itu saja. Semoga tetap istiqomah dan kita semua juga berdoa semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sertifikat langsung oleh beberapa disaksikan oleh Bang Haji Deddy Mizwar, Bang Arif, dan Pak Ketua dan yang bersangkutan yang baru saya. Silakan Pak Ketua. Langsung penandatanganan. Gurunda penandatangan sertifikat ini ya, mualafnya. Sudah di situ ya. Ya. Ini silakan. Ketua dulu. Ini yang sertifikat. Akuannya mau. Akuannya dipinggirin dulu. Pinggirin dulu. Oke. Lalu ke saksi dulu. Langsung di stempel. Saksi. Stempel PI ya. Dulu. Saksi, kita izin Pak Haji. Oh, Pak Haji Deddy. Menjelang
ini hari mu'allaf. Masya Allah. Satu aja. Iya. Pak Arif lagi. Ya. Ada saksinya, Bre. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng saksinya. Yang bersangkutan? Yang bersangkutan sebentar ini saya terakhir di sini soalnya. Oh iya, foto juga tangan dong. Aduh, ini kayaknya yang di bawah perlu AC nih ya. Banyak yang kejang-kejang nih. Ya, tanda tangan. Itu namanya berapa? Oke, siap. Lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istiqomah ya. Apa aja lagi? Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif dulu, Pak Arif dulu. Ya orang nangis loh. Nangis, Masya Allah. Akmir. Allahu Akbar. Ya, mungkin Gurunda mau ngasih wejangan sepatah dua patah kata Gurunda. Ya baik. Sebelum ke selanjutnya. Saudara Randy, Bang Randy. Ya. bisa dengarkan suara saya, Bang? Oh, dengar. Ya baik. Jadi gini, mungkin abang juga sudah tahu pola ini, tapi tidak apa-apa saya ingatkan. Sebagai seorang Muslim, sesuatu yang kita takutkan atau yang kita takutin atau yang kita seganin itu biasanya kita menghindar. Misalnya kita takut pada binatang buas, maka sebisa mungkin kita menghindari binatang buas itu. Kalau bisa jangan bertemu, kita menjauh sejauh mungkin. Tapi di Islam ada yang harus kita takutin, tapi polanya beda, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi. Kita kudu wajib takut sama Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, seperti apapun keadaan kita, kita akan selalu menghindarkan diri kita dari sesuatu yang bersifat maksiat. Jadi ada satu hakikat yang kita takuti, bukannya kita menjauh, tetapi kita semakin takut semakin mendekat. Jadi kalau seorang Muslim, seorang Islam tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka mereka akan berani melakukan apa saja. Kenapa? Karena Allah itu tak nampak oleh mata. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasanya Annallaha sami, Allah itu maha mendengar, alim, dan juga maha mengetahui. Jadi sebagai seorang Muslim, Allah itu harus ditakuti. Karena hanya dengan takut kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam ranah orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak ada takutnya kepada Allah, malah kita takut kepada makhluk, maka yang terjadi, ya kita bisa melakukan apa saja apabila tak ada orang yang melihat kita. Jadi pesan saya sebagai abang, sebagai sahabat, buat sahabat saya, takutlah kepada Allah. Karena hanya dengan rasa takut itu akan menghindarkan kita dari rasa kemunafikan. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk umat manusia. Hadza bayanul linnas wa hudan, dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan Al-Quran ini juga sebagai petunjuk wa mau'idatil lil muttaqin, agar kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Takut kepada Allah. Jadi satu aja yang saya titip sama saudara saya, takut kepada Allah.
apa yang kita ingin lakukan, dimanapun itu ada orang ataupun tidak ada orang, sadarilah bahwa Allah melihat kita. Kita harus takut. Dengan adanya rasa takut kepada Allah, maka akan menuntun kita apa yang harus aku kerjakan sebagai seorang Islam. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Islam. Oh, ternyata saya harus belajar. Saya harus belajar sholat. Saya harus belajar ngaji. Dan hadirkan selalu Allah dimanapun kita berada. Insya Allah, saya yakin saudara saya akan merasa rintangan apapun dalam hidup ini setelah masuk Islam itu akan merasa nikmat dihadapi. Karena saya yakin setelah ini saudara akan banyak ujian. Dan dengan takut kepada Allah, maka ujian itu akan menjadi sebuah hiburan. Ujian itu akan menjadi sesuatu yang indah seberat apapun itu. Bukan menjadi beban sehingga kita kembali kepada kekufuran. Jadikan kita dekat kepada pencipta langit dan bumi. Sadari bahwa Allah melihat dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Maka dengan begitu kita akan menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga segala-galanya diri kita ini dari sesuatu yang bersifat dosa. Karena kita menyadari Allah melihat. Kenapa di Islam itu tidak seperti agama lain, Tuhannya harus dilihat? Karena kalau ada sesuatu yang dilihat oleh mata, sesuatu ini pasti memiliki keterbatasan. Apapun itu. Apa yang sakti di muka bumi ini yang bisa kita lihat? Presiden, pasti ada keterbatasan. Siapa lagi di atas presiden? Gak ada lagi mungkin. Nah, itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita tidak sanggup melihatnya, tapi beliau sanggup melihat kita. Karena itulah sebagai seorang muslim, ya kita harus tunduk kepada Allah, menyadari bahwa kita dilihat, kita kemudian dimonitoring sama Allah. Allah punya CCTV di mana-mana. Maka kita harus menjaga sikap, menjaga segala-galanya. Intinya takut kepada Allah akan menghantarkan tangan ini untuk tidak bermaksiat. Semua yang ada pada jasad kita untuk tidak bermaksiat. Bahkan tubuh kita ini akan tunduk dengan sendirinya kepada Allah karena kita takut kepadanya. Dan perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu saja dari saya. Takutlah kepada Allah, bahwa Allah itu maha melihat dimanapun kita berada. Bahkan apa yang dibisikkan dalam hati kita itu Tuhan lihat, Allah lihat. Jadi umat Islam ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, disitulah saatnya umat Islam berikrar bahwa saya sedang diawasi. Kamu mengawasiku ya Allah. Kamu mengetahui apa yang kulakukan. Kamu mendengarkan apa yang dibisikkan oleh hatiku. Maka aku harus tunduk kepada kebaikan. Maka kita melakukan hidup ini, mengisi hidup ini dengan melakukan hal-hal yang sifatnya amalan-amalan soleh. Tanpa ada kemunafikan, tanpa ada keterpaksaan, tanpa karena ingin ria dibilang aku sudah Islam loh, tengoklah aku salat. Jangan. Semua yang kita lakukan semata-mata hanya karena ridha Allah. Jangan yang lain. Gitu. Nah, di Islam itu dikatakan jangan kau menganggap dirimu beriman sebelum kamu diuji. Jadi habis ini pasti ada ujian. Jadikan diri Anda dekat kepada Allah. Selalulah kemudian selalu kemudian berbisik kepada Allah. Selalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selalu ngomong sama Allah. Insya Allah seberat apapun ujian itu akan indah rasanya. Ada solusi pasti di setiap ada kesulitan bersama dengan Allah. Jadi intinya sekali lagi, takutlah kepada Allah. Maka segala apapun yang ada di depan kita itu merasa ringan. Sekira begitu dari saya, Bung. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa jumpa, bisa ngopi bareng ya. Masya Allah. Semangat terus Islamnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama sahabatku. Kalau ada tausiah dari Arom, iya nanti ke Bang Arom. Mungkin Bang Handi ada yang mau disampaikan, Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ya kalau ada yang teman-teman di luar sana yang ingin membantu atau beramal jariah, sebenarnya kita di sini mampu ya, tapi di luar sana mau membantu untuk berbagi pahala. Berbagi pahala. Ya silakan aja kalau mau membantu alat sholat itu aja sih, dan seterusnya itu aja. Silakan hubungi kami di Kolegium Islam Indonesia. Kira-kira. Ya baik. Ya Bang Aron. Selamat malam Bang Aron.
beliau mau syahadat juga. Nggak jadi, tadinya beliau mau ke sini Gurunda, cuma katanya nggak jadi. Bang Haji kan mau bicara sama. Iya, mana Bang Arom? Kemari dong Bang Arom. Kerja, saya kerja. Aduh, saya udah tunggu-tunggu deh Bang Arom. Kerja saya, Pak. Kerja, Pak Haji. Benar-benar pengen ketemu saya. Kerja saya. Oh ya, nanti ada waktu ya. Kalau mau Rabu malam Kamis, Pak Haji, kalau boleh. Ada waktu nggak? Oke. Saya pengen Anda main dalam film saya. Serius ini, Bang Haji. Bang Arom, makasih, Pak. keren. Allah. Nanti judul filmnya ini, Bang, Surga Neraka. Surga Jangan Neraka. begitu. Bukan Pak Juma. Jadi kita lihat saudara, kita nanti buat adegan beliau ini lagi di neraka, gitu. Ya benar, dipancung Bang Juma. dadanya. Kalau Bang Juma yang buat tema nggak benar itu. Lanjut. Ayo, sikat. Katalah. Itu siapa namanya, Bang Juma? Bang Randy itu. Bang Randy. Oh, Oke, Bang Aron dia nggak mungkin pernah mau- ini dia. Dia nggak pernah mau ibadah menanggapi mungkin. hal ini. Bang Aron mungkin mau menanggapi yang barusan terjadi persahadatan Bang Randy. Kan Bang Aron Ya, nggak seorang apa-apa. pendeta. Silakan. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Bebas ya. Bang Arum, sebagai seorang Mukanya pendeta, Bang Arom itu kayak nggak enak ya mukanya ya. Aduh, sabar Bang. Enak aja nya. Kenapa rupanya? Bang Arum, sebagai seorang pendeta nggak kecolongan jemaatnya syahadat. Ya kenapa? Nggak masalah lah. Randy, ini ada. Bentar Pak Haji, bentar. Bentar. Nggak masalah itu, nggak masalah. Nih, Ya, Gurunda. Randy, ini ada sarung koleksi saya buat. Oh, sarung koleksi. Masya Allah. Haji, Masya Allah. Nah, Sarung tenun khusus itu. ini macam orang masyarakat dong. Sisain saya satu, Pak Haji. Sisain saya satu, Pak Haji. Nah, tanda ini kode. Adatnya aja belum. Kode. Mau salat Jumat ini. Oke? Kau datang kemari aku kasih satu. Aku ada lagi tuh buat kau nanti khusus. Oke, siap. Nanti di Nggak masalah Istiqlal itu, sama-sama Bang kita. Juma. Sama-sama Bang Juma, di Istiqlal saya kita. kasih, salat tarawih. saya kasih tahu sama Bang Juma sama Pak Haji Dedi ya. Kalau di Tritunggal itu nggak masalah, pakai kopiah pun nggak masalah. Nggak masalah itu. Coba Bang Juma menghadiri acara pernikahan Tritunggal di gereja KBP atau di mana, itu panatuannya menggunakan kopiah, itu nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Iya, tapi kan dalam hal ini dirimu bukan menggunakan kopiah sebagai bentuk cinta kepada negara ini, tapi bentuk Iya, karena betul. sudah Islam, gitu kan gitu. Nanti kita tarung Enggak. sama-sama di Istiqlal. Puasa saya beda sama Bang Juma. Antum jadi imam. Jadi imam. Jadi Bisa saya grogi jadi lihat imam. nih. Coba. Bisa saya jadi imam. Itulah makanya. Baron. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Jangan di-mute. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kapirun udah. Kenapanya kau kepanasan? Udah. Ucapin terima kasih dulu. Semuanya. Kita diskusi, Bang Juma. Mau diskusi nggak? Boleh. Aron. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Haji Dedi dan semuanya karena saya sudah jadi muslimin dan saya juga menerima Allah sebagai iman saya. Siap. Sama-sama Bang, sama-sama. Kami hanya bisa mendoakan untuk sementara ini. Silakan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ingat pesan saya tadi, takut kepada Allah. Itu aja. Takut kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Udah namanya bro. Sok silakan. Lanjut dialog. Bang Aron mau tema apa? Bebas, mau tema apa? Itu gak usah diganteng-gantengin, muka lu udah biasa lah. Kayak gitu Bang Juma. Dia menghina terus Bang Juma. Gimana itu? Biasa itu. Biasa itu Bang. Baik, kita silakan bahas, Pak Aron kalau mau diskusi. Kita bahas ini apa ya? Surah Al-Kafirun kaitannya dengan Matius 7 nomor 6. Boleh ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Silakan. Oke, jadi kalau kafir itu dari kafaro, artinya menutup diri kan? Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan surat Matius. Kalau ayat Al-Qur'annya, Bang Jumat. Kalau yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu yang disebut menutup diri dari keselamatan. Itu namanya Bang Juma. Enggak, maksud saya gini. Ketika orang-orang pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut kafir, beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, dan beliau tidak mengatakan kepada orang yang ada di sekelilingnya sebagai orang kafir sebelum kemudian beliau mendakwai orang tersebut dan menolaknya. Begitu juga Yesus tidak seketika mengatakan jangan kau memberikan barang-barang yang kudus dan jangan kau melemparkan mutiara, sebelum Yesus itu menyuarakan kepada seluruh orang Yahudi bahwa sesungguhnya aku ini adalah diutus untuk kalian. Nah, setelah Nabi Isa dalam pandangan Islam dalam Al-Quran surah As-Saff bahwa beliau menyeru, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Lalu kemudian ada sekelompok orang-orang yang menolak beliau sebagai rasul untuk mereka. Maka setelah itu Nabi Isa alaihissalam melihat pengingkaran mereka. Kalau dalam kaidah Bible, orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian menolaknya, bahkan melemparinya batu, lalu kemudian menuduhnya gila, lalu kemudian berupaya sampai pada ending ingin membunuh, kan gitu. Maka Yesusnya kepada mereka yang membenci beliau dikatakan jangan kau berikan mutiara kepada babi, karena Yesus sudah tahu babinya siapa, sudah tahu siapa anjingnya di sana. Nah, menariknya di sini saudara adalah bahwa
agama Kristen kalau dia berasal dari Yesus itu melalui siapa? Sedangkan Yesus melarang memberikan barang-barang kudus itu dan kemudian melarang mutiara itu diberikan kepada di luar Yahudi. Jadi Kristen ini bocor dari mana dia? Apakah dari Yesus? Kalau dari Yesus jelas tidak boleh. Artinya bahwa dari kesimpulan saya, agama Kristen ini indungnya itu berasal bukan dari Yesusnya. Dan memang saya mendapatkan data, contoh misalnya Galatia 1:15, aku Paulus diutus kepada non-Yahudi. Berarti ketika kemudian Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, Paulus tidak membawa barang-barang kudus, Paulus tidak membawa mutiara ke non-Yahudi. Ya maafkan saya kalau sampai ke sana penilaian saya terhadap keadaan ini, karena memang saya melihat tidak ada dari Kristen ini yang saya bisa nilai dari materi-materi yang ada di Bible yang bisa saya dudukkan bahwa Yesus yang mengajarkan ini. Seperti misalnya ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan. Saya rasa itu bukan mutiara atau bukan juga barang-barang kudus yang Yesus ajarkan. Oke. Seperti itu Bang, silakan. Silakan. Jawab Bang Juma ya. Jawab. Jadi kalau Kristen dibilang di Alkitab pun tidak mengajarkan tentang Tritunggal. Di 1 Yohanes 5 ayat 7, kemudian di Matius 28, kemudian Lukas 2 ayat 10, itu juga udah jelas sampai 11. Itu menjelaskan semuanya Bang Juman, bahwa di situ diberitakan. Makanya kita bersukacita atas itu Bang Juman. Itu dijelaskan di situ. Yang Bang Juma tanyakan ada di situ Bang Juma. Sorry, ini kenapa ini dibatasi beberapa penonton? Ini maksudnya apa ini? Gurunda, boleh pakai akun lain Gurunda? Kok gitu terus sih? Kemarin juga Iya, gitu. kena pelanggaran itu. Oke. Ya, sebentar ya Bang Ron ya, sebentar ya. Gurunda akunnya ada pembatasan. Saya mau ngobrol sama ente sebenarnya, Kang Gian. Sebentar, tunggu sebentar ya. Gua mau ngobrol sama lo. Mau dituntun sama gua sok? Tangan kanannya Boleh. 3, tangan kanannya 3, jangan 1, 3 tangan kanannya 3. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Enggak kena pelanggaran. Oke, Bang. Saya kalau buka kamera ini TikTok merasa tersaingi dia. Gak usah lah itu, gak usah. Jadi gitu saudaraku Arom. Saya sedih membaca dalil itu Bang. Kenapa? Kasihan Kristen tidak memiliki mutiara dan juga tidak memiliki barang-barang kudus. Kok bisa gitu? Iya, karena Yesus melarang muridnya melemparkannya kepada kalian. Itu kan pada saat pengajaran. Ya itu dia, apa bedanya? Kan dilarang. Dan setelah itu kan tidak. Saudaraku, ketika saya belajar lebih jauh, menghabiskan waktu untuk mengkaji data itu, saya temukan beberapa data di dalam kitabnya orang Yahudi yang terkait dengan barang-barang kudus. Ternyata yang dimaksud barang kudus itu bukan sebuah kata hiasan atau majas, metafora atau apapun itu, tetapi itu berbicara tentang benar-benar benda
benda-benda suci yang ada di dalam bait suci. Semisal kakidian, bait kemah dan seterusnya, dua loh batu, dan juga tempat-tempat pembaptisan atau juga minyak urapan yang ada di dalam bait sucinya orang Yahudi. Dan yang menariknya lagi, ketika saya membaca di dalam Bilangan 4:20, janganlah orang kehat masuk ke bait suci kemah melihat barang-barang kudus meski sesaat saja, sebab di mana mereka melihat barang-barang kudusku mereka akan mati. Artinya barang-barang kudus ini sesuatu yang berada di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Benda-benda ini yang dilarang kemudian oleh Yesus diberikan kepada bangsa anjing dan juga babi. Nah, sekarang kalau kita menelaah data itu, apa yang ada di rumah sembahyangnya orang Kristen yang bila mana dilihat oleh orang lain itu akan mati. Adakah itu? Kalau di Islam kan barang kudus itu Hajar Aswad, kemudian termasuk Ka'bah, kemudian masjid, kemudian umat Islam sendiri yang bersih dari hadas kecil, hadas besar, yang mereka dalam keadaan wudhu, mereka itu termasuk barang yang suci. Nah, itu juga di tengah-tengah mereka. Makanya orang Yahudi masuk rumah ibadahnya lepas sendal, mereka harus cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, mereka harus mandi tahir, mereka harus bersunat dan tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Karena bait suci itu adalah barang kudus. Nah, Yesus mengatakan jangan kau lemparkan barang kudus ini kepada anjing. Artinya ya sehubungan dengan barang-barang yang memang disucikan. Sama seperti dalam agama Islam, Al-Quran itu barang kudus, Hajar Aswad barang kudus. Itu jangan kau lemparkan kepada di luar daripada kelompok orang-orang beriman. Nah, mutiara ini lebih menarik lagi, Bang. Ternyata mutiara itu adalah ilmu. Pantas aja, mohon maaf ini, bukan saya merendahkan, tapi ini kenyataan. Saya sudah puluhan tahun dekat dengan saudara kita Kristen dalam dunia debat. Ternyata yang dimaksud mutiara itu adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan dalam beragama, berfungsinya akal di dalam bertuhan. Artinya bahwa jangan kau lemparkan ilmu hikmat, jangan kau lemparkan pengetahuan, jangan kau lemparkan kecerdasan, jangan kau lemparkan intisari dari akal kepada babi. Karena mereka akan menginjak-injak dan malam balik mengoyaknya. Dan itu betul. Dari keadaan yang ada, saudara, orang-orang Kristen di dalam Bibelnya itu dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ini kalau tidak bisa dipecahkan dengan ilmu, maka orang bisa menafsirkan dengan berbagai macam tafsir seenak perutnya. Ahad bisa diartikan kesatuan, sekutu dan seterusnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Sekali lagi saya mengatakan, saya menemukan data di dalam Bible. Ternyata Paulus ini memang misinya adalah mematikan akal manusia. Sehingga mutiara itu memang betul-betul nggak ada di Kristen. Apa buktinya? Maria melahirkan apa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu siapa nama sembahanmu? Yesus. Tuh. Mutiara hilang. Hikmat itu hilang. Ilmu itu hilang. Karena Yesus memang melarang. Ketika Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, ternyata akal ini mutiara. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Ayub. Di kitab Ayub ada di Amsal 3 nomor 13-15, mutiara itu ternyata adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan Paulus di dalam suratnya, di dalam surat 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Makanya orang-orang Kristen pintar, cerdas dari segi duniawi. Tapi dari segi akhirat, jangankan dibilang cerdas, ajarannya untuk mimpi ke masuk surga, jangankan masuk surga, masuk akal aja tidak ajaran Kristen itu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi di dalam Yesaya 32:39
pencipta langit dan bumi itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Lalu kemudian ada diimani, dipercaya, diyakini, ada yang mati, ada yang dihidupkan, lalu dianggap itu Tuhan. Artinya, kenapa keadaan ini bisa terjadi? Karena Yesus memang melarang muridnya melemparkan mutiara kepada babi. Maaf sekali lagi, itu yang membuat saya sedih. Makanya suara saya agak serak-serak becek. Begitu saudaraku, Amor. Siapa namanya? Arom, sorry. Udahnya bang? Iya. Oke, coba bang buka di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Itulah kecerdasan rohani bang, bukan kecerdasan yang abang bilang itu. Abang satu ayat kutip langsung menjustifikasi. Jadi kalau baca ayat itu yang banyak lah bacanya bang, jangan satu udah langsung mengartikan gitu bang Juma, nggak bagus itu. Oke, kita juga disuruh untuk menggunakan akal budi. Oke. Bang Juma, tentang hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat, dimana pengertiannya dalam 7 hari luangkanlah waktu 1 hari untuk menyembah dan memuji Tuhan. Itu salahnya di mana? Kan kita lakukan itu, nggak salahnya, Bang Juma. Dan itu memang perintah. Oke saudara, jadi gini, kita melihat seekor burung beo. Burung beo itu kalau diajarkan beri salam, Assalamualaikum, maka burung beo itu juga akan bisa Assalamualaikum. Apa kabar? Burung beoknya juga bisa bicara, apa kabar? Tapi ketika dia mati, dia tidak bisa mengucapkan kata itu. Kata yang terakhir keluar dari mulut burung beo itu adalah keok. Kenapa? Karena yang terlontar dari lisan burung beo itu tidak masuk di akalnya, tidak tersimpan di memorinya, sehingga mendarah daging ucapan itu dengan perbuatan. Saudara boleh mengatakan baca 1 Korintus 2 nomor sekian, tapi itu kan hanya teori doang di mulut. Implementasi dalam keagamaan saudara sama seperti burung beo, bisa membaca, tapi aplikasi dalam tindakan itu tak ada. Kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Wah, bagus. Masuk akal nggak Tuhan ke bumi netek sama manusia? Nggak masuk akal. Terus apa fungsi tujuan kita disuruh untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Kalau ternyata apa yang kita ibadahi itu tidak masuk akal. Inilah yang saya katakan, yang seperti itu seibarat burung beo. Mampu berbicara, hafal dengan dalil, tapi reaksi daripada tindakan itu tidak membuahkan sesuai apa yang diteorikan. Wahai saudaraku Kristen, berapa Tuhanmu? 1. Prakteknya 3 bang. Apakah kamu menjadi pengikut Yesus yang setia? Banget setianya. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang pernah Yesus lakukan? Gak ada. Bahkan sekedar untuk menjadi muara awal kekristenan, ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jelas bagi kita. Jangan kamu percaya. Paulus datang setelah dia puas membabi buta untuk kemudian memporak-porandakan murid Yesus. Seketika dia muncul, aku bertemu dengan Mesias ketika aku menuju ke padang gurun. Dia datang kepadaku dalam bentuk cahaya, dengan suaranya yang lantang, akulah Yesus yang kau aniaya. Pesan Yesusnya apa kemudian? Jangan kamu percaya. Saudaraku Kristen, dengar enggak nasihat Yesus itu? Enggak kan? Seketika kalian percaya, kalian rangkul, bahkan kalian telan, bahkan mendarah daging dan apesnya. Kalian mengajarkan keturunan kalian untuk mendengarkan orang yang mengaku bertemu dengan Mesias itu. Padahal nasihat Yesusnya, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya?
Perintah Yesusnya jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Jadilah Kristen karena Anda percaya. Andaikan tidak percaya, minimal Anda menjadi Yudaism. Ibadahnya di sinagoge, sunat, tidak makan babi, tekun beribadah di dalam sinagoge, menjalankan hukum-hukum Torah. Tapi karena Anda mendengarkan, maka hukum Tuhan Anda anggap sampah. Lantas Anda mengatakan Anda beribadah. Kami juga berakal dalam beragama. Padahal ending daripada 1 Korintus 2 itu terletak di dalam data 16-nya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara-saudara sudah mengaku sebagai Kristus. Kenapa? Karena apa yang ada dalam diri Yesus itu sudah ada dalam pikiran kalian juga. Padahal Yesusnya mengatakan, penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dengan Anda mengatakan pikiran Kristus ada di dalam kalian, berarti apa yang dipikirkan Kristus, baik sebelumnya, saat itu dan setelahnya, itu juga ada pada diri kalian. Dengan kata lain, kalian juga mengaku dan merasa sebagai Kristus itu sendiri. Maka wajar para apologet Islam menghindari kalian dalam hal beragama. Kenapa? Ya kami harus menghindari diri kami dari Kristus-Kristus palsu ini. Sekira begitu saudaraku Arom. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka mari kita berpacu di dalam akal dalam beragama ini. Anda mudah-mudahan panjang umur, Bang Suma panjang umur. Setiap hari kita ketemu, mari kita berpacu. Siapa di antara kita yang berakal dalam beragama? Silakan. Oke, Bang Juma. Thank you Bang Juma. Sama-sama. Ini ya Bang Juma ya. Kalau di kami kan percaya sesuai Yohanes 14 ayat 6. Kemudian itu juga korelasinya dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi kita berpatokan dengan itu juga, bahwa semuanya sudah direncanakan sesuai dengan Lukas 2 ayat 10 juga sampai 11. Itu rencana semua Bang Juma. Jadi sudah direncanakan dari kitab Yesaya. Itulah yang kita pegang Bang Juma. Oke, saudaraku. Jadi gini, pola kita di sini adalah mutiara. Mutiara itu adalah akal. Kalau kita berbicara mengenai akal, kaitannya dengan kisi-kisi atau referensi yang kita gunakan dalam beragama, maka tindakan kita dalam berteori praktek harus berujung kepada kitab suci. Karena kita nggak ketemu Yesus lagi kan, seperti kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad lagi. Maka apa yang menjadi buah karya dari dua manusia mulia ini? Nabi Muhammad Al-Quran, Yesus apa? Kan itu dulu. Kita berakal bukan? Ya, kita berakal. Oke. Siapa di antara kita yang akan kita jadikan panutan dalam beragama? Orang Kristen, saudaraku Kristen, Yesus. Umat Islam sudah tentu yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan kepada kami Al-Quran. Kami nggak yatim bang. Di saat kami tidak melakukan satu hal yang mungkin menurut kami kebingungan dalam beragama, kami kembali kepada Quran. Kami seakan hidup dengan sesama dengan Nabi kami. Apa yang kami lakukan dalam beribadah, seakan-akan kami bersama dengan Nabi kami. Ucapan beliau pada masa beliau hidup, seakan-akan masih ada di kuping kami melalui kitab suci yang diwariskan kepada kami. Al-Quran. Sehina apapun mulut orang menghujat beliau, sehina apapun beliau dalam pandangan orang-orang dan muslim terhadap beliau, kami lebih tahu. Kenapa yang terlontar dari lisannya masih kami genggam hari ini. Jadi hujatlah sejauh-jauhnya, sehebat-hebatnya, tetapi yang tahu beliau kami. Kitab suci beliau ada di kami, lisan beliau ada di kami, tindakan beliau ada di kami. Dan boleh orang Kristen kaji, silakan Anda belajar tentang Islam, kaji sekaji-kajinya, sedalam-dalamnya. Temukan kalau ada kehilapan, ada kesalahan beliau. Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang membencinya tanpa ilmu. Jadi kami berislam karena Nabi Muhammad sumbernya. Beliau yang mewariskan Al-Quranul Karim. Anda mengatakan Kisah Para Rasul 4 nomor 16. Anda mengatakan Yohanes 14 nomor 6 dan seterusnya. Boleh. Tapi bukankah itu hanya hasil penyelidikan orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan validasi? Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi.
Lantas orang berakal mendudukkan sebuah buku karya orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi terhadapnya, mau dijadikan sebagai jalan untuk menuju kepada surga. Itu hayalan kurasa. Itu hayalan, Bang. Kenapa? Al-Quran mengatakan ketika ditanya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah ini, wa iskalallahu ya Isa a'anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan, apakah mulutmu itu yang berbicara untuk menyembah engkau selain daripada aku kepada manusia? Apa kata beliau dalam Al-Quran? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya bukan menolak dan saya tidak pernah terlontar dari mulut saya kitab orang Kristen itu palsu. Enggak. Saya malah lantang mengatakan kepada umat Islam, kitabnya saudara kita Kristen itu asli. Asli terjemahan dari catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan tentang kisah-kisah Yesus. Kisah yang cakupannya antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan Tuhannya, antara Yesus dengan ajarannya. Maka muncul kemudian pengajaran di dalamnya. Yesus berkata, aku Yesus Mesias tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku dengarkan dari Tuhanku, itu yang aku katakan, yang aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dari mana nabiku tahu coba? Dari mana Rasul Muhammad SAW tahu? Beliau tidak membaca Torah, beliau tidak membaca Injil, beliau bahkan tidak membaca terjemahan-terjemahan kitab Bible dalam bahasa Arab. Dari mana beliau tahu? Sedangkan ini diurai kemudian umat Islam se-Indonesia pun tak tahu, tanpa melalui lisan para apologet Islam Indonesia, bahwa ternyata Yesus pernah berkata demikian, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Itu jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan kepada kaumku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Bung. Saya tidak mengada-ngada dalam hal ini, enggak. Untuk apa? Jadi silakan Anda dengan Kristen Anda, dengan kegagahan Anda, silakan. Silakan Anda mati dalam keadaan kekristenan. Tapi ketika kita berbicara mengenai akal dalam beragama, apakah Anda tidak munafik dan apakah Anda tidak zalim ketika Anda mencoba untuk berbicara dengan diri Anda sendiri? Wahai si fulan, betulkah kau yakin bahwa ini firman Tuhan? Betulkah kau yakin bahwa ini berasal dari Yesus? Dengan dasar apa kamu yakin? Atau kamu hanya terdoktrin dan terdogma ajanya? Berbeda dengan mereka orang-orang Islam. Apa yang terlontar dari mulut Nabi Muhammad dihafalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Apa yang dihafalkan oleh para sahabatnya dibukukan kemudian oleh mereka, sampai kemudian mereka mendapatkan ijazah, penghargaan, title sebagai pengajar untuk melanjutkan misi keislaman. Apakah mereka murid-murid yang Anda katakan murid-murid juga mendapatkan ijazah dari Yesus? Tidak, bukan? Melainkan hanya hasil daripada penyelidikan mereka. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah mengatakan kitabnya Kristen itu palsu. Saya katakan asli. Itu adalah asli terjemahan yang selalu direvisi dari original teks, dari uraian, ungkapan orang yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan Tuhannya, dan Yesus dan pengajarannya. Demikian. Aku tanya dulu Bang Juma ya. Silakan. Dapat narasi dan literasi dari mana tentang Alkitab ya, bahwa satu ayat bisa diartikan seperti itu. Coba kalau yang Kisah Para Rasul 4 ayat 12 Bang Juma, itu kalau dari Bang Juma sendiri pandangannya seperti apa Bang Juma? Yang data nomor 12-nya? Yes. Oke. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini maksud penulis Lukas ini apa? Dia ingin mendoktrin orang-orang non-Yahudi bahwasanya tidak ada keselamatan selain daripada Dia. Tapi saudaraku,
Sekali lagi, kalau kita kembali kepada akar kita sebagai manusia itu kan pembeda dengan hewan. Apa itu akal? Sepakat kita di situ. Apa kemudian yang diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 21 nomor 31? Coba Anda telaah di situ. Apa kata Yesusnya? Pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena apa orang pesundal ini lebih dulu masuk surga? Karena mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Berarti atas nama Yohanes Pembaptis pun bisa menyelamatkan manusia. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Jadi kalau Lukas mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia, ini sudah bohong ini. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 21, 31, 32. Mengapa kemudian pesundal dan orang-orang rentenir ini bisa lebih dulu masuk surga? Karena mereka mendengarkan apa yang diberitakan, apa yang diceritakan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Halo? Berarti gagal kisah yang dibentuk oleh Lukas. Karena ternyata Yesus sendiri yang lisannya yang ngomong nih. Sekali lagi saya tidak mengatakan palsu, tapi penulis yang menyusun itu dari hasil kesaksian. Konon Yesus berkata, pesundal, pemungut-pemungut cukai lebih dulu masuk surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Gugur kan? Lukas 4:12. Gugur. Gimana? Gini ya Bang ya, kan itu korelasinya, itu kan korelasinya di Lukas 2 ayat 11 Bang harusnya Bang. Kenapa jadi lari-lari ke mana-mana ya? Di situ kan terlahir bagimu juru selamat Bang. Namanya juru selamat ya yang pegang keselamatan Bang. Saudara, enggak, ini kan dari kisah para rasul tadi itu kaitannya dengan Lukas 2:11 Bang. Iya, saya ngerti saudaraku. Saya ngerti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Memang Yesus itu juru selamat. Nah, betul. Tahu. Nah, lalu bagaimana dia menunjukkan cara selamat itu? Syaratnya apa? Pertama harus Bani Israel. Itu dulu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu dulu. Makanya tak ada lontaran ucapan Yesus itu yang pernah memanggil kepada seluruh umat manusia selayaknya Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tak ada. Yesus, ya Bani Israel, ya keturunan ular-ular, ya keturunan ular beludak. Wahai kau orang munafik, wahai kau ahli Taurat, ahli kitab, wahai kau orang Farisi. Tidak pernah dia mengatakan, ya Bani Adam. Yesus juru selamat, betul, itu iman kami. Itu iman kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus itu juru selamat, betul. Benar itu. Kami tidak sedikit pun ragu tentang itu. Iman kami gugur kalau kami tidak beriman Yesus itu juru selamat. Tapi bagi kaumnya, Enggak bang. Kalau saudara boleh tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan dari dia langsung, tapi dari muridnya bang. Contoh di 2 Petrus ya, 2 Petrus 3, 10-18. Itu memang untuk seluruh bangsa bang, untuk semuanya. Enggak dia langsung memang. Pada saat pengajaran ya, pada saat pengajaran itu enggak ada. Oke. Tapi kan artinya dia punya murid bang. Ya, lanjut. Bang percaya nggak sama murid-muridnya? Kalau saya, Anda katakan percaya kepada murid, mohon maaf nih. Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu saya mengajarkan ajaran Allah, kan gitu. Saya menemukan data bang. Di dalam Markus 1 nomor 14,
Yesus mengajarkan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8:53, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Yohanes 1 nomor 30 berapa itu? 35. Kalau nggak salah 43. Yesus mengatakan, Filipus ikutlah denganku. Yang dipanggil oleh Yesus bukan Lukas, yang dipanggil bukan Markus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus, tapi yang dipanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku. Karena sifat daripada Bible ini hasil penyelidikan, maka tak ada kemudian kekuatan bagi saya untuk percaya bahwa itu adalah ajaran Yesus murni. Ajaran Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang, yes, saya katakan tadi itu asli, bukan palsu. Tapi ajaran Yesus yang murni, yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan di Galilea pada saat kemudian Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dipenjara, itu beda. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu yang mengatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus setelah Filipus bersama dengan Yesus di Galilea mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Filipus? Itu dong. Injil Filipusnya mana? Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lawang dihargai dong itu, Bang. Dihargai dong itu. Dihargai dong itu. Oke lah, kita tidak bisa menemukan kemudian firman yang langsung dari mulut Yesus. Tapi bukankah penulis Yohanes mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kita penasaran nih, apa endingnya kemudian setelah murid-muridmu menerima segala firman itu? Kita ngintip. Ternyata kata Yesus, oh, muridku setelah menerima segala firman itu, mereka telah percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Tuhan. Berarti murid-murid setelah dia rangkul semua firman dari A sampai Z, sejak Yesus menerima wahyu pertama sampai wahyu terakhir, Yesus berikan kepada muridnya, ending dari kepercayaan, keyakinan murid Yesus bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, Bung. Rasulullah. Itu. Jadi sepakat itu sepakat, Bang. Terus kenapa kenapa di gereja disembah utusan Tuhan ini? Gini, Bang ya. Kan itu pada kemanusiaannya, Bang. Nah, ini kena kemanusiaannya. Kena kita ini. Ini akal tadi. Kita tadi kan akal tadi. Kita cerita akal ini. Jelas di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8 itu kan dijelaskan itu, Pak. Oke. Jadi kemanusiaannya dia merendahkan diri. Oke, saudaraku. Tapi makanya itu dia disebut utusan. Ya, oke. Tapi di situ, saudara, ketika Krishna atau Zeus atau kemudian Hermes turun ke bumi di tengah-tengah Athena, dia tidak disebut sebagai utusan. Mereka disebut dewa. Dewa yang turun ke bumi. Karena Anda masih ada unsur Yahudinya, apa yang terjadi? Oh, dia adalah manusia yang setengah manusia, setengah Tuhan. Tapi kalau orang-orang Roma Athena, coba Anda lihat bagaimana Paulus ketika datang di Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Adakah dia dikatakan ini adalah manusia sepenuhnya dan sepenuhnya dewa? Tidak. Seketika mereka datang membawa lembu mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Apa katanya? Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Nah, Filipi 2 nomor 6 kan begitu. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Tuh, dewa mengambil rupa hamba. Dewanya yang mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya, mengosongkan, menghilangkan kedewaannya, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau pola Yesus beda. Kenapa? Karena Anda masih terikat oleh ajaran Yesus. Sehingga apa yang Anda imani di sana? Oh, Yesus itu manusia. Terus ketika dia mati, dia manusia. Terus ketika dia mengampuni dosa, dia adalah Tuhan. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tidak murni ajaran Athena. Anda berada pada posisi sinkretisme, menganut ajaran politeisme,
dan menggabungkannya dengan ajaran ahad, tauhid. Itu. Sedangkan Yesus dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jangan diganggu ini. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau yang mengutus aku, bukan aku yang mengutus aku. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang ke muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lah, lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapakku. Kalau Filipi 2, bagaimana? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendakku. Nah, beda. Berarti yang Anda katakan Yesus itu, ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, Anda lari kepada dewa Athena. Ketika Anda mengatakan dia manusia, Anda lari kepada nabi yang datang kepada Bani Israel, Yesua HaMasiah. Itu fakta itu. Coba sekali lagi, coba dengarkan pelan-pelan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Si Yesus anak Maria berkata, aku keluar dari Bapa, sebab aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Nah itu, bandingkan itu. Kalau Filipi 2 nomor 6, nih, coba Anda dengar. Theos telah mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Manusia ini kalau dia sedang bicara, apa katanya? Aku datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Kenapa? Karena Theos yang mengosongkan diri. Sedangkan kalau Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Bapa masih ada di langit, masih ada di surga. Sedangkan kalau Filipi 2, Bapa sudah tak ada di surga, Bang. Bapa sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, jelaskan itu ya Bang ya. Ya, silakan. Jelaskan itu pelan-pelan Bang Juma ya. Silakan. Jadi ketika di Filipi 2 itu kan memang kalimatnya jelas. Dia nggak mungkin menyebut dirinya datang dengan diri sendirinya. Itu nggak mungkin Bang. Karena dia nggak punya sifat seperti itu. Karena dia mau mengakui dirinya Tuhan aja, itu diuber-uber orang Yahudi Bang. Makanya ketika di surat Paulus barulah diceritakan semuanya. Gitu loh Bang. Beda sama di Yohanes berapa tadi 8 ayat 42 itu beda Bang Cuma. Jadi nggak ketemu di situ Bang. Pada saat hidup sama pada saat kebangkitan itu nggak ketemu Bang korelasinya. Kalau begitu Bang. Karena kebangkitan itu menceritakan full tentang kebagaimanaan Yesus itu sebenarnya oleh Paulus. Pada saat pengajaran itu beda. Dia mengajarkan tentang kebagaimanaan Bapa sebagai yang mengutus, dia sebagai firman-Nya yang hidup. Itu Bang. Saudaraku, Gurunda izin, izin Gurunda, apaan izin? Ini ada yang mau mualaf lagi, namanya siapa Bang Andi? Simon Perez. Simon Perez atas nama Randy. Apakah ini Randy betul? Iya Bang. Ini namanya Simon Perez. Beliau udah ngasih KTP-nya Gurunda. Boleh. Tapi belum bisa open cam kayaknya ya Bang Simon Perez ya. Belum Bang, masih sedikit. Bantu di-follow dulu kalau kayak gitu ya teman-teman. Tapi beliau mau buka. KTP-nya udah ada di Ustadz Alif ya Tan? Udah sama saya ada. Udah sama Bang Adi juga. Dari mana? Sekte mana? Hindu. Dari Protestan Bang. Usia berapa abang kita ini? 29. Oh iya. Oke. Udah matang berarti. Nggak ada paksaan kan Bang? Nggak ada Bang, ini faktor berapa tahun ini belajar Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini baru mengasihi Tuhan dengan akal. Betul. Kan itu beda Bang. Lah memang begitu saudaraku. Tuhan itu kita nggak bisa lagi pikirkan sebagaimana. Ya gini loh Bang, kalau dia mau pindah ya silakan, jangan analoginya ke sana lah Bang. Oh nggak bisa, nggak bisa kawan, nggak bisa. Coba nih saudara siapa Arom. Kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi.
di dalam Yeremia 3 ketika berbicara mengenai hukum Taurat itu sebenarnya sudah tamat. Tamat apa? Tamat terkait dengan pengajaran akan kebenaran Tuhan. Tidak perlu lagi kemudian Anda mengatakan, oh itu setelah kebangkitannya itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan. No. Jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Kenapa nih? Saya bacakan dalilnya, Bung ya. Ketika kita melihat Yesus datang ke bumi, aku datang, jangan kau mengira untuk meniadakan. Berarti inti mutiara yang dibawa oleh Yesus pun adalah hikmat Taurat kepada kaumnya Bani Israel. Taurat. Bahkan intisari daripada kasih itu adalah Taurat. Nah sekarang kita lihat di dalam Yeremia 31. Apa yang dikatakan di sana? Nomor 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekali lagi, kaum Yehuda, kaum Israel, perjanjian baru. Bukan dengan orang Roma, bukan dengan orang Yunani. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka aku pegang tangannya untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa itu? Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang dituliskan? Perjanjian barunya Taurat. Nomor 34-nya, karena Tuhan sudah menorehkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel yang menerima pengajaran Nabi Musa. Sama halnya, karena Al-Quran sudah diterima dalam batin setiap orang Islam, maka mereka tidak perlu lagi mencari Tuhan mereka. Karena dengan mendalami Al-Quran, orang Yahudi karena dengan mendalami hukum Taurat, mereka sudah mengenal Tuhan. Umat Islam dengan mendalami Al-Quran, mereka sudah mengenal Tuhan. Maka data 34-nya dikatakan apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Saudara tadi mengatakan itu kebangkitannya dan Paulus itu mengajarkan tentang kebagaimanaan ketuhanan. Oh, enggak bisa. Anda menolak dalil. Tuhan itu tidak perlu lagi dipretelin. Tuhan turun ke bumi, disunat pada hari ke-8, mengajar di bait suci, jalan di atas air. Tidak perlu lagi kayak gitu. Kenapa? Ketika orang memahami Taurat, sama seperti kami umat Islam, ketika kami memahami Quran, kami tidak bertanya Allah itu di mana, Allah itu wujudnya kayak apa, Allah itu seperti apa bentuknya. Enggak. Kenapa? Al-Quran sudah menancapkan kemudian akidah Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi maha tinggi, dalam keadilannya tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana mungkin tidak serupa dengan apapun tapi serupa dengan manusia? Jadi kalau Anda mengatakan dia turun untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, tidak ada itu saudaraku. Nih, tambahan dalil. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah mendengarkan Tuhan, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi Yesus ketika turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesuslah yang kemudian melakukan exegomai. Apa itu? Tafsir tentang Tuhan. Menyatakan tentang Tuhan itu, menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang di langit. Kamu tidak bisa melihat Bapa, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa. Kamu mungkin mengenal aku, kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak bisa mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu yang Yesus tafsirkan. Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang mengeksegomai, dialah yang mengeksegesis, dialah yang mentafsirkan, menjelaskan tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tadi, dia meninggalkan Torah, sedangkan Tuhan berbicara, menancapkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda ketika mereka memegang perjanjian baru, yaitu hukum Torah. Maka ketika mereka memegang hukum baru, hukum Torah, tidak perlu lagi orang mengajar kepada sesamanya tentang Tuhan dengan berkata, kenalilah Tuhan, sebab semua mereka, baik besar maupun kecil, mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
Jadi penebusan dosa itu bullshit. Karena sudah dihapuskan oleh Tuhan lebih dulu. Kenapa? Karena mereka menancapkan di dalam batin mereka hukum Torah. Makanya orang Yahudi itu coba mana di sinagoge mana Tuhannya mereka? Sama di Islam mana Tuhannya mereka? Anda tidak melihat Tuhan itu, tapi umatnya, umat Yahudi, umat Islam selalu merasa dilihat oleh Tuhannya, selalu merasa diterawang oleh Tuhannya, selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Karena Tuhan mereka maha mendengar, maha melihat, bukan dilihat, bukan didengar. Bukan mendengar atau didengar atau butuh telinga untuk mendengar. Itu saudaraku. Jadi mohon maaf, mungkin kita konsen dulu kepada saudara Randy. Sahabat-sahabat yang ada di bawah tolong di follow kalau saudara Randy mau buka kamera, biar beliau kita beri ruang untuk bersyahadat dulu menjadi pengikut Yesus yang setia, kan gitu. Belum bisa open cam, Bang. Iya, tapi kalau sudah bisa buka. Belum bisa nih, Bang. Maksud saya teman-teman kita follow sampai 1000, habis itu abang bisa buka, boleh ya? Boleh, Bang, boleh, Bang. Oh ya udah. Ini ada sedikit keganjilan di pikiran sih, Bang, mau tanya ke Bang Arom. Silakan. Ya, selamat malam Bang Arom. Malam. Sebentar sebelum bertanya mohon izin Ikhwan Fillah juga yang di bawah, terutama saudara-saudara kita yang muslim, bantu di follow ya. Di follow akunnya itu minimal sampai 1000 biar bisa open cam beliau. Ya, biar dia bisa open cam. Jadi nanti kita syahadatnya secara open cam. Bukan gift ya Ikhwan Fillah, tapi di follow akunnya. Oke, biar cepat target ke 1000. Oke, silakan Bang Randy dan Bang Arom atau guru datanya. Ya, begini ya Bang Arom, kemungkinan ada sedikit permainan analogi lah Bang. Yes, Tuhan sama manusia itu sama nggak Bang derajatnya Bang? Beda. Sangat jauh berbeda kan Bang? Beda. Kita analogikan seperti ya Bang. Umat Kristen menganggap Tuhan turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Betul. Jika kita analogikan seperti ini, manusia adalah Tuhan dan hewan adalah manusia. Hewan tidak mempunyai akal dan manusia mempunyai akal. Pantas atau sesuai atau tidaknya manusia yang mempunyai akal ingin menyelamatkan hewan yang tidak mempunyai akal dengan menjelma menjadi hewan itu. Pertanyaanmu yang nggak masuk akal. Loh, kok nggak masuk akal Bang? Kan gini, manusia tidak jelas-jelas manusia itu hewan itu tidak pernah dituntut apapun di dunia. Jadi ngapain diselamatkan? Jadi ngapain diselamatkan? Kita bermain analogi Bang. Kayak gini, misalnya abang melihat hewan. Salah analogimu. Salah analogi. Kalau hewan itu nggak perlu diselamatkan karena dia nggak dituntut apapun. Lah, jika abang melihat hewan itu terjebak, abang ingin menyelamatkan hewan itu, masa abang menjelma jadi hewan? Sedangkan abang bisa bertindak dengan menyelamatkan hewan itu, melepaskan dia dari perangkap atau segalanya. Kenapa harus menjelma jadi hewan itu untuk menyelamatkannya? Nah, itulah ilmu kemanusiaan. Beda sama ilmu ketuhanannya beda. Jadi justru itu Bang. Randy, analoginya justru itu Bang. Sampai ke sana. Manusia yang mempunyai dosa, manusia yang tidak suci, yang mempunyai keterbatasan, pantaskah dijadikan Tuhan? Sedangkan kita tahu definisi Tuhan itu hal yang zat yang tidak bisa melampaui akal, tidak bisa mencakupi ruang dan waktu. Izin ya sebentar. Bang Randy bisa turun dulu. Bang Randy turun dulu keluar dari TikTok. Habis itu masuk lagi, naik lagi ke sini. Insya Allah bisa open cam ya. Turun Ya, dulu Bang, Bang ya, Randy. Ya. Ya. Nah Bang, kalau minta izin dulu. Ya. Minta izin sebentar Bang, mau dengar penjelasan Bang Arom tadi Bang tentang Jadi analogi itu. Kau salah mengartikannya. Kalau manusia jadi Tuhan itu nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya bisa aja. Kenapa enggak? Berarti begitu juga tadi Bang, yang
menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu yang terperangkap. Kan seperti itu Bang analoginya Bang. Hewan itu tidak dituntut apapun, Randy. Kenapa jadi kau nuntut harus jadi hewan? Kau aja jadi hewan, kenapa rupanya? Loh, kita kan bermain Pengkhotbah 31 manusia dan hewan nasibnya sama. Kan bermain analogi Bang. Itu beda Bang. Kita bermain analogi Bang. Tuhan, analogimu salah itu, Randy. Lah, Tuhan bisa nggak diukur dengan ruang dan waktu Bang? Tuhan, apakah Tuhan terbatas? Apakah Tuhan terbatas? Mungkin gini, Randy ya, aku kasih tahu samamu ya. Tapi kalau kau mau pindah, ya silakan, nggak masalah. Ya, malah kalau kau menemukan kebenaran di situ ya, semoga kau jadi Muslim yang lebih taat gitu loh. Amin. Kau harus belajar, ya. Tapi kau harus belajar lebih tahu lagi ya, bahwa kau di Kristen mungkin. Bang Aron, Bang Randy mending turun dulu keluar dulu dari TikTok biar bisa open cam ya Bang Randy. Saya tahu Bang Randy ini selama ini punya unek-unek pertanyaan ini ke pendeta dan nggak bisa bertanya ke pendeta. Nah sekarang saatnya udah mulai masuk Islam bertanya tentang ini. Bagus ini pertanyaannya. Turun dulu Bang Randy. Coba ya Bang. Ya, jemaat bertanya ke pendeta ya seperti ini dibatasi. Bukan dibatasi. Nggak usah ketawa lu. Biasa aja mukanya. Yang ketawa Bang Juma tadi. Saya nggak ketawa kayaknya. Ada yang salah rupanya. Nggak apa-apa ya, saya doakan dia semoga makin paten ya di sana. Kata temanku di bawah, mau nolong tikus jadi tikus dulu katanya. Sebentar lagi juga Aron ikut itu. Keren analoginya ya. Masya Allah, orang-orang yang mau mualaf itu pasti cerdas ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut Bunda Rahma. Lah, itu analoginya masuk akal loh. Mutiara hilang ketika ketidakberdayaan manusia itu selalu ya itulah. Kita nggak bisa kemudian memikirkan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Yakin itu Bang? Jadi manusia nggak bisa lah. Oke, boleh buktikan 5 menit? Masih tidak bisa open cam Bang. Ketika Yesus lanjut dulu. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Ilahiannya. Nah, ilahiannya itu bukan dirinya. Bukan, di dalamnya itu ada keilahiannya Bang. Tapi kan itu satu hakikat. Nah inilah fungsinya mutiara itu bahasanya Bang. Makanya bahasanya kan dia diutus, dia diberikan kuasa, dia dibangkitkan. Nah itu bahasanya Bang. Anda tadi saudaraku mengatakan Tuhan bisa jadi manusia. Betul. Nah berarti Tuhan ini sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya, dia sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya, di dalamnya dia sudah jadi manusia bukan? Di dalamnya itu, keilahiannya itu. Iya, coba Filipi 2 nomor 6. Tuhan menjadi manusia, mengosongkan diri kan? Betul. Nah, berarti sudah tak ada unsur ketuhanan kan? Masih loh. Tadi dikosongkan diri atau tidak? Abang baca itu Yohanes 1:5 ayat 7 itu Bang. Enggak, yang Filipi. Kalau Yohanes itu kan hasil penyelidikan orang ini terhadap Yesus dan ajarannya. Ini Paulus. Paulus ini yang kita gaji. Theos turun ke bumi mengosongkan diri kan? Betul. Mengosongkan diri dari dirinya lah. Dari sisi keilahian kan? Betul. Nah, berarti sudah tak ada lagi keilahian pada saat dia jadi manusia kan? Masih dong Bang. Tadi dia mengosongkan diri, wahai saudaraku, kasihilah Tuhan dengan akal. Tadi dia mengosongkan diri kan?
Itu melekat bang, melekat. Tadi mengosongkan diri kok melekat. Mana yang betul? Wahai akal, di manakah kau Jadi gini, dijual? Aku ingin belikan saudaraku arom akal. Mengosongkan diri saudaraku tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi hamba, lalu mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia kosong dari keilahian. Pertanyaan saya, manusia yang sudah kosong dari keilahian ini bagaimana bisa menjadi Tuhan kembali? Enggak kosong bang, masih bahasanya begitu saudaraku. Yang walaupun Makanya, dalam Bang. rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Setelah dia kosong, apa kata dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ini bukan yang kosong ini Nabi. Ini beda. Tapi tidak apa-apa kita sambungkan. Seorang Yesus aja berkata-kata tidak bisa berbuat dari apa dirinya sendiri. Bagaimana dengan Theos yang menjadi manusia ini? Mati di atas tiang salib, dibunuh oleh manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak ada lagi keilahian pada dirinya. Dia murni 100% manusia. Pertanyaannya, manusia 100% yang mengosongkan diri jadi manusia ini, siapa yang menjadikannya menjadi Theos kembali? Siapa yang menjadikannya Theos kembali? Oke, makanya lah dia bangkit bang. Kalau nggak bangkit ya nggak mungkin jadi Tuhan bang. Ya, saudaraku, Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Nah, Tuhan mana yang membangkitkan Yesus? Bapak. Lah, yang tadi yang menjadi manusia siapa? Keilahiannya, abang makanya belajar teologi bang. Teologi itu belajar itu bang. Itu teologi atau teologi? Itu teologi itu namanya. Bukan menghina saudara. Teologi itu bahasa gaul. Teologi itu artinya ilmu yang pelajari ketololan. Ilmu yang mengantarkan orang tersebut yang belajar ilmu tersebut menjadi tolol. Bagaimana Anda mengatakan ada sisi keilahian sementara yang menghidupkan si ilahi yang adalah Bapa mengosongkan dirinya menjadi anak. Si anak tidak mempertahankan tadinya kebapaannya, melainkan dia tinggal anak saja. Nah, ini anak ketika ingin kembali menjadi Bapa, siapa yang menjadikannya jadi Bapa? Bukan jadi Bapak bang. Dia tetap firman. Lah, Tuhan Anda berapa sih kawan? Itu baca makanya Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 7. 3 berarti menjadi 1. Inilah yang Yesus katakan, jangan kau buang mutiara kepada babi, karena kapan kau lemparkan mutiara itu kepada babi, akan dipijak-pijak, akan dikoyak-koyak. Kok Tuhan dibilang 1 tapi 3 dibilang 1? Baca dulu. Ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Betul. Terus? Tapi ketiganya adalah 1. Nah itu. Nah, ini ucapan siapa? Yohanes siapa? Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ada para saudaraku ini, para. Ini dalil original teksnya tidak kita temukan di kodeks manapun. Ini di penambahan ini. Betul. Tapi kan itu Allah, gimana? Bang Juma ini. Udahlah. Jangan kau lemparkan mutiara. Allahu Akbar. Masya Allah. Beruntunglah kalian saudaraku yang hidup, yang sempat bertemu dengan ajaran Islam. Beruntunglah. Ada ruang terbuka untuk kalian. Wujud cintanya Allah kepada kalian. Iya, gimana? Gini Bang Juma ya.
kita kan berdasarkan keyakinan masing-masing ya Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma menguliti seperti Isa Mulai curhat. bukan. Gini, bisa nggak sesuai data terjemahan aja yang ada, Bang? Ini bahasa orang-orang yang sudah putus asa dengan keyakinannya. Bukan. Enggak. Enggak gitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia menipu diri dia sendiri. Karena gini loh Bang Juma bahas kodeks aslinya segala macam. Yang kita tahu kan yang terjemahan saat ini yang kita pegang aja Bang. Saudara, kalau sana-sana. Saudaraku, 100 tahun ke depan kalau hidup bertumbuh berkumpul orang-orang yang itu kan urusan internal kita Bang. Gak perlu Abang masuk ke sana-sana. Lu macam panitia surga aja bikin itu internal kita. Ini kita berbicara mengenai keselamatan, saudara. Terlepas itu Anda Kristen, saya Islam, kita berbicara koridor yang jalan lurus itu. Jangan internal-internal. Selama ini kita mengajarkan jamaat juga kan bagus-bagusnya. Sama seperti iblis mengajarkan yang bagus-bagus juga. Bagus-bagus tapi endingnya merusak gitu loh. Nggak benar lagi Bang Juma ini. Saudaraku, kalau kamu menyesatkan satu manusia, dia punya keturunan sesat semuanya, sampai hari kiamat keturunannya 1 miliar, lu tanggung jawab. Tapi kalau kamu menyelamatkan 1 jiwa, keturunannya sampai kiamat 1 miliar, kau berjasa menyelamatkan 1 miliar manusia. Maka pantas kemudian bagimu jannah, surga. Gini Bang Juma, kalau masalah kodeks kan kemarin saya udah akuin sama Bang Ardia. Jangan lagi bawa-bawa itu. Allahu Akbar. Udah nggak benar Bang Juma ini kalau diskusi kemana-mana. Mati balik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya paling tidak saudaraku Arom, saya menghargai saudara, saya menyayangi Anda, saya sayang sama Anda. Paling tidak Anda ketika mengalami sesuatu yang menurut Anda tidak bisa perjuangkan, Anda paling tidak Anda tidak menghujat, balik menyerang, menghina dan seterusnya. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya salut. Saya salut. Kalau saya lebih mengakui, memang itu nggak tertulis, memang nggak ada aslinya, yang nggak ada. Iya. Bukan. Kita juga udah bedah. Iya. Bukan dari situnya, bukan dari situ. Yang saya tahu ini manajemen emosi Anda itu hebat. Tidak semua orang Kristen ketika sudah terpojok begini itu bisa tenang, bisa kemudian ikut tertawa dengan lawan diskusi, apalagi dengan Bang Suma. Jarang itu. Kasih inilah musuhmu. Ya, kasihilah musuh. Itulah yang diajarkan. Iya, betul. Iyalah. Itu yang kita pegang Bang. Ya. Tapi sebenarnya gini saudaraku Arom, bukan Anda yang sedang mengasihi musuh dalam keadaan ini. Anda dikasihi musuhmu kayak gitu. Enggak juga nya. Allah Akbar. Tidak semuanya dan tidak selamanya itu mengasihi musuh itu berlaku. Yang ada saat ini Anda yang dikasihi oleh musuh gitu. Gini, Anda harus mengakui bahwa musuh Anda sedang mengasihi Anda ini sekarang. Enggak, Bang Juma. Boleh tahu Bang Juma ya? Sebenarnya perjanjian kekalnya itu yang mana itu Bang Juma? Perjanjian kekal itu Bang Juma. Perjanjian kekal dari aspek mana? Hukum Torah? Apakah hukum Taurat itu perjanjian kekal? Di antaranya sunat. Berarti kitabnya enggak kekal. Enggak. Tidak ada jaminan di Taurat sebagai perjanjian kekal. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16:12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Enggak. Tetapi ketika ia datang. Itu tahu saya. Nah, tetapi ketika ia datang,
Berarti perjanjian kekal Tuhan itu dulu nggak ada. Perjanjian kekal itu sunat, dan perjanjian kekalnya ada. Apa? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Jadi ketuhanan Abraham, anak-anaknya, keturunannya dari Ismail, keturunannya secara turun-temurun, Ishak keturunannya secara turun-temurun. Tidak akan pernah berubah menjadi ilahnya Athena dan Romawi. Bukan, jangan kesana dulu, ketawa dulu nih. Saya nanya serius ini. Ya itu jawaban saya, karena itu real terjadi, saudara. Gantian saya nanya lah. Oke, silakan. Mampus lah Jaron. Nggak usah pura-pura. Enggak. Dia nggak mampus. Dia mau belajar. Silakan. Saya tanyanya. Iya. Jadi di Musa itu nggak ada perjanjian kekal. Ya itu tadi. Di Musa itu jelas dikatakan sunat itu perjanjian kekal. Sunat kan milah Abraham. Tapi perjanjian kekal juga itu. Bukan sih yang saya omongin pada saat di Musa, perintah di Musa ada perjanjian kekal kan? Iya, perjanjian kekal itu Shema Israel. Hukum terutama dan hukum utama dan hukum kedua. Itu. Berarti 10 perintah di Taurat itu kekal. Ya kekal, betul itu. 10 perintah. Ya, betul. Kekal ya. Kekal bagi Bani Israel itu jelas itu. Bagi Bani Israel. Bentar, 10 perintah Tuhan. Berarti kuduskanlah hari Sabat itu perintah kekal. Perintah kekal. Oke. Berarti ada 2 agama dong yang dibenarkan. Oh, Yahudi salah. Dan Islam gitu maksudnya. Bukan begitu polanya. Loh, bukan hari Sabat hanya Yahudi, Islam nggak menjalankan itu. Oh sorry. Berarti ada 2 agama dong. Kalau di dalam Al-Quran jelas, kami punya panduan sendiri. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Ketika Tuhan datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, di tengah-tengah hambanya Bani Israel, pencipta langit dan bumi mengatakan begini, walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffir ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Dipilih Bani Israel dengan kaidah-kaidah hukum kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan di tengah-tengah mereka nih, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Kalau kamu tunduk kepada aku dan tunduk kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Faman kafara ba'da dzalik, tapi barang siapa yang ingkar setelah itu, faqad dalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lalu apa ayat selanjutnya? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Namun karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, maka aku laknat mereka. Dilaknat mereka. Matius 23 Bang, nomor 1 sampai nomor 39. Yesus menguraikan kutukan-kutukan itu. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di 36-nya kata Yesus, dan semua kecelakaan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Sama Yesus loh. Yesus loh yang berkata. Jadi bagaimana mungkin ahli Torah dikutuk, orang Farisi dikutuk, imam-imam dikutuk, semua keturunan daripada para pembunuh nabi-nabi dikutuk kemudian oleh Yesus dengan mengatakan celakalah, 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 celakalah. Dan kalau saudara melihat di data 15-nya Matius 23, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau nyeberangi lautan, mentobat ikut
kau tobatkan satu orang menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi nyebrang sampai Roma, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya dan dijadikan menjadi orang neraka. Nomor 32-nya. Jadi bagaimana mungkin wahai kau ular, keturunan ular-ular, wahai engkau keturunan ular beludak, akan meloloskan dirimu dari api neraka? Bagaimana mungkin, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Maka Al-Quran datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Saudaraku, nih tak kasih analogi sederhana nih, 1 menit. Kalau sekiranya hari Sabat itu adalah hari ibadah yang diwajibkan kepada seluruh manusia, artinya seluruh dunia. Apa efeknya? 1 hari dalam kehidupan kita di bumi ini berhenti, menjadi beku dunia ini. 1 hari itu 24 jam. Internet mati, bisnis mati, pesawat tidak boleh terbang, bandara tidak boleh buka, kantor-kantor tidak boleh buka, perekonomian lumpuh. Dalam setahun, dalam seminggu 1 kali, sebulan 4 kali, kali setahun perekonomian lumpuh. Maka hukum Sabat itu hanya berlaku kepada kelompok kecil doang dan hanya pada masa tertentu doang. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dijabarkan kepada alam semesta. Bedanya dengan hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Setelah habis sholat Jumat ngapain? Bertebaranlah kamu mencari hidupmu, seakan-akan kau hidup selama-lamanya di bumi. Dan ketika asar tiba, sholatlah kembali, seakan-akan engkau mati esok pagi. Nah ini baru ada keseimbangan. Tapi kalau Sabat, Bang, Sabat, Anda baca Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang pada hari Sabat melakukan aktivitas di luar ritual, bunuhlah dia. Berapa banyak dalam seminggu manusia akan dibunuh? Kalau sekiranya Sabat itu untuk seluruh manusia, selayaknya Jumat untuk seluruh manusia. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, pada hari Jumat, salat Jumatlah kalian. Tapi kalau sekiranya Sabat itu dihukum untuk seluruh manusia, wahai seluruh manusia, hari Sabat, Sabatlah kalian. Maka siapa yang kemudian ketika ada seseorang yang melakukan aktivitas di luar rutinitas Yudaism hari Sabat, maka dibunuh. Berapa banyak mayat yang harus kita kubur hari Sabtu, hari Minggu. Setiap minggu harus ada yang kita bunuh. Kalau Sabat itu diberlakukan untuk seluruh dunia. Ingat, Sabat itu tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh melakukan HP dan seterusnya. Sementara pengaruh kehidupan bumi kepada manusia, jangankan orang dewasa, anak kecil yang sudah mengerti HP aja menangis meraung-raung ketika mereka tidak dikasih HP. Hari Sabtu HP dimatikan semua. Gimana anak genset ini? Berapa banyak anak genset harus di bumi hanguskan pada hari Sabtu karena dia telah melanggar hari Sabat. Apakah ini rasional? Rasional. Maka hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku untuk universal. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau ada hari ini non-Yahudi yang ikut-ikutan melakukan Sabat, itu serigala berbulu jangkrik. Mutiara yang dirampok dari berangkasnya Yahudi yang diambil sembunyi-sembunyi. Karena Yesus melarang muridnya memberikan hari Sabat ke bangsa lain. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, sebab mereka akan menginjak-injaknya dan balik mengoyak-ngoyaknya. Ini yang terjadi. Katanya hari Sabat dipelihara, tapi nyembah kepada Kristus. Hah? Ngoyak, diinjak-injak hukum Tuhan. Cuman gaya doang, kami Sabat loh. Tapi yang disembah di gereja siapa? Yesus. Orang Sabat itu nyembah kepada Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sabat tapi nyembah Yesus. Red, nggak nyambung. Enggak.
Bapak. Itu yang di bawah itu. Sahabat tapi nyembah Yesus. Kena nyambung. Bapak. Sejak kapan sahabat diganti jadi Jumat, Bang Jumat? Yang dibawa Karyango. Sejak kapan sahabat diganti jadi Jumat? Lah, sahabat untuk hukum Bani Israel, Jumat untuk seluruh manusia, untuk orang beriman. Kapan dibilang? Kapan? Nah, coba di mana hukumnya sahabat untuk seluruh umat manusia? Ayo kena. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah untuk siapa? Itu perjanjian yang kekal. Itu perintah untuk siapa? Untuk seluruh umat. Ah, ini penipu iblis penyesat. Oh, Pak Polisi, di sini ada penjahat. Perjanjian lama dan perjanjian Pak baru Polisi, semua Pak ada hari Polisi, Sabat. di sini ada penjahat yang ingin menyesatkan. Hukum Sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Jangan kau sesatkan anak orang lain. Ingat, saudara Karyana, satu manusia kamu sesatkan, keturunannya sampai hari kiamat bisa miliaran orang loh. Satu, punya istri, anaknya 7. 7 beranak cucu masing-masing 7. Cucunya 7 semua anaknya. Cuman 20 tahun, dia kau sesatkan, kemudian keturunannya sudah 50 orang. 50 tahun berikutnya, sudah 50 orang, 100 orang. Berkat bohongmu itu. Jadi hentikan bohong itu mulai hari ini. Jadikan keturunanmu menjadi orang-orang yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Coba kita tadi, alhamdulillah, kita mensyahadatkan saudara, siapa namanya tadi? Henry. Henry keturunannya nanti misalnya 7 orang kita keselamatkan. Cucunya masing-masing 7. 7 kali 7 berarti semuanya itu keturunan kita selamatkan saya semuanya. masih ada pertanyaan Bang Juma. Iya, silakan. Saya masih ada pertanyaan Bang Juma. Izin Bang Juma ya. Jadi tadi yang mau syahadat mana? Itu yang mau syahadat itu gangguan akunnya, dia lagi cari akun Gurunda yang bisa open cam. Oke, baik. Jadi menurut Bang Juma ini, kalau kayak kita ini jadi pendeta ini salah menurut Bang Juma? Oh pasti. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir. Mereka menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Maksudnya apa? Yang Anda pertanyakan tadi, dua kelompok manusia ini pahlawan-pahlawannya setan untuk menjala manusia agar manusia itu meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap makhluk. Anda akan mengatakan, oh saya tidak menyembah Yesus. Sama doang. Dengan Anda mengikuti Paulus, itu telah menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Tuhan tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Dengan Anda mentaati kemudian Paulus, sama halnya mentaati siapa yang ada di belakang Paulus. Siapa itu? Kristus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya. Apa setelah itu? Pergilah di sebuah jalan, aku akan mengajarkan apa yang harus kamu kerjakan. Apa setelah itu? Dia sumpahi kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhan dikatakannya tinja, sampah. Lalu diajarkannya orang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum Torah. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, dia bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi saudara, kalau Anda bertanya, bagaimana dengan kami ini yang berprofesi sebagai pendeta pastor? Saya katakan, Anda meringankan beban iblis. Kenapa? Anda sebagai perpanjangan mulut, Anda sebagai perpanjangan tangan sibilisisis untuk mengajak manusia, keturunan mereka sampai kiamat nanti bertemu dengan Yesus dan diusir. Andalah yang mengajarkan orang-orang ini sehingga nanti keturunannya bertemu Yesus dan mereka diusir. Anda yang harus bertanggung jawab. Aduh, Bang Juma ini. Satu jemaat. Kayak gitu. Satu jemaat, Bung, punya anak
anaknya lagi punya anak, beranak cucu berakar kayak pasir di pantai. Penyebabnya Anda. Mereka menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi dan berhukum kepada hukum dunia, hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Siapa yang menanggung? Anda. Tapi kan yang kita sampaikan kan firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan dari Hong Kong. Bagaimana Anda bisa mengatakan firman Tuhan sedangkan sumber firman Tuhan itu yang melata di bumi namanya Yesus. Yesuslah yang turun ke bumi sebagai duta, sebagai wakil Tuhan, sebagai rasul Tuhan untuk menyampaikan firman. Maka kalau Anda mengatakan firman Tuhan, maka harus murni yang terlontar dari mulut Yesus tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Tidak. Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Tidak. Memberikan pengesahan? Tidak. Menyebutnya? Tidak. Lalu bagaimana mungkin Anda menggiring manusia kepada sebuah konsep di mana materi yang Anda sajikan adalah materi yang tidak berasal dari ajaran Yesus langsung. Dengan kata lain, andai saja Khairil Anwar hidup sesaman dengan Lukas, maka catatan-catatan Khairil Anwar pun akan Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Enggak lah, Bang. Kenapa tidak? Bang. Kenapa catatan Lukas lolos, catatan Filipus tidak, catatan Thomas tidak, Andreas tidak, Yakobus tidak, Maria tidak? Bukankah mereka juga saksi mata? Yakobus tidak. Nah, terus siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini sah, ini tidak, ini boleh, ini tidak? Siapa? Bapak-bapak gereja. Apa kapasitas dia? Kapasitasnya apa? Semata-mata untuk kepentingan kekaisaran Romawi. Ingat itu, Bang. Kristen besar karena kebijakan daripada gereja-gereja yang syarat dengan kepentingan kekerajaan. Syarat dengan kepentingan kerajaan. Bukan agama. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu solusinya. Anda ingin mengatakan biar aja Bang Suma setelah Natal aja. Kenapa kesana lari? Pura-pura aja Bang Suma. Kemarin tapi Bang ya, kemarin ku cerita dulu sama Bang Juma. Kemarin Natal pertama Tiberias itu di GBK itu Menteri Agama datang loh Bang. Dia mengucapkan Natal juga Bang. Iya. Berarti kan nggak sepanatik Bang Juma lah. Gitu. Iya. Dia tokoh Bang, dia tokoh. Kalau kita dalam Islam itu, semisalnya negara kita ini berlandaskan atas asas Quran atau asas Islam, maka ketika orang-orang non-Muslim misalnya agama Kristen hidup di bawah perlindungan negara Islam, maka wajib hukumnya negara ini memberikan ruang kepada mereka orang-orang Kristen yang tunduk kepada hukum Islam untuk merayakan hari raya keagamaannya. Itu harus dilindungi. Berarti toleransinya seperti itulah ya Bang ya, bahwa yang lebih banyak mayoritas itu lebih mengayomi yang minoritas gitu. Ya, di Islam itu begitu Bang. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tenang hidup di bawah pemerintahan Islam masa silam. Tidak pernah itu ketika pemerintahan Islam itu berdiri, orang minoritas itu ditindas, itu tidak pernah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu lebih senang dipimpin oleh negara yang berdasarkan Islam daripada yang kekerajaan kekristenan waktu itu. Itu pengakuan mereka. Kalau Islam yang memerintah kami aman. Tapi kalau dari barat yang memerintah kami hancur. Itu saudaraku, itu fakta, itu real. Karena dalam Islam itu memang ada tatanan-tatanan di mana dipersiapkan oleh Allah. Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Sekiranya tidak ada Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka kami yang mayoritas ini sudah pasti akan berasaskan kepada hukum Al-Quran. Dan bagaimana kalau hukum Al-Quran itu ada? Orang-orang non-Muslim itu akan merasa nyaman hidup di dalamnya. Karena dia akan dilindungi, diamankan. Sebisa mungkin diamankan senyaman mungkin.
Itu dalam pemerintahan Islam itu begitu. Makanya tak ada sejarah pemerintahan Islam itu membuat penjara, terus orang-orang di dalam disiksa, tidak ada itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana kemudian sejarah kekerajaan Islam, begitu berapa abad berjaya. Adakah sejarah penyiksaan terhadap tahanan, terhadap orang-orang miskin, terhadap penjahat-penjahat peperangan? Itu nggak ada. Kalau mereka sudah mengatakan ampun, dibiarkan hidup. Selama mereka tidak menyerang Islam, dia mengatakan ampun bang, maka kita akan antarkan dia sampai tempat aman. Kemarin juga saya malu sih bang sebenarnya ya. Ada rasa nggak enak diucapkan sebenarnya kemarin tuh. Jadi ketika saya bilang di Lukas itu Maria didatangi di bulan ke-6, terus merayakannya di bulan Desember, kayak ada ragu gitu ngomong. Takut ada yang nyangkel aja. Kenapa jadi nggak 9 bulan gitu? Tapi pada dasarnya begini saudara, kalau saya nih sebagai seorang muslim, karena ini kita lagi di ruang diskusi ya. Pada dasarnya sebenarnya Natal itu bukan dari lahirnya Yesus atau oh nggak usah dibilang di sini bang, nggak usah, kita udah belajar itu bang, nggak usah lah bang. Iya itu sih kalau saya yang nggak tertulis jangan lah. Gak perlu lah itu, biar nanti saya yang bilangin aja itu. Iya. Damai kita bang, damai kan kita bang. Oke. Berarti guru kita sama, yaitu akal. Jangan seperti Ibu Karyana ini modal kacamata doang. Oh enggak, mau dicari dimanapun bentuknya bukunya, mau ISBN segala pun yang nggak ketemu juga itu. Ada soalnya itu kita pelajari juga. Tapi nggak perlu Bang Juma buka semua di sini lah Bang. Kayak gitu kan. Kayaknya tinggal 1 bulan lagi nih Bang Aron login ini. Tunggu Natal lewat. Iya. Saya tahu kali ini. Ada kado kan di situ. Ada kado. Sudah diterima itu Bang. Oh sudah diterima. Oh iya ya. Betul, udah masuk Kita nggak makan itu bang. Iya ya, betul. Karena ada setan di dalamnya kan. Abang Juma ini mau ngutip-ngutip lagi ya. Ada setan di dalamnya kan. Ada 3. Cuman kan kita bakar bang, kita masak kan. Jadi hilang lah setannya. Oh gitu ya. Makan dimakan sama setan. Setan tidak bisa dimakan dengan api. Setan semakin dibakar, semakin dimasak, semakin kuat. Dari mana itu? Ya karena api itu rohnya setan itu rohnya api. Setan itu tercipta dari api. Iya. Yang membuat tergoncang itu Bang Arob itu. Ini musuhnya datang, Dindar Diansa. Yang membuat luluh hatinya itu Arob itu. Yang tadi dibilang 1 kau sesatkan 1 miliar itu yang membuat. Wah iya, kalau cobalah kalau saudara hidup di bumi ini, Anda mau hidup berapa tahun lagi? Intinya 100 tahun ke depan Anda tinggal nama, itu aja. Nah apakah pada saat Anda tinggal nama Anda masih ada pilihan di sana? Oh kalau gitu saya ke Islam deh, karena ternyata hidup ini di sini ternyata yang benar itu Islam. Andaikan itu bisa terjadi bang, maka semua orang akan selamat. Kenapa? Begitu mereka sehari di dalam kubur, sedetik dalam kubur, dia akan balik ke dunia dan teriak, "Wahai saudaraku, keluargaku, mamaku, tinggalkan agama ini. Ternyata agama yang benar adalah ini." Atau tetaplah kalian di agama ini, karena ternyata di alam kubur yang selamat itu adalah agama ini. Itu kan tidak, dirahasiakan oleh Tuhan. Kenapa? Apa kata Allah? Percuma aku titipkan akal kepadamu. Kalau kamu tidak menggunakan akal, ngapain kau membutuhkan informasi dari orang yang ada dalam kubur? Jangan kau bermimpi. Sudah ada padamu akal. Dengan akal itu kau akan sampai kepadaku dengan kebenaran atau sampai kepadaku dengan kejahatan. Akalmu sudah ada. Jangan kau bermimpi orang mati masuk kubur akan kembali memberikan berita kepadamu. Jangan, makanya aku tutup. Makanya disebut alam barzah. Alam pembatas antara alam bumi dengan alam akhirat. Dia di tengah. Ada
tiang, ada tembok pemisah yang orang di sana nggak akan kembali dan orang di sini tidak akan ke sana sebelum saatnya. Maka oleh karena itulah, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita merana? Enggak, aku sudah titip serpihan cahaya berupa akal. Apalagi yang kau butuhkan? Mau ku sihir kau, ku berubah kau jadi monyet? Sudah ada akalmu. Itu sudah senjata itu. Masakan kemudian pesawat begitu ribuan ton bisa kau layangkan kemudian dari daratan satu ke daratan lain. Masa untuk menemukan yang menciptakan kamu nggak bisa dengan alat itu, dengan akal itu? Padahal aku menciptakan, aku menyimpan itu. Serpihan pengetahuanku aku berikan kepadamu. Bahkan serpihan kehidupanku berupa roh aku titipkan kepadamu. Hingga kau hidup dan mampu kemudian menangkap poin-poin objek-objek yang ada dengan akalmu. Tapi masa yang menciptakan kamu tak bisa temukan dengan akal tersebut? Begitu matinya ke otakmu hanya gara-gara babi, hanya gara-gara pesta-pesta, hanya gara-gara minuman dan seterusnya. Hanya karena ingin kau bebas dari aturan-aturanku. Sedangkan hidupmu paling berapanya? Kata Bible 120 tahunnya manusia itu. Habis itu tinggal nama di bumi. Arom meninggal, orang tidak akan mengatakan, mana Arom? Sini kita mandikan mayatnya. Sini kita mandikan Arom. Kita pakaikan baju jas. Enggak disebut lagi. Sebuah nama dari AROM saja sudah jijik kepada jasad kita. Orang datang, orang yang kita cintai pun akan mengatakan, mana mayatnya? Sini kita mandikan. Mana mayatnya? Mari kita bersihkan. Mana mayatnya? Mari kita pakaikan baju jas. Tidak akan disebut mana Arom. Enggak lagi. Nama aja sudah jijik. Apalagi kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci. Oleh karena itu ketika kita sejak di alam kubur, tak ada ya Tuhan kembalikan aku ke bumi, aku ingin bersyahadat. Tak ada itu, tak ada. Ketika kita masuk ke alam kubur, urusan kita menghadap ke depan. Apa itu? Akhirat. Salah kau melangkah ketika kau hidup di bumi, maka kau akan menghadap ke neraka. Benar kau ketika hidup di bumi, maka kau menghadap ke surga. Sudah tak ada pilihan. Kalau di bumi masih ada pilihan, Bung. Habis diskusi kamu bikin kopi, asap-asap, baring-baring. Gimana ya? Benar juga yang dibilang sama pendeta tadi ya. Tapi lebih benar juga yang dibilang Bang Suma. Tapi pendeta juga mengatakan waktu saya kuliah, benar juga. Bingung, udahlah, santai aja deh. Itu sekarang. Kalau nanti di alam kubur tuh nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada lagi kehendak free will. Kamu sudah tak ada nafsu. Tidak bisa lagi makan. Tak bisa lagi minum. Tidak bisa lagi tidur. Nggak ada lagi. Nggak ada nafsu. Yang ada hanya ditentukan oleh perbuatanmu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:29. Orang mati yang benar dibangkitkan untuk diselamatkan. Orang mati yang sesat di dunia akan dibangkitkan untuk disengsarakan. Itu kata Yesus. Sama seperti Al-Quran. Bahwa manusia akan hidup setelah ini berdasarkan bagaimana perbuatan beliau ketika ia hidup. Maka begitulah nanti tempat kembalinya. Surga ataupun neraka. Jadi kalau hari ini Anda disibukkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Anda ajarkan orang, mari kita begini. Satu orang kita sesatkan. Keturunannya, cucunya, cicitnya, beranak cucu, beranak pinang. Belum lagi kalau di antara mereka ada juga yang menjadi pendeta. Jemaatnya ada ratusan. Jemaatnya punya anak masing-masing 10. Jemaatnya 100, sudah 1000 orang. Belum cucunya. Berapa banyak orang yang Anda giring ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Pahlawan-pahlawannya setan itu adalah orang-orang kafir. Dan mereka membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kenapa tidak henti-hentinya? Saudara Arom mati. Muridnya akan melanjutkan penyesatan itu. Muridnya mati. Cucunya murid akan melanjutkan. Begitu seterusnya. Makanya jangan mengatakan, loh, dia kan di bumi cuma 50 tahun. Kenapa dia kekal di neraka? Dia 50 tahun di bumi. Dosanya cuma 50 tahun. Tapi murid-muridnya ke murid-murid sampai kiamat. Makanya dia dihukum kekal di neraka. Karena miliaran manusia disesatkan karena lisannya yang berbohong itu. Itu fakta, itu real. Karena Tuhan itu maha adil. Tapi kalau satu jiwa dia selamatkan. Masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam proses keislamannya, hari, minggu, bulan, tahun, dia mampu mengislamkan satu manusia. Satu manusia diislamkan ini punya anak 10.
punya cucu 20, punya cicit 100, begitu seterusnya. Di antara 10 cucunya ada menjadi guru, ada menjadi dosen, menjadi penghafal Quran. Itu lagi punya murid ribuan. Maka pantaslah dia menjadi penghuni surga kekal di dalamnya. Itu kebalikannya. Jadi salah kita menjadi pendidik di bumi, akibatnya di neraka. Makanya di Islam itu, Bung, salah satu amalan yang akan menjadi penopang yang tak ada hentinya amalannya, itu menjadi guru. Seperti kami ini di sini. Satu orang kami selamatkan, kemudian satu orang ini menyelamatkan yang lain. Begitu terus, kayak multi level marketing. Maka ilmu yang terlontar dari lisan ini diamalkan oleh satu orang, diamalkan oleh satu orang ini dan mengajarkan kepada 10 orang. 10 orang mengajarkan ke 100 orang, 100 ke 1000 orang, 1000 ke, dan seterusnya. Maka itu amal jariah. Begitu juga yang melempar kopi. Kalau kita ngantuk, 1 gelas diminum sama Ardi. Ardi punya anak, turun darahnya di sana. Kemudian darah dagingnya seterusnya. Itulah di Islam, Bung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maksud doa itu? Saudaraku Ardi benci-bencian dengan saudara Kian Santang. Tapi tidak sadar dia. Setiap mereka sholat, mereka saling mendoakan. Tahu nggak Anda artinya Rabbana? Ya Allah, ya Tuhan kami. Tahu nggak kami itu? Kami itu adalah orang Muslim, Muslimah. Ustaz Alif benci-bencian sama Bunda Rahma. Tapi ketika mereka sholat, mereka berdoa. Rabbana atina fid dunya. Nggak sadar nggak kalian? Kalian sedang saling mendoakan. Sama seperti ketika umat Islam itu datang, Assalamualaikum, keselamatan atas kalian semua. Ya kalian, meskipun ada yang dimusuhi di situ, misalnya ada pernah tukaran sendal gara-gara tertular sendalnya, mereka ribut. Assalamualaikum, keselamatan atas diri kalian. Yang menjawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan atasmu keselamatan dan juga berkat dan rahmat Allah. Subhanallah, itulah Islam, saling mendoakan. Jadi kalau orang Islam berdoa di rumahnya sendiri, Rabbana atina fid, dia itu sudah mendoakan seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam kubur. Kalau Kristen, maaf nih, doanya, ya Bapak berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Makanan aja terus. Tiap saat berdoa minta makan terus. Makan terus dimintanya. Padahal yang kita butuhkan itu adalah keselamatan. Saya kira begitu, Saudara Arom. Ini saya beda akidah dengan saudara, tapi kita sama-sama ada akal. Silakan. Bang, gini Bang. Kalau misalkan kita percaya, tapi kita masih mengulangi rutinitas yang seperti biasa, karena di dalamnya adalah sesuatu. Jadi gimana menurut Bang Jom? Ini ada kejadian ini. Adiknya Bang Handi nih. Ada Bang Handi gak di sini? Ada kejadian seorang pastor di dalam binaan kami masih mimpin misa sampai sekarang. Bahkan misa buka kamera. Apa bilang sama aku? Kanda, apa? Kau di mana nih? Tuh lihat Kanda itu, orang-orang tak berakal di bawah tuh. Dia di atas mimbar yang begitu tinggi, mimpin misa, dia video call dengan saya, ditunjukkan jemaatnya. Aku bilang, kau sembarang tong kau bikin di situ. Pulang mau kau? Dia bilang gini, tidak Kanda, saya harus lanjutkan pendidikan dulu di Amerika. Maksudnya apa sih? Saya mau menggali ilmu-ilmunya dulu. Tapi jangan kau terlibat lagi makanan-makanannya segala macam. Nah itu dia. Saya juga heran. Saya sudah katakan bahwa sekali kamu tinggalkan, jangan oleh ikut. Iya Kanda, begitu terus. Tapi dia sering minta dibacakan Quran. Mau tidur minta dibacakan Quran. Mau beraktivitas minta dibacakan Quran. Kirimkan VN Bang, bacaan Quran. Surah apa? Terserah. Yang penting kalau abang yang baca Quran, saya lagi sudah tenang. VN lagi, kirim lagi. Padahal dia lagi sekolah itu. Nah kalau sama lagi kejadian yang fakta real terjadi. Seorang pendeta nelpon sama aku. Nelpon. Bang, gimana ini bang? Saya mau masuk Islam. Boleh nggak itu sholat jangan 5 kali sehari? Kenapa? Aku bilang, wah saya aja sekali seminggu cuma datang nyanyi begitu. Tidak bisa.
Pasti ada bolong-bolongnya, mana ngantuk segala. Ini 5 kali sehari saya pusing lihat ini tetangga saya ini. Bolak-balik terus, belum apa-apa, masjid lagi. Baru pulang berapa jam, kembali lagi ke sana. Apa nggak ada kerjaan? Jadi ku bilang gini, coba kau lihat perekonomian keluarganya. Apakah mereka sengsara? Enggak juga bang. Ada mobilnya, ada motornya, anaknya kuliah malah di kota. Terus kenapa kamu pusing? Yang ku pusing itu kenapa 5 kali sehari, subuh, maghrib, malam, entah apa-apanya dia bilang gitu kan intinya. Tapi kehidupannya bahagia. Aku 1 kali seminggu tapi kok sedikit-sedikit ribut sama anak apa segala macam. Itu pertanyaan yang pertama. Beberapa saat kemudian nelpon lagi. Siapa ini? Yang kemari bang. Oh iya, kenapa? Bang, kalau saya masuk Islam, bisa nggak saya makan babi sekali-sekali sembunyi-sembunyi? Kata dia begitu. Kata dia gitu. Kenapa bisa? Wah, itu makanan favorit. Nggak bisa nggak makan itu. Biar nggak makan yang penting ada itu. Waduh, nggak bisa, itu haram hukumnya. Tapi di Islam bisa bang. Kalau darurat sekarang, mau bagaimana mau darurat? Alfamart ada di mana-mana. Nggak bisa lagi sekarang. Jadi gimana? Ya nggak bisa bang. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat Anda masuk Islam kalau hanya ingin mendapatkan kenikmatan babi. Silakan dengan keyakinan Anda sekarang. Assalamualaikum bang. Izin, Afwan Guru, udah izin menyapa dulu. Ini ada akun namanya Bang Randy, ini apakah yang tadi atau gimana? Iya yang tadi bang, ini akun baru bang, soalnya tadi disuruh bikin akun baru kan, supaya bisa open cam. Iya. Ini dari nol lagi berarti. Waalaikumsalam. Yang tadi soalnya kan udah lama, jadi belum bisa open cam. Mau perlu 1000 mungkin baru bisa open cam. Gini Bang Randy, izin. Tadi juga saya sempat di WA Gurunda, ada yang mau syahadat, namanya Bang Randy, Ustaz Halid betul. Tapi begini, kalau Anda bikin akun baru, meskipun hari ini terkumpul 5.000 orang yang subscribe, yang follow Anda nggak akan bisa open cam hari ini. Kenapa? Karena TikTok itu membutuhkan waktu 1 minggu baru bisa open cam, meskipun followernya lebih dari 1.000 begitu. Jadi yang baik itu pakai akun yang lama harusnya. Atau gini aja solusinya. Dan Gini solusinya tadi, Dinda. bang itu tadi. Solusinya gini, telepon video call aja sama Kian Santang. Nah itu tadi udah aku sarankan gitu Gurunda. Ya video call, nanti Kian Santang yang buka kamera. Itu udah sih tadi Bang Kian Satang udah Bang tadi udah apa? Bang Gopur. Udah ada bilang ke WA aja atau video call. Ya, bisa kan gitu? Bisa. Ya udah, minta nomornya Akang. Soal tadi enggak tahu soal dengan TikTok nih gimana, soal baru malam nih juga buka TikTok punya istri ini juga soalnya. Iya, Akang monitor Kang. Monitor, kita lagi di perjalanan Gurunda, nggak apa-apa. Ini yang pasti Bang Randy ini saya cari dulu kontaknya biar kita bisa teleponan untuk bagaimana syahadatnya itu maksimal gitu aja. Oke, Bang Randy gitu ya. Hubungi Bang Handi. Ya Bang. Ya, ini sama Bang Handi nih, ada hubungin Bang Handi. Saya lagi nyetir Gurunda. Iya. Oke. Sebentar kita kasih nomor teleponnya dulu. Nomor Bang Handi sebutin. Enggak usah, Randy tahu nomorku kok. Oh, Bang Randy, hubungin Bang Handi ya. Sudah ada nomornya ya. Halo. Nomor Bang Handi yang itu yang dulu tuh udah saya chat tapi tidak ada balasannya. Dia ulang aja, coba diulang ya. Biar kita teknis di belakang dulu, nanti di atas ini kita sudah di atas ini kita sudah proses. Oke? Ya Bang. Oke, chat ulang ya ke Bang Andi. Ya, sambil nunggu mungkin Guru udah dilanjutin ini. Iya gitu, cerita ini udah sering saya ceritakan. Saya sudah lupa cerita itu, maksudnya karena saya waktu itu masih kerja juga di kantor. Pas orang lagi sibuk-sibuknya karena terjadi kebakaran kantor waktu itu. Ada kebakaran kecil di lantai 3 tapi mengheboh sampai
Polresta juga ikut turun, pemadam kebakaran juga turun. Jadi lagi sibuk-sibuknya di kantor, saya lagi di kantin duduk, datang cari, ada yang mau ketemu sensei. Siapa? Ada tamu. Dari mana? Kok mau bertamu? Kenapa kau terima tamu? Ini orang lagi nih. Ini sensei lagi orang jauh katanya. Siapa suruh ke sini? Langsung dipeluknya saya kan. Saya juga kaget, siapa ini? Aku biarkan aja karena dia sudah menggunakan pakai jubah kan waktu itu. Ustadz paling gitu kan. Tangis, terima kasih Bang Suma, kata dia gitu. Kaget saya kan. Wow, pasti orang apologet ini karena dia tahu nama saya. Sebentar saya di kantor. Ada apa Bang? Saya Bang yang dari Polman. Kenapa? Yang kemarin itu Bang. Wah, langsung panggil ke masjid. Masjid kan jaraknya ada 5-10 meter dari kantin. Masih di masjid cerita-cerita penasaran saya. Jadi gimana? Masih sambil saya tertawa, masih makan ini. Oh, jangan sebut itu Bang. Mendengarkan saja saya sudah mual. Saya sudah tidak ini lagi, alhamdulillah. Cuman dia bilang apa samaku? Bisa nggak kau minta sama Tuhanmu? Kata dia gitu. Karena masih ada rada-rada otennya kan. Minta sama Tuhanmu supaya sholat itu jangan cuma 5 kali, kalau bisa 100 satu hari. Sambil dia menangis. Kenapa? Aduh, saya baru merasakan nikmatnya menjadi manusia setelah saya mengenal Islam. Saya sholat yang tadinya saya ribet, sekarang belum juga bunyi masjid, saya sudah di masjid, kata beliau. Dan saya tenang, saya tidak terlalu bagaimana kali tentang ekonomi, tapi saya tenang, anak-anak juga bahagia. Jadi anak-anaknya ikut semua, karena memang sudah lama, sudah bertahun aku ajarkan sebenarnya. Tapi mereka bilang, kalau ayah memang mau ikut, mau pindah ya kami pindah. Cuman diusir dari kampung, itu apesnya. Karena banyak orang dimurtadkan, sementara dia kembali, dia yang pindah ke Islam, kasih murtad orang, dia yang pindah ke Islam, makanya dia diusir dari kampung, bukan diusir, dimusuhi, jadinya dia pindah. Begitu saudara Arom. Lanjut. Oke, berarti aman ya Bang Juma ya? Aman. Oke. Mau setelah Natal atau sekarang? Enak aja, belum lah itu. Maksudnya Bang Arom, kalau Arom masuk Islam aman gitu? Aman, pasti aman. Bukan. Oh gitu, bukan. Maksudnya gimana? Bukan kepiting. Tapi gini Gurunda, Bang Arom ini kan sebetulnya beliau kan sudah berdiskusi. Yang pertama modal diskusinya, diskusi dengan baik beliau sudah punya Gurunda ya kan? Iya. Udah punya. Terus kemudian akalnya juga lumayan lah, sudah sedikit membaik daripada yang dulu-dulu ya kan. Nah, kalau misal Gurunda, misal nih Bang Arom malam nanti atau besok pagi meninggal Gurunda, itu masuk mana Gurunda kalau belum masuk Islam Gurunda? Woi, mulut kau Wardi, enak kali ngomong kau Bang Ardi. Kita nggak tahu ya kalau misalnya di balik benci kali layar. kau rupanya sama aku. Dengerin dulu lah. Mana kita nggak tahu, kalau mana tahu di balik layar beliau Muslim, kita nggak tahu. Mana tahu beberapa hari yang lalu dia sudah, aduh ini yang benar, ini Islam. Sampai dia dalam kamar itu syahadat sendiri, sah. Meskipun tak ada yang menyaksikan, hanya beliau dengan Allah. Itu sah. Mana tahu dia sholat sembunyi-sembunyi, mana kita tahu. Itu penjelasan bagus itu Bang Ardi. Iya. Tapi kalau misal ternyata belum syahadat terus meninggal besok pagi itu gimana Gurunda? Ya itu lain lagi ceritanya. Ini maksa kali ini orang ini. Ada apa rupanya Bang Ardi? Itu lain ceritanya. Itu motivasi aja buat Bang Arom bahwasanya sebenarnya tobat seorang Muslim belum. itu diterima ketika nyawanya belum sampai kerongkongan ya Gurunda ya, betul ya? Iya. Apa? Firaun aja diganjel sama tanah kok. Iya, karena dia sudah dia sudah lihat neraka itu baru mau syahadat. Ya, nanti aku kau ganjel sama tanah pula. Tapi saya punya keyakinan tadi waktu Gurunda bercerita tentang satu orang yang disesatkan bercucu sampai miliaran itu.
kemungkinan besar itu Bang Arom tuh merinding. Menyesat Pak. Enggak gitu. Enggak. Itu nubuatan Yesus juga itu Bang Arom. Iya betul. Menyesat memakai namaku. Kan Tapi Anda kan sesuai yang tertulis. Iya, yang menyesatkan itu. Anda memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Iya, tapi kita mengajarkan sesuai yang tertulis. Sekarang senjatanya Bang Arom itu gak usah Gurunda, tidak ada yang tertulis. Itu lagi senjatanya sekarang. Dari tadi saya perhatikan, udahlah Gurunda, udah gak usah kalau ada yang tertulis gitu. 100 tahun kemudian berubah isi Bible, beda lagi. Semoga udah enggak sih. Hah? Semoga udah enggak itulah. Tapi kan syarat dengan ini kepentingan. Tambah buat pusing nantinya. Yang nggak ada ditambah-tambahin lagi nanti kata Bang Ardi. Pusing nanti Bang Ardi nyari aslinya. Masih ingat dia Bang Zuma. Sampai ilmunya nanti saya harus kuliah lagi nanti. Pusing lagi, duit lagi. Pasti akan berubah karena bahasa berubah. Salah satu akademis Anda itu sudah memprotes, mengatakan 6.000 lebih terjadi kesalahan di dalam Bible. Itu dokter Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo. Dan kemarin Gurunda, alhamdulillah saya ada Uni Rifa juga, ada Bang Nandar juga habis dari sana Gurunda. Ada teman saya juga Dinda di situ kuliah di Potomo. Oh iya Kak? Dr. Lutfi. Makanya saya mau komentari itu seperjuangan saya itu. Masya Allah, siap-siap Gurunda. Makanya dia bilang Bang Ardi komentarnya dia bilang ini terlalu tinggi. Bukan dia terlalu tinggi, Ardi yang terlalu pendek. Itu seperjuangan saya itu Bang di dunia apologet itu. Masya Allah, siap. Dr. Lutfi itu masih panjang jenggotnya di beliau. Iya Gurunda, saya tahu Dr. Lutfi itu. Iya. Itu sahabat gitu. Sama-sama kami kejar Saifuddin Ibrahim, siapa? Edis Biawa itu kami peloncoi. Kami berdua itu. Kami peloncoi itu Edis, Rudi Yohanes, Adrion. Oh iya. Tapi informasi pentingnya Gurunda bahwasanya beliau kan seorang dokter ini, siapa namanya Yonatan Purnomo kan seorang dokter Gurunda. Dan Bang Arom tahu itu gitu kan. Dan memang beliau menguasai beberapa bahasa asing Gurunda termasuk Cina, Ibrani sama Yunani gitu kan. Tapi luar biasanya Gurunda, ternyata beliau tidak mengkaji manuskripnya. Beliau hanya mengkaji ini. Jadi gini, Bible yang ada di gereja Ortodoks Yunani itu dipakai sama beliau gitu loh kesimpulannya. Jadi yang sekarang ini aja dipakai dan diklaim bahwasanya tidak pernah berubah pada tahun 393 Masehi, berarti abad ke-4 di konsili Hippo Gurunda. Sampai detik ini nggak pernah berubah. Saya datang ke sana. Sama seperti Aldo berarti. Kalau Aldo kan Aramaiknya Gurunda. Ini Yunaninya. Iya, maksudku pemahamannya. Oh iya, betul. Sama. Betul, sama. Nah, kebetulan yang jadi moderator Prof. Menahem Ali kan. Nah, saya sebelumnya udah pernah bertemu dengan beliau, alhamdulillah. Nah, pas waktu saya tanya Gurunda, saya bawakan kata beliau bahwasanya manuskrip Bizantin, teks Bizantin itu tidak pernah berubah Gurunda. Tidak pernah berubah. Akhirnya saya bawakan manuskripnya Bizantin Gurunda. Saya bandingkan, bingung beliau enggak. Beliau cuman ya kembali lagi ke pokoknya enggak berubah gitu. Ya. Gitu, ya sama aja dengan noten lainnya berarti. Iya kan? Iya, ya itu yang kita dapat itu sih. Ini semisal Katolik yang diprotes sama Protestan, ya sama orang dalamnya sehingga mendirikan Protestan, sama aja begitu. Betul Gurunda. Iya, ternyata bukan kajian manuskrip gitu Gurunda. Cuman gini, bahasa. Kajian gitu doang. Artinya dia berada dalam satu kapal dan dia berusaha membocorkan kapal itu sendiri. Hayai. Ya hancur tenggelam sama-sama lah.
Yang benar itu kayak Arom meninggalkan kapal itu pindah ke kapal lain. Nah itu yang betul. Benar itu juga. Nah itu. Tapi Bang Arom tahu nggak Bang Arom? Percaya sama saya deh. Hanya Quran kitab suci yang tidak pernah berubah-ubah dan hanya Quran yang layak disebut sebagai kitab suci Bang Arom. Percaya sama saya Bang. Dia sudah percaya. Tapi setelah Natal. Wih. Keburu mati Bang. Bang Arom, belum mati lu. Bang Juma ini emang bener-bener. Bang Juma benar-benar bisa nebak hatinya Bang Arom ya. Iya Bang, wajahnya kan tidak bisa dibohongi wajahnya. Dia udah ngobrol sama Kodondi kayaknya. Enggak, mau Kodondi mana ada dia mau komunikasi sama aku lagi. Tapi Bang Arom, kebenaran yang disampaikan Bang Zuma saya lihat di mukanya Bang Arom ini sulit untuk ditolak loh Bang Arom. Kebenaran yang disampaikan Bang Zuma, jujur aja lah. Oh, kan udah jujur. Apalagi? Kalau gitu tinggal syahadat dong. Ada pertanyaan begini Guru. Tunggu sudah Natal, dapat kado dulu. Ada pertanyaan saya. Sudah diterima kado itu Bang Juma. Tinggal diteruskan, selesaikan tugas. Saya itu tanggal 20 sampai tanggal 28 Bang Juma. Khotbah. Tentang iya. Gimana 30.000 soalnya Bang Juma, 30.000 ngebalikinnya itu sulit. Tadi yang 30.000 jemaat dengan seumpamanya ini 30.000 duit. Bang Arom kan sudah lumayan. Barangkali juga ada orang-orang Islam yang dimurtadkan nih, ya kan? Kemudian Bang Arom ini kita ambil contoh aja, mungkin barangkali 10 atau 20 yang dimurtadkan dari Islam ke Kristen. Terus tiba-tiba ini Bang Arom tersadar, kemudian dia masuk Islam. Nah, secara adanya kan diterambungkan dosanya semua ya. Nah, terus gimana dengan orang-orang yang dimurtadkan ini? Enggak, itu kau bernarasi kalau itu. Kita kan sebelum melakukan itu ditanya, ada paksaan enggak, apakah benar-benar percaya. Kan mereka sendiri yang mau. Iya, tapi kan Anda sudah sesatkan dia. Bukan, kau jangan fitnah. Mereka sendiri yang mau. Ini kan ceritanya kita berbicara kacamata Islam Bang Arom, gitu. Iya, mereka sendiri yang mau karena harta, karena wanita, ya kan? Enggak, bukan itu. Persoalannya gini. Sudah tahu Anda bilang. Karena harta, karena wanita. Sudah memurtadkan contohnya 20 orang. Tapi tiba-tiba 12 kemarin, jangan nambah-nambahin. Saya kan baru jadi punya misi, yaitu 12 itu udah selesai. Nah sebentar, maksudnya begini, tiba-tiba Bang Arom itu dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memeluk Islam. Yang menjadi pertanyaan saya Bang Gurunda sekaitan dengan penjelasan beliau tadi. Nah sekarang orang-orang yang dimurtadkan oleh Bang Arom ini gimana nih nasibnya? Gimana saya punya kontaknya, saya aja balik lagi. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini saudara kita Bang Randy gimana? Udah bisa? Bang Randy, monitor Bang. Gimana Bang? Waduh, ada musik Bang. Di-mute dulu Bang. Waduh. Ada musik Bang. Berarti ini tinggal nunggu Bang Arom ini tinggal nunggu mati aja ya Gurunda ya? Atau gimana? Ini omongannya mati terus mati.
Kalau kau percaya itu kekal. Bercanda bang, Kekal. bercanda bang. Maksudnya itu biar abang itu semakin termotivasi gitu loh, bahwasanya ada kekhawatiran gitu loh bang. Itu sih. Berarti bahwa umat Islam ini sayang sama beliau gitu. Betul. Ya sudah, gimana bang siapa, Bang Randy monitor? Lagi teleponan gurung barangkali video call sama Iya. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar dan di follow ya akun kita semuanya di atas, akun Gurunda Zuma 04. Di follow akunnya Ustadz Ali, Bunda Rahma, Pak Peta, Bang Aram kalau nggak mau diblokir aja nggak apa-apa, akun saya dan juga akunnya Kian Santang gitu ya. Thank you teman-teman. Bercanda Bang Aram, bercanda bangku. Iya. Makasih Bang Ardi. Ini misal Bang Aram deket sama saya traktir nasi goreng nih, serius Bang. Wah, serius dulu. Serius lah. Itu udah video call itu. Itu, silakan Ustadz Talib. Silakan Gurunda. Ya, ini orang yang bersangkutan. Coba Bang Simon Petrus bicara. Kedengeran nggak nanti sama teman-teman di sini? Oh, dia suruh turun di Komang aja. Dari agama mana sebelumnya? Katolik ya? Protestan. Oh, Protestan. Iya, Masya Allah. Jadi gimana? Batak kali mukanya. Iya kah? Mirip Bang Zuma beliau mukanya. Mirip. Dikik aja yang di Komang aja tadi. Ustadz Alip aja sendiri, Dinda dibesarkan. Biar kita yang kecil. Siap Gurunda, siap. Iya. Oke, silakan Ustadz Alip. Nah, udah besar itu. Coba Iman Rosoli dulu. Yang di atasnya. Enggak, KTP-nya udah saya pegang, Kristen dia. Udah saya pegang. Oh, syukron Bang Indra. Pak Indra. Kristen ya, Bang. Akun ini. Ya. Bang Randy yang akunnya diturunin ya biar stabil jaringan. Mohon maaf. Biar tidak ada gangguan. Ya, siap gini. Oke. Syukron Bang Haji, Bang Haji Indra. Iya. Arom jangan mengganggu ya Arom ya. Lanjut Gurunda. Oke, kita bisa langsung syahadat ya. Dinda siapa namanya? Randy ya? Simon. Kita bisa langsung syahadat ya, Dek. Oke. Satu tangan simbol tauhid, satu Tuhan. Masih putus-putus ya suaranya ya. Cek. Bentar. Tes, coba dites suaranya. Goyang-goyang, Ustadz Alif. Goyang-goyang Ustadz. Berhentikan dulu mobilnya Akang. Itu syahadat. Ini masih jalan nih mobil. Usahain karena kan ini belum menemukan untuk istirahat di tol. Oh, belum ya. Oke Ustadz. Udah bisa kita? Suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda. Bang Simon monitor kedengaran jelas? Sama ini saya ngomong sama Simon. Suara Bukan saya Bunda kedengaran? Rahma yang ditanya. Suara saya kedengaran? Jelas kedengaran ya Bang? Kecil. Suara saya kecil? Oh iya juga ya. Enggak, udah full semua. Cek. Suara saya kedengaran? Kedengaran Bang, tapi kecil suaranya.
Tes. Coba kedengaran bang. Coba ikuti saya coba. Bismillah. Ya bang. Bismillah. Oh. Belum. Atau gini Gurunda, mohon izin, takutnya tidak stabil juga. Enggak nyampe 5 menit kita akan ketemu tempat untuk berhenti karena ini di tengah jalan tol, nggak mungkin berhenti. Gimana? Sambil biar maksimal ya, biar tidak ada yang salah. Boleh. Ya, nangkapnya. Tanya aja dulu Dinda. Ya, ngobrol itu aja dulu, betul. Silakan. Kalau begitu Bang Arom aja yang duluan. Orang syahadat. Coba tanya dia Bang Dinda. Karena kalau suara saya kan tidak ada kedengaran sama dia. Baik. Bang Simon. Ya bang. Ya, sebelumnya kan kami memang tadi dapat kabar Anda itu mau syahadat. Mungkin bisa sedikit ceritakan apa yang membuatmu untuk menjadi seorang muslim? Tertarik atau ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat? Boleh disampaikan dulu di sini, berkisah. Jujur awalnya saya kan memang dari kecil tuh Islam. Lalu pas satu ketika saya tuh dapat masalah tuh begitu besar, mungkin karena iman saya tuh kurang kuat, jadi saya tuh hampir lah waktu itu hampir termakan doktrin. Lalu ujung-ujungnya pas nikahnya lalu saya tuh betul-betul termakan oleh doktrin mereka. Jadi saya tuh masuk ke mereka kan, saya pindah ke agama Protestan. Dari situ saya langsung belajar, Bang. Saya belajar, saya kulik kitabnya, saya baca sejarahnya apa segala. Saya baca, saya bandingkan. Saya ibaratnya apa ya, saya putar secara logika lah ibaratnya saya mengulik itu semua dengan logika. Pantas nggak seperti ini, cocok nggak seperti ini, dan mungkin saya berpikir mungkin saya kurang literasi, kurang ilmu. Jadi saya bertanya sama penginjil, pendeta, pengurus resort, semua saya tanya, ujung-ujungnya ada yang bilang tanya sama yang lebih paham, ada juga yang bilang logika kita tidak akan bisa sampai ke Tuhan, cukup imani saja. Dari itu saya juga makin tambah ragu. Dari keraguan itu ya saya belajar literasi, cari literasi dari YouTube. Saya dari itu tidak hanya mendengar, tidak hanya menonton, tapi saya simak. Dari penyampaian kan saya sering ikutin ya YouTube-nya Kodonditan sama Bang Suma. Sudah berapa lama mengikuti ini? Dari tahun pokoknya udah ada 5 tahun loh, dari 2020. Oh, 5 tahun. Iya. Dari itu saya berpikir, saya bandingkan, betul nggak ini? Sesuai nggak ini? Ibaratnya, atas nggak yang ini? Atas nggak? Ini ditempatkan ke sini gitu kan, jadi kok rancu gitu Bang. Jadi saya tuh belajar lebih dalam lagi, saya pedalamin lagi. Mungkin tidak terlalu dalam lah, tidak terlalu hafal lah tentang ayat ini, ayat itu tidak terlalu dalam. Yang jelas ayat yang ini udah pernah saya baca, saya bandingkan, gak sesuai, ya udah berarti banyak kontradiksi di Alkitab yang diyakinin orang Kristen itu kitab suci, banyak kontradiksi. Oh gitu. Jadi izin Bang, saya coba dapat poin di sini. Jadi ketika bertanya kepada pendetanya tidak menemukan jawaban, imani saja. Terus abang ini coba menyimak dari perdiskusiannya guru kami Bang Zuma, terus Kodondi, apa yang dipaparkan, lalu dibuktikan, dicari benar di kitabnya, ternyata dia menyampaikan itu nggak sembarangan dan begitu faktanya gitu ya? Iya Bang. Oh iya, aduh gimana ini Pak Arom ini, susah kali.
Jadi itu maka tadi yang saya tanya sama Bang Arum kan, dia bilang itu tidak sesuai dengan logika, dia bilang tidak sesuai apanya, kan benar. Kalau kita analogikan seperti itu, manusia yang maha suci, Tuhan yang maha suci menyelamatkan manusia yang tidak maha suci, kenapa harus menjelma jadi manusia? Begitu juga manusia bisa dengan berbagai cara menyelamatkan hewan itu dari perangkap, dengan memotong perangkapnya kalau sejenis tali, dengan merusak perangkapnya kalau sejenis kawat atau apa. Kenapa harus menjelma jadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu? Kan gitu. Iya. Oke. Oh, sebentar Bang ya, saya izin sapa dulu, ada yang baru naik, guru kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ini Ustaz Ali, kalau kalian nggak membaik, lebih bagus Bang Zuma turun, habis itu join di video call itu. Jadi biar kami yang suaranya jelek, tapi si yang syahadat suara Bang Zumanya jelas. Betul nggak? Betul. Oh, maksudnya Gurunda ikut join aja di video call ini? Ya, di WhatsApp call. Tapi Ustadz Alif tayangin buat kita. Iya. Kalau keadaannya nggak membaik. Gimana Gurunda? Iya Bang. Jauh, masa saya harus ke situ dan naik mobil lagi? Aduh, bukan. Aku udah ngantuk disuruh naik mobil. Di sini aja udah ngantuk, apalagi mau ke situ. Itu mas. Gabung WhatsApp call-nya maksudnya Bang. Oh, bukan disuruh ke situ naik mobil. Bukan. Oh. Cari aja dulu tempat. Berhenti aja dulu. Oh jadi sempit tuh. Iya. Oke. Nah, ini kalau gitu kita lanjut lagi mungkin ya. Udah bagus ya. Keluar kemana? Udah bagus berarti, Dek. Ya. Jadi ada yang menarik kisahnya. Jadi abang ini kritis, tapi memang berawal dari ada pernikahan, istrinya non muslim sehingga dia menjadi ikut non muslim. Cuma sekarang lebih kritis, akhirnya tersadarkan bahwa kok begini, pertanyaan itu tidak ada jawaban, yang penting imani saja, kan gitu. Dan akhirnya cari kebenaran, menyimak dari perdiskusian guru-guru kami. Oke. Ada yang dilanjutkan mungkin atau yang lain? Sudah bisa nggak? Suara saya kedengaran nggak, Dek? Nah, kalau aku belum ya, belum. Tapi kalau suaranya sudah jelas, bisa dilanjut. Iya, diambil satu ruas jadi sempit banget. Ini suara ya? Suara Bang Juma tadi jelas nggak itu Bang Simon? Iya Bang, suara Bang. Oke, baik. Putus juga suaranya. Oh, Bang, izin tanya dulu kalau gitu. Itu kan tadi kisahnya kan pernikahan tuh, istrinya kan non muslim. Sekarang masih bersama atau pisah atau gimana? Masih Bang. Masih bersama. Iya. Terus dia diajak juga atau mau juga menjadi mualaf? Diapain ini Bang Andi? Entar dulu. Kenapa? Nggak mau Bang. Dia kami itu udah diskusi waktu itu. Dia ada nyebutin kalau memang kau memilih Islam lebih baik kita pisah. Aku bilang terserah. Yang jelas aku milih Islam bukan berarti aku mau ngajak pisah. Aku bilang. Oh, siap terima konsekuensi itu ya? Iya Bang, siap Bang. Karena aku bilang aku mati pun, aku bilang kita tidak setuju, bukan kita yang nanggung aku di akhirat nanti atau di kubur. Aku bilang tidak mungkin kita nemenin aku dalam kubur. Aku bilang masih aku juga sendiri. Jadi keputusan ada di tanganku. Aku bilang kalian tidak terima, terserah. Iya. Jadi itu keputusanku. Kemarin dia bilang ngomong lagi ini itu, aku bilang makanya kau belajar dulu, kau pelajarin dulu agamamu. Kenapa? Apa aku sampai bisa keluar dari agamamu lagi? Aku bilang sebelum belajar dia diam. Ya semoga ada hidayah Bang, doakan Bang. Amin. Oke. Jadi untuk saat ini keputusan diambil duluan, tapi juga sambil mengajak istri. Namun ketika istri tidak mau, ya apa boleh buat, siap untuk dilepas gitu ya.
Ya bang, ya bang. Masya Allah. Siap. Gurunda kedengaran jelas? Kedengaran jelas. Oh jelas, baik. Beliau yang tidak dengar suara gue jelas. Iya, agak pelan kayaknya mungkin ya. Memang agak pelan di sini suara gurundanya karena kan jadi ketangkap ke teleponnya agak pelan. Coba di Bismillah. Oh, gurunda belum kasih. Di invite apa? Grup call. Ya tadi kan udah bilang gitu berarti enggak. Oh iya. Mungkin pakai HP satu tak Gurunda kalau ada. Kalau Ada HP ku yang satu. Saya Nah, telepon gabung kemana pakai- Dida? HP satu tak ke sana. Gabung kemana? Suruh Ke naik ini mobil. ke teleponan video call bareng sama Ustadz Alif sama ini adek. Saya telepon ke Bang Arif. Enggak. Mentok, udah mentok. Oh usah. Ya pengaruh Ya udah jaring. di ini aja diulur dulu aja. Iya. Start sampai nyampe. Enggak, ini paling 2 menit lagi. Oh diulur maksudnya sampai nyampe ini. 2 menit lagi paling bisa keluar. Itu Pak Ketua itu dia punya anak nggak sama istrinya tuh? Aku Oh ya, maksudnya aku yang tanya gitu ya. Kalau aku punya anak Pak Beta. Bang Simon, dari yang sekarang ini maksudnya rumah tangga ini gimana? Keluarga sudah dikasih momongan gitu, ada anak? Sudah ada? Ya bang. Oh iya. Sudah menjelang dewasa? Jalan 5 tahun bang. Oh 5 tahun. Oke, baik. Ya silakan. Yang lain mungkin yang sambil tanya dulu. Saya mau nanya, udah sunat? Sunat udah? Bang? Dia pernah. Bang, soalnya kan lahirnya muslim bang. Lahirnya muslim. Oh di bawah murtad? Gitu? Gitu kan? Iya. Oh kasihan. Di bawah Bisa dikatakan pernah salah jalan abang. Iya. Alhamdulillah balik lagi. Kata Bang Andi umur berapa sekarang? Domba tersesat itu. Bang, jalan 30. Jalan 30 Bang Andi. Bukan itu pertanyaan berapa? Usia berapa murtad? Oh, usia berapa waktu pindah ke agama yang Tuhannya ganteng fotonya? Bang. Apa? Umur berapa? Jalan 30 bang. Bukan, waktu murtad umur berapa? Oh waktu murtad berarti sekitar umur 25 lah bang. Kalau Oh 5 tahunan, Bang Andi 5 tahun dia murtad ini alhamdulillah udah mau balik lagi. Syahadat aja kan? Iya di sini. bang ini takutnya sebentar lagi jaringan tuh mati bang. Soalnya ini pakai Ini mesin, udah. nggak pakai. Oke. Di sini kami berhenti. Sip, udah keluar tol. Kami coba stabil, bantu dipegang dulu biar nggak goyang-goyang. Oke. Coba di monitor kami. Mungkin Gurunda suaranya semoga sudah terdengar jelas. Coba. Agak teriak Gurunda. Iya. Ya, suara si kedengaran. Ini jelas bang. Nah, ini kita berhenti. Oke. Alhamdulillah. Ikuti saya ya. Ya iya. Oke. Kita mulai. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, sah. Selamat kembali, Mabre. Kembali ke Islam, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat menjadi fitrah kembali, Bang. Ya, selalu takut kepada Allah, ya. Takut kepada Allah. Itu yang harus lebih utama itu. Ya. Siap. Silakan didoakan, Dek, sebelum HP-nya beliau ini. Oh ya. Baik, bismillah, insya Allah Allah maha mengetahui ya. Kita di setiap waktu keadaan tetap bermunajat kepada Allah. Mohon izin kita sambil di jalan, para guru semuanya kita berdoa. Tolong aminkan ya Bang ya, aminkan. Dan kita doakan juga nanti pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa yang telah kami perbuat ya Allah, dosa diri kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh saudara kami, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Amin. Baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Terima kasih atas karunia hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Berhenti dulu aja, Kang. Terima kasih ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan ya Allah, saudara kami telah dilembutkan kembali hatinya. Dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai ya Allah. Mungkin saja banyak di antara kami, baik itu istrinya, atau ibunya, atau bapaknya, atau anaknya, adiknya, kakaknya, yang masih dikeraskan hatinya, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam. Terkhusus saudara kita ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang masih non-muslim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di momen yang paling sangat berharga ini, lembutkan hatinya, lembutkan hati mereka, dan lembutkan hati orang-orang yang mereka cintai ya Allah, untuk menerima kebenaran Islam dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan, rezeki yang Engkau berikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah ini ya Allah. Tetapkanlah hidayah itu pada diri kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan yang soleh dan solehah ya Allah, yang mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Juga keturunan anak kami ya Allah, yang berada di jalan Engkau ya Allah, yang cinta terhadap agama Engkau ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, kuatkanlah pendirian iman kami, saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga guru-guru kami yang memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Kuatkanlah mereka, tolonglah mereka ya Allah, dalam menghadapi kaum kufar, kaum hasad, dan kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini ya Allah, yaitu orang-orang yang kami cintai, yang seiman ya Allah, yang bisa menjalankan beribadah ya Allah, dan juga nanti di akhirat ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukinlah kami ke dalam surgamu. Amin. Kami masuk ke dalam surgamu bersama-sama dengan orang yang kami cintai, bersama seluruh umat Islam ya Allah.
Ya Allah, kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Oleh karena itu lembutkan hati orang-orang yang kami cintai untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, abangku, berkaitan lebih panjangnya lagi, abang nanti kalau masih ada akunnya di bawah, request lagi aja ya. Teleponannya nanti ada nasihat-nasihat atau sedikit wejangan dari guru-guru kami biar dilanjutkan ya. Sebelum naik lagi. Ya, lanjut TikTok, lanjut TikTok, keren. TikTok. Yang penting kita sudah tahu orangnya dan tidak gaib dan jelas gitu. Dan datanya juga sudah kita pegang. Sip ya. Teleponnya kita sudahi dulu ya. Ya. Oke, lanjut Assalamualaikum TikTok. warahmatullahi. Ya. Saya tinggal nunggu itu bang, nunggu sertifikatnya tuh bang. Sabar. Aman ya. 10 menit lagi. Oh enggak. Enggak juga kayak berproses. Oke ya, yang ini kita matiin dulu. Oke, lanjut. Naik pakai TikTok, itu bahasanya. Lanjut. Yang pipis. Abang tadi mana? Request aja bang. Alhamdulillah. Aduh, itulah ya teman-teman. Mungkin Bang Arom punya PR yang sangat besar juga. Ketika jamaat bertanya kritis ya jangan jawab imani saja. Mungkin 50 tahun ke belakang orang akan iya. Tapi sekarang generasi Gen Z ini kritis bang. Tapi ya kembali lagi sih. Jangan pisah dulu, Oke. Rom. Jangan pisah. Halo. Sabar. Ya. Atau Bang Arom butuh napas buatan? Aman itu, dia kan nggak nanya sama saya. Nanya sama saya. Berarti nggak pernah ditanyain jemaatnya ya. Abangnya tadi Bang Simon Petrus apa? Simon Perez. Ingat ya, Simon Petrus. Kalau ada di bawah request lagi aja biar kita lanjut sedikit nasihatnya dari guru-guru kami. Ya. Nanti juga dari Pak Arom dan yang lain. Nah, ini dia. Bang Jib, Ayardi, kita bagi tugas. Bentar. Mana Oh iya, ya. Arom dari Zoom ya? Iya tanya. Perjalanannya panjang jadi Kalau 5 saya tahun. Arom sama Zoom. Enggak, kalau Randy ini kan dari Muslim pindah ke Kristen karena menikah kan. Dia ngapain dipertanyakan lagi? Kan pindahnya gara-gara nikah. Ya Bang Arom, waktu saya nikah pun saya merasa tuh pindah tuh yakin, makanya saya belajar. Kok bisa yakin? Dulu yakin gimana? Loh, yakin dengan saya pindah ke Kristen mungkin lebih damai. Jadi saya belajar. Karena apa? Pindahnya karena apa? Awal kan saya bilang karena awalnya saya tuh terpuruk lalu yang menjadi tiang saya nih orang Kristen. Dari situ saya masuk ke gereja, saya lihat, wah berarti Kristen gini ya. Waktu saya masuk ke gereja terus saya damai, ngeliat orang-orang tuh pas ibadah Natal waktu itu ada yang nari, nyanyi. Berarti kau pindah karena nyanyinya kau suka, bukan karena kau belajar kan? Enggak bang, karena itulah aku Belajar bilang apa? tadi. Belajar apa kau di sana? Coba, kutanya dulu. Ya jelas belajar Alkitab lah bang. Aku baca Alkitab. Apa yang kau tahu? Aku masuk ke gereja. Gini, Randy, Pendeta, Protestan itu Tritunggal. Apa yang kau ketahui tentang Tritunggal? Kutanya dulu samamu. Justru itu bang, Tritunggal itu tidak masuk logika rasanya bang. 3 di dalam satu. Apa yang dulu? Arom. Memang apa yang kamu tahu soal Tritunggal, Arom?
Iya. Ini sebagai pendeta, sebagai Pak Pendeta, Enggak, saya mau tanya, Tritunggal itu memang datangnya dari mana? Bapak gereja mana yang bawa Tritunggal? Loh, Bang Jibril, dia kan dulu percaya itu. Kutanya sama dia, kenapa bisa percaya? Kan ada alasan dia. Iya. Habis itu sekarang saya nanya, kan Bang Arom nanya kayak mau ngetes kan soal dia tahu Tritunggal. Sekarang saya mau tanya Bang Arom sebagai pendeta. Bukan ngetes, Bang. Bapak Tritunggal itu siapa namanya, Bang? Martin Luther. Tertullianus. Martin Luther itu dari abad 16. Martin Luther tidak mengajarkan Tritunggal, Bang. Dari abad 3. Kan Martin Luther tidak mengajarkan Tritunggal, Bang. Bapak gereja gimana sih? Bapak gereja abad dia lahir tahun 155, meninggalnya 240, 220. Namanya Tertullianus. Ini loh Bang Jibril. Jibril kan dia katanya percaya banget masuk ke Protestan. Saya tidak ada bilang percaya banget, kenapa? Bang. Saya bilang percaya aja, tidak ada bilang percaya banget gitu, tidak ada. Saya bilang percaya. Gara-gara apa? Gara-gara apa lo? Itu yang aku tanya. Gara-gara saya itu merasa tersentuh hatinya waktu itu masuk ke gereja. Oh, kok rasa damainya gini. Lalu pas punya istri ngajak pindah ke agama dia, ya saya ikut. Waktu saya ikut, saya itu mau mendalami gitu loh, Bang. Waktu saya ikut, saya mau mendalami lagi agama saya. Saya bilang salahmu. Jadi ikut dulu baru mendalami. Harusnya dalami dulu baru ikut. Loh, salah lah, Bang. Gimana kita mendalami sesuatu tanpa kita ikuti, Bang? Nah, itulah salahnya. Kau dalami dulu baru kau masuk. Aku pun Islamku dalami. Lah, sekarang Bang, apa bedanya mendalami dulu dengan masuk? Sedangkan sudah masuk aja aku dalamin, kok masih banyak kontradiksi yang aku pelajarin. Bedanya gimana? Beda. Ketika kau pelajari, masuk di akalmu, kemudian kau yakin baru kau masuk. Tapi kalau kau belum dalami, kau udah masuk keluar dari yang lama, itu salah. Ya kan dah aku bilang tadi, Bang, aku pernah tersesat. Kan itu aku bilang, aku pengakuanku langsung loh, aku pernah tersesat. Apakah orang pernah sadar diri itu akan sesat ke depannya, Bang? Nggak akan ada yang tahu, Bang. Betul, kan ku bilang tadi harusnya, kan normalnya itu dalami dulu baru kau masuk. Jangan masuk dulu baru didalami, itu konyol. Nggak ada kata konyol, Bang. Dia sudah sahadat Arom, udah kembali fitrah. Iya. Apa sih Nggak masalah? apa-apa, bagus. Nggak masalah, kan aku ngasih tahu aja yang di bawah pun. Jadi jangan hawa nafsunya yang dikuatkan untuk masuk dulu, tapi pelajari dulu masuk akal enggak. Karena kita diciptakan kan tadi dia udah ke gereja, kan berarti udah mempelajari, Bang. Saya udah berapa kali, Bang, ikut. Belum kata dia, masuk dia dulu udah ke baru gereja belajar, dulu kata dia. kan? Udah, Bang. Makanya dengan tapi dia udah pelajari dulu, udah masuk gereja lagi. Sebelum saya masuk Islam, sebelum saya masuk ke Kristen, saya udah berapa kali ke gereja, Bang. Ikut ibadah Natal. Sampai saya pun sampai saya ikut perwakilan. Banyak yang kejadian begitu, Bang. Banyak yang kejadian gitu. Makanya tadi saya bilang sama Bang Juma, banyak yang mau dibaptis itu bukan karena dia pintar tentang kekristenan, tapi karena jodohnya, karena ada harta di dalamnya. Itu makanya dia mau. Loh, ini sekarang siap kehilangan istrinya? Iya, karena sudah menikah. Iya, kalau memang karena cinta mesti dia bertahanan, karena cinta? Enggak, beda, Bang. Bedanya? Bedanya? Ini sekarang dia siap. Beda. Enggak. Lah kok enggak orang dia yang bilang? Arom, dia itu kan dia pikir di Kristen itu kebenaran. Tapi setelah dia belajar, ternyata Islam lah kebenaran. Makanya Bunda kan tadi saya bilang dia masuk harusnya Kristen, Bang, pelajari kemudian dulu. dia benar-benar memahami, tidak ada kan tadi dia bilang banyak kontradiksi, dia heran Iya, ajarannya. berarti kan Akhirnya dia kembali ke Bunda, Islam. berarti Itu Anda Bunda harus Rama ini hargai loh. berarti Nggak usah Bunda lagi Rama Anda membolehkan ini. orang coba-coba. Hargai pilihannya. Berarti Bunda Rama ini membolehkan orang coba-coba.
Boleh Enggak, coba-coba gitu. dia kan bilang ya, karena faktor ekonomi apalah ya, tadi ya kesulitan dia, ya akhirnya dia hampir murtad, tapi belum jadi. Dan dia ada perempuan, seorang Kristen, tertarik mereka mau menikah dia, dan dibawa masuk ke Kristen dia kan. Tapi setelah Iya, kan dia di aku bilang Kristen, tadi, Bunda dia belajar Rama, Bunda Rama, membandingkan sebentar Bunda Bang. Rama, Dia di awal tadi membandingkan udah saya agamanya yang jelaskan. terdahulu. Bunda Islam dia Rama. bandingkan dengan kekristenan. Mungkin dia heran Bang, lihat Tuhan kalian Bunda kan Rama. digantung-gantung segala Bunda. macam. Jadi dia tersadar Bunda. kembali. Bunda. Kan dia bilang Bang dengar Bang ya Rom. makanya, Dia gini, bertanya dengar, ke dengar, Bunda. pendeta-pendeta. Iya. Inilah kalau kita Iya, ngomong ya. tahu. Dia kan bertanya ke pendeta. Saya Kalau ada yang dia tahu saya dia tanyakan ke paham, pendeta. saya paham. Pendeta Saya nggak paham. jawab. Begitu Saya Bang. saya paham, Bunda. Kok Saya paham tadi kok bilang Martin Luther dari ajaran Trinitas to Martin Luther. Mana kok paham Bang? Itu lucu sih. Oh Bang ini sosok pintar kan. Tritunggal dari Martin Luther berarti 16 abad pertama nggak ada Tritunggal Iya. emang. Oh nasi. Aneh-aneh Bang Aron ini. Lanjut Bang Randy. Jangan mau digiring Bang. Dia tuh misionaris pendeta. Nggak akan menggiring. Bun. Saya nggak menggiring. Saya nggak peduli juga pun. Gini loh Bang Arom. Saya nggak peduli juga. Jadi gini yang mau saya sampaikan, kan ini ada penonton juga nih. Ya kan, saya mau sampaikan, jangan coba-coba. Karena Saya nggak resikonya coba-coba, besar. Sebentar, saya buat penonton bukan samamu. Oh iya silakan. Jadi alangkah baiknya pelajari dulu. Karena kita dikasih pikiran, dikasih akal. Pelajarin dulu, kalau menurutmu yakin dan benar, baru kau masuk. Jangan masuk dulu baru kau pelajari, itu salah menurutku. Mantap Itunya. Pak Pendeta. Kalau saya tanya Pak Pendeta gimana nih Pak Pendeta udah jadi pendeta tapi tertulian bukan tertulian Bapak Tritunggal. Gimana nih Pak Pendeta? Jangan kau urusi aku, Jibril. Gini loh Bang Arom. Urusi itu Randy itu. Tritunggal dari Martin Luther abad 6. Ini gimana sih? Coba Pak Pendeta jelaskan. Jangan kau urusi aku, Jibril. Urusi si Randy ini. Kan tadi lu lah yang ngurusin si Randy kan. Jangan belajar, jangan tahu dulu, jangan ini dulu. Dia gini pelajari loh, dulu. dia Ini jawab. udah jadi pendeta lu. Bapak kutanya gereja dia tadi Tritunggal itu Martin Luther abad 16. Udah jadi pendeta lu. Itu gimana nih akalnya nih, otak ini di mana nih? Pak Arom. Jadi bagaimana mereka-mereka yang dari Kristen memang Ustadz Kainama, Kodondi itu bukan dari Islam awalnya, dari Kristen. Iya, Dia mendalami tapi dia Bible, pelajari dia dulu kan. mualaf. Tapi dia pelajari dulu kan. Iya, justru dia betul, pelajari. betul. Ini Iya, kita setuju nih, kita setuju nih, pelajari dulu nih. Gimana nih Kenapa jadi seorang saya salah? pendeta? Iya, bener, pelajari dulu. Sekarang Iya, gimana kenapa nih seorang Bunda Pak Rama Pendeta menyalahkan? bilang Tritunggal itu dari Luther Martin abad 16, bukan dari Tertullian, Bapak Tritunggal. Gimana nih? Itu yang Seorang saya pendeta tahu. belajar Itu yang saya nggak tahu nih? aja. Itu yang saya tahu aja, Bang Jibril. Bang Arom. Tadi kan udah saya bilang, sebelum saya masuk ke Kristen, saya tuh udah keluar masuk gereja. Pernah sempat saya mewakilin ibadah Natal. Iya, tapi Buat kan kau GKE. tahu itu nggak benar. Kenapa jadi kau ikut? Loh, karena saya waktu itu mimpin hanya mempelajari separuhnya aja Bang, belum sepenuhnya. Separuh itu apa? Loh, hanya sedikit. Apa itu? Hanya apa yang disampaikan mereka itu yang saya pelajarin Bang. Mereka bilang gini-gini. Nggak Tuhan- mungkin, karena Tuhan- dalam Islam itu masalah ketuhanan itu paling oke. Wah, Nggak ada Masya Allah. penjelasannya. Masya Allah. Menyulitkan tuh nggak ada. Lebih Jadi, bagus Bang daripada Randy, Kristen apa gimana Bang? Bang Randy, ketika umat Muslim ditanya, lebih mantap itu dari Tuhannya Kristen siapa? apa enggak Bang? Tuhannya siapa? Dia akan Arom. jawab satu. Bang Arom, kayak ngomong sama Aji Bolot gue. Bang Jibril. Mas Solang generasi. Dari situ lah makanya tadi saya bilang Bang,
saya pernah mempelajari dari orang-orang Kristen. Saya tidak mempelajari dari Alkitab langsung. Jadi setelah saya masuk, saya langsung mempelajari Alkitab sampai saya bilang sama istri saya, Itu bantu salahnya saya. kau. Nggak belajar Al-Quran, belajar Alkitab yang kau pertanyakan. Anehnya kau. Awalnya aku tidak mempertanyakan bang, makanya itu dia bilang awalnya aku yakin untuk mendalami Alkitab ini. Iya, karena kan selangkangan yang kau tujunya. Enggak bang, makanya saya lepas sekarang. Kalau selangkangan saya tuju, saya cari yang gratis pun juga bang. Itu omongan orang-orang longor itu. Astagfirullahaladzim, Pak Pendeta Kalau- bahasanya. Kalau abang merasa pintar bang, jelaskan tadi pertanyaan saya bang. Analoginya gimana? Masa abang bilang tidak masuk akal? Dari mana tidak masuk akal? Ngapain kau kait-kaitan hewan? Lah, loh, apa bedanya bang? Tuhan yang maha suci, maha kuasa kok menyelamatkan manusia harus menjadi manusia. Udah kau benar kembali itu ke Islam. Udah kau benar, ngapain ya jadi kau itu. ngurusin lagi? Masya Allah, Masya Allah. Enggak. Kok abang bilang saya longor seolah abang tuh lebih pintar, lebih cerdas. Tapi analogi Oke. itu abang bilang tidak masuk akal. Padahal enggak. Coba. Padahal enggak. Ya gimana Data- nggak datanya. panas? Malam ini Datanya. 2 orang yang Bang Randy. sadar. Gimana nggak panas tuh? Oke, sebentar. Oh, gerah Bang Randy. lah, gerah. Bang Randy. AC Kau coba punya Bang HP Jibril di yang situ? 100 PK, AC yang 100 PK pasti panas loh. Buka dua di orang situ. yang sama. Gerah, coy. Gerah, coy. Buka di situ. Gerah ini, Buka di gerah situ. Sebentar Kian. Oi. Kau nantang aku tadi Randy. Buka di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kau buka, coba kau artikan itu ya. Coba. Saya tidak ada 1 kitab, Bang. Yohanes 5 nomor 7. Ya, tolong bacain Ya. bang. Oke, kita ke sebentar. Biar coba dia yang mengartikan itu apa maksudnya. Saya mau tahu arti dari dia apa. 1 Yohanes nomor 7 ya. Bang Aron, biar ada kegiatan Bang Aron sambil tab-tab Bang Aron, tab-tab layar Bang Aron. AC, kulkas dan freezer. Oke. Kian Nih, Santang. bukain ya. Oke. Satu Yohanes nomor 5 ayat 7. Karena ada 3 orang yang memberi kesaksian. Terus bunyinya gimana? Terus? Udah tambahannya ini Full. original ya bang? Enggak, udah. Ini originalnya. Sesuai Alkitab. Randy pegang Alkitab yang terjemahan. Jadi jangan Oh, yang tambahan. Jangan kau ini. Oke, yang Nggak usah tambahan. ngomong tambahan. Gak usah Ini kau bahas tambahan. originalnya begini bang. Udah, ini gua lagi dari sama Randy. Kenapa jadi kau bahas Oke, ya kemana-mana? nih 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam tanda kurung nih berarti nggak ada di original ya. Terserah. Di dalam sorga Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Nah di original teksnya nggak ada Apa? tuh. Coba Bang Randy, apa itu maksudnya Bang Randy? Bang Jibril, kalau gua tertawa dosa nggak sih? Dosa nggak sih? Itu tambahan, ayat tambahan tuh. Mohon maaf. Kau bisa ngomong begitu dari Jibrilnya. Sebelumnya kau pegang ya Alkitab itunya. Ini tambahan ini. Lihat nggak? Original teksnya. Nih. Itu Mas Solang generasi Randy. Oh ditambah. Lah, begini bang. Itu kalau Yohanes ngungkapin kayak gitu. Kalau Yohanes bilang kayak gitu, dari mana Yohanes dapat penglihatan di surga tentang Roh Kudus, Bapa, sedangkan Bapa tidak dilihat? Tahu kau teologi maksud dari ayat itu? Mak, tahu nggak? Jadi makanya nggak usah sok kali kau. Aku nggak sok bang. Yang paling ngerti kali. Aku nggak suka caramu. Oke. Biasa aja Jadi nyata. Bang Kau itu- Arom aku paham gini ayat ya. ini. Tambahannya di mana? Aku nggak sok bang. Ya itu ayat Aku hanya sisipan tahu saya. Udah berapa kali berubah itu ayat? Tadi kan saya udah bahas sama Bang Juma ya. Saya udah Berapa akuin kali sama itu Bang ayat Juma. berubah? Saya sudah akuin sama Bang Juma bahwa banyak ayat sisipan, banyak ayat tambahan di situ. Kok Sama dipakai? Ardi, sama Bang Ardi pun sudah saya akui. Kok saya ini dipakai? mengakui
sudah saya akui Bang Jibril. Kok dipakai? Ya udah itu nggak usah dipakai lah. Kenapa? Ya, tadi ngomong sama Randy langsung pakai ayat sisipan. Padahal udah tahu. Ini yang maksud Bang Zuma tadi, sengaja menyesatkan, paham nggak? Cara dia ngomong itu sok paten kali. Saya nggak suka sama orang-orang begitu. Enggak bang, aku bukan ngomong sok paten. Abang tadi bilang aku longor. Lalu aku bilang kalau abang yang merasa pintar, merasa paling cerdas, jelasin tentang analogi saya tadi. Saya enggak merasa sok paten bang. Dari itu saya mau belajar, jelasin tadi analogi saya sesuai tidak. Nah, saya sama Bang Juma, sama orang-orang yang di Komal ini, saya sudah mengakui semua tentang kebenaran Islam. Kau mau tanya tentang Alkitab sama saya, tapi cara ngomongmu udah kayak sok paten kali. Loh, gimana bang? Saya udah pelajari Islam daripadamu itu. Enggak, kok nyerangnya pribadi Islam, sih Bang Arom? Kok nyerang pribadi? Ya dia tadi sok paten kali ngomongnya. Iya, karena bawa gaya dia kan. Karena gaya dia Abang tersinggung kan. Jangan serang pribadinya dong. Sok paten gimana bang? Abang dulu yang bilang saya longor. Saya tidak ada kata-kata saya sopan loh. Nah, betul juga. Sekali abang bilang saya longor, sekali saya balas, kok abang tidak terima? Bilang saya yang berkata sok-sokan. Kau tanya sama Romini ya, nggak pernah saya tuh ngegas sama di Romini. Sopan-sopannya saya. Iya bang. Makanya saya bilang tadi awal saya tanya. Ya gimana gak emosi, satu malam 2 orang yang syahadat ya pasti emosi lah. Tentang analogi seperti ini. Kan saya udah bilang, saya doakan supaya lebih mantap mereka semua. Bagusnya itu. Tentang cerita kisah hidup saya kok abang yang tidak terima. Itulah jalan cerita hidup saya. Kenapa abang yang tidak terima? Ya, memang pun saya setuju. Kalau Bang Arom bilang Bang Randy sok paten, memang paten pun pasti masuk surga. Nggak ada lagi dosanya per malam ini. Memang paten pun. Emang kenapa? Mantap. Ya udah. Iya emang kenapa? Paten memang. Masya Allah. Ya itu loh bang, saya sebelum minta maaf lah. Awalnya saya tuh ngomong semua sopan, sesuai dengan alur cerita saya, alur kehidupan saya. Orang mau terima atau enggaknya itu urusan orang. Yang jelas, hargailah cerita dan persepsi orang, hargailah narasi orang. Abang dulu ngeluarin kata-kata longor, sekali saya balas, masih dengan kata-kata sopan. Cuma nada lah, mungkin nada saya yang agak berlebihan lah, mungkin abang anggap kan. Tapi kata-kata itu saya itu masih sopan bang, masih tidak ada saya ngeluarin kata-kata kotor atau apa. Itulah sebelumnya saya minta maaf lah bang. Kalau memang ya bahasa saya atau logat saya ini nyinggung perasaan abang, saya minta maaf. Itu aja. Mantap Bang Randy, Islami sekali, Masya Allah, rendah hati. Tuh Bang Arom, mana dia yang malah lagi minta maaf? Dia nggak salah, dia yang minta maaf. Keren nggak? Itu Muslim. Keren. Yo, gimana Bang Arom? Apa ya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau dibahas? Ada yang topik mau diangkat? Atau ada yang mau diajak berantem di atas ini Bang? Ngapain? Gimana? Nggak, tapi bingung. Nggak gimana. Bang Arom jadi pendeta, tapi kok Bapak Gereja Tritunggal Tertulianus abang nggak tahu? Enggak. Aku nggak belajar. Habis itu soal ini Bang, soal 1 Yohanes 5:7 tadi. Abang tahu nggak? Itu kita pelajari kok. Emang aslinya nggak ada. Nah, ini yang lebih ini lagi Bang. Dari sini, dari chick.com, ini Bapak Gereja namanya David W. Daniels. Dia bikin buku judulnya Answer is Your Bible Version's Questions. Ini Bapak Gerejanya Bang. Dia bilang 1 Yohanes 5:7 itu di tahun 200 itu Tertulian. Udah dibahas sama Kang Ardi. Nah, kemarin. Habis itu tahun 250 Sir Piran Cartnage nulis lagi Again dan Bapak, Anak dan Hantu Suci. Habis itu Athanasius nambah lagi di tahun 350. Tahun 415 di Council of Carthage ditambah lagi, didebat lagi. Dan ini terus Bang, ayatnya berubah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 2000 tahun yang lalu, ini ayat berubah 18 kali, 19 kali, Bang. Jadi Roh Kudusnya keliru apa gimana nih, Bang? Ya emang nggak tertulis bang, emang nggak ada di situ, emang berubah-berubah juga. Kenapa rupanya? Kalau kita minum kopi yang kita tahu setetes ada racun nih bang, kita masih minum nggak bang? Ya kalau minuman ya enggak lah. Terus kenapa kitab suci yang kayak gini yang abang tahu udah ada kayak gini yang abang masih minum, masih abang tenggak? Ya biarkanlah itu. Ya kan? Memang mati akalnya. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Betul kata Al-Quran. Tanggung Natal, iya juga sih tadi Bang semua bilang. Gimana Bang Arom? Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Atau Apa gini yang- aja, saya request sama ini Bang Jib sama Bang Randy, kan biasanya doa seorang mualaf itu bagus ya. Saya minta didoain dong Bang Randy biar Bang Arom gak tersesat terus. Mulutnya Kian ini apa pulanya? Insya Allah Bang nanti. Kau. Happy aja nya saya Kian, santai aja nih kau. Tapi sedih. Happy tuh, happy. Lah kok mukanya berantakan? Aduh mukanya berantakan guys. Mukanya berantakan dia. Happy. Berantakan nih muka. Aduh kusut mukanya kusut berantakan. Tadi kok cerah, sekarang kok kayak gini. Happy. Ngobrol-ngobrol aja bisa nggak Bang Arom? Ya sambil garuk kepala juga. Ngobrol aja ya. Bang Arom. Ngobrol aja. Santai aja gitu, santai. Kalau kita cerita soal rasio nih. Saya bilang sama Bang Arom, di rekening saya ada 2 triliun. Itu abang percaya atau tahu bang? Nggak percaya, karena nggak tahu. Abang nggak percaya karena nggak tahu. Ya. Abis itu saya tunjukin tanda-tandanya bang. Rumah saya gede, abis itu saya kuliah tinggi, abis itu saya liburan di luar negeri, punya private jet dan seterusnya. Kira-kira abang percaya atau tahu bang? Saya punya 2 triliun di rekening saya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Percaya nggak? Kau nggak tunjukkan. Percaya nggak? Enggak. Nggak percaya? Nggak. Abis itu saya bawa nih abang ke bank saya. Di teller ditunjukin ke rekening saya. Bener ada 2 triliun bang. Di situ abang percaya atau tahu bang? Ya kalau atas nama ente tahu. Ya saya cari tahu dulu duitnya siapa itu. Tapi udah ada di rekening saya nama saya bang. Abang percaya atau tahu? Tahu, tapi belum percaya itu duit ente. Jadi percaya itu apa bang? Percaya itu yakin kalau memang itu benar-benar duit Anda dan bukan duit orang lain. Jadi abang udah lihat pun tetap nggak percaya? Yoi. Itu berarti percaya itu nilainya apa bang? Ya kita tahu, kita menyaksikan sendiri. Percaya itu tahu, menyaksikan sendiri. Gimana kalau saya kasih tahu nih abang nih? Percaya itu bang, kalau abang bilang, nih kamera abang matiin, abang bilang, istri saya cantik. Sebelum saya lihat istri abang, saya percaya istri abang cantik. Kenapa? Karena percaya itu meyakini nggak harus diindrakan. Oh nggak bisa. Loh, jadi percaya harus diindrakan? Saya harus lihat dan harus tahu.
Itu tahu, bukan percaya. Detik saya lihat istri abang cantik, bang. Detik saya lihat istri abang cantik. Percaya saya udah nggak ada harganya, bang. Udah nggak ada nilainya. Saya tahu istri abang cantik. Paham nggak? Terus? Paham nggak? Ya jadi ketika sudah tahu percaya itu hilang gitu. Apa nilainya? Nilai saya percaya apa? Karena saya udah inderakan, saya udah lihat. Betul nggak? Tapi kan boleh berbeda percayanya orang lain sama kita. Percayanya orang lain sama kita? Tingkat. Kan kita tadi udah setuju, bang. Kan beda-beda. Percaya itu meyakini. Tadi kan abang bilang percaya itu meyakini. Betul. Mempercayai. Betul. Nah, saya meyakini. Begitu abang bilang istri saya cantik, saya meyakini, saya percaya. Betul. Detik saya ngelihat istri abang bener cantik, buat apa saya percaya, Bang Jibril? Saya mau sambil makan, saya matiin camnya aja ya. Lapar saya. Jangan sambil makan ngomong sama gue, ntar kesedek. Udahlah, intinya abang mau bilang bahwa kita cukup ngelihat kekuasaan Tuhan, kita yakin ada Tuhan gitu, nggak perlu datang jadi manusia gitu. Definisi percaya itu apa, bang? Enggak, abang mau lari ke situ. Meyakini kan? Di mana harus diindrakan? Di penglihatan lah. Di penglihatan. Jadi kalau istri abang cerita apa-apa, abang nggak percaya? Ya harus lihat dulu kebenarannya. Jadi istri abang ngomong apa-apa, abang nggak percaya? Ya nggak bisa dipercaya lah kalau cuma omongan. Nah, kan? Segitunya abang mau menabrak logika abang. Berarti kalau ceritain tentang mimpi, kita harus masuk ke mimpi, bang. Logikanya. Iya, saya nggak percaya mimpi. Iya. Bukan istri abang cerita sama abang. Abang nggak percaya. Nggak percaya. Iya kan? Segitunya. Padahal dia percaya kalau istrinya cerita. Di situ dia mengalahkan rasionya sendiri. Jelas ya? Iya, betul. Udah, host, kasih yang lain deh. Tapi Bang Randy masih inget sholat? Masih, bang, cuma bacaan yang ada sedikit lupa lah. Tapi nanti lah diusahakan dihafalin lagi. Insya Allah. Al-Fatihah masih ingat? Al-Fatihah masih ingat, Pak? Masih ingat sampai sekarang. Alhamdulillah. Bisa sholat berarti. Bisa sholat. Sholat bisa. Ya untuk 5 tahun enggak juga semuanya terhapus lah. Insya Allah. Masih ada yang tertinggal. Surat-surat pendek masih? Surat pendek kayak Al-Fatihah, yang Wallahu ahad tuh apa tuh? Anas masih ingat. Al-Ikhlas, Anas, ya. Anas masih ingat. Cuma 3 ayat tuh yang masih ingat. Insya Allah. Terus istri gimana nih, Bang? Kalau dia nggak mau ikut gimana? Bang? Ya udah, itu keputusan kami, Bang. Dia bilang kan kalau emang aku masih mau ke Islam lagi, lebih baik pisah. Dia bilang ya terserah. Aku bilang aku juga enggak milih dunia aku bilang aku milih akhiratku. Aku bilang Masya Allah. Tapi dia selama ini tahu aku kan ada sertifikat yang untuk ngumpulin saksi sama itu, Bang, karena persetujuan orang tua tuh. Dia sudah tahu tapi tidak dikacaunya. Pikirku ya mungkin dia masih mau ngelihat aku gimana usahaku untuk kembali ke Islam gitu, Pak. Dibahas yang kemarin, aku tahu katanya kau ngurus sertifikatmu. Nah, ngapa katanya kau mau kembali ke Kristen? Yang seharusnya kau tanya, aku bilang kau belajar dengan agamamu
kenapa aku bisa mau kembali ke Islam? Aku bilang, ku tanya sama ya kita pun ini itu kita tidak bisa jawab. Aku bilang. Lalu dia diam. Aku suruh dia bilang, kau tahu enggak? Aku bilang, pendiri agamamu siapa? Aku bilang, agama Protestan ini berapa ratus tahun umurnya. Aku bilang, dia sendiri yang dari kecil Kristen sampai ngajar sekolah minggu katanya. Dia enggak tahu, berarti masih tahu aku bilang yang baru berapa tahun, aku bilang. Seolah-olah aku yang ngajarin kau, aku bilang gitu. Aku jelasin lah tentang Martin Luther, tahun berapa, kitab Deuterononika, Protestan, aku jelasin apa kitab yang berbeda. Abang jangan lupa mandi wajib ya nanti ya sebelum tidur. Ya insya Allah bang, insya Allah bang. Terus istrinya abang belajar nggak? Nah itulah bang yang salahnya, dia tuh orangnya memang keras bang. Kita ngomong ini itu aja dia bilang nggak masuk akal, apa nggak masuk akal. Jadi kita tuh susah bang, keras orangnya. Apa yang nggak masuk akal bang? Itu kayak aku cerita tentang masalah pribadi kan, dia bilang gini, nggak masuk akal katanya, apa nggak masuk akal, sedangkan perkataan tuh simple lah, tapi dia bilang nggak masuk akal. Jadi sulit dijelaskan lah bang, gimana bang, cuma itulah setiap apa yang kita sampaikan bilang nggak masuk akal, nggak masuk akal. Jadi kayak aku tuh bingung, aku nyuruh dia belajar tapi diacuhkannya, dianggapnya sepele, diabaikannya gitulah. Memang sudah menutup diri lah ya. Iya, itulah kemungkinan udah terlalu kecintaannya lah mungkin sama agama dia, udah terlalu yakin. Jadi dia merasa ya semua itu benar pilihan dia tanpa harus dia pelajarin lebih dalam lagi. Tapi gini bang, abang mau dengerin saya sedikit aja? Mau nggak dengerin saya sedikit ya? Boleh bang. Saya selalu bertanya bang, kenapa sih di Al-Quran itu ini mantul, saya mute dulu ya bang ya. Di mute dulu bang. Saya selalu berpikir, kenapa sih di Al-Quran menceritakan nabi-nabi sebelumnya? Dan saya jawabannya saya dapat dari quotes bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang bang. Jadi kalau abang berpikir, menurut saya abang jangan ngerasa bersalah istri abang nggak mau ikut atau mau ikut. Kenapa? Karena dari tadi history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nabi Lut, kalau abang tahu, Nabi Lut itu istrinya nggak bisa masuk surga. Nabi loh, istri seorang nabi, apalagi abang. Tapi istrinya Fir'aun itu justru soleh, seorang muslim yang soleh. Suaminya Fir'aun loh bang. Jadi maksud aku, yang tadi aku bilang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Jadi menurut aku cerita-cerita seperti itu tuh memang untuk kita. Jadi kalau abang berpikir, oh istri saya nggak ikut gini, bang, istri Nabi Lut aja nggak ikut, itu yang udah jelas-jelas Nabi. Jadi menurut saya la tahzan, kalaupun dia nggak mau ikut, dia menutup diri dan seterusnya, ya bang mungkin bisa berdakwah bukan dengan omongan tapi dengan tindakan, seperti tindakan abang barusan. Itu saya kagum banget, itu nunjukin muslim banget. Kita nggak salah tapi ya udah kita minta maaf. Itu menurut saya itu muslim banget. Karena kita bisa lihat bang sekeliling kita, kalau ada kafir yang masuk room Islam abis itu sopan, pasti dipikir oh pasti Islam. Bener gak? Iya bang, tadi baca di komen pun ada bilang kayak gitu, dia bilang muslim ngaku-ngaku Kristen. Kalau orang yang naik ke atas sini abis itu sopan, santun, santai, orang pasti bilang oh muslim itu. Kenapa? Alhamdulillah muslim memang terlihat akhlaknya. Jadi
mungkin abang nggak bisa berdakwah dengan ngasih tahu omongan ke istri, tapi dengan tindakan abang, dengan sabar abang, dengan itu mungkin bisa melembutkan hatinya. Karena mualaf itu artinya yang hatinya dilembutkan, Bang. Jadi ya balik lagi, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Jadi menurut saya abang nggak usah terlalu menyalahkan diri kalau tiba-tiba istri abang nggak ikut. Itu sih pesan saya. Iya bang, saya sih kayak semua sudah pikirkan matang-matang. Apalagi keluarga besar saya itu orang Kristen semua. Kalau semua mereka tahu, kayak paman-paman saya, bibi saya, kalau tahu saya kembali ke Islam, mereka pasti akan marah dan membenci saya. Dari itu saya udah siapkan diri, saya udah siapkan mental kalau memang mereka harus membenci saya. Dari itulah saya malah menang rasa saya, karena gini, diajaran mereka diajarkan kasih, ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Kenapa dengan perpindahan saya kok mereka sebenci itu? Kalau memangnya terjadi mereka membenci saya, di mana ajaran kasih mereka? Setiap keputusan kan berhak orang memilih, kan gitu. Jadi saya tuh udah siapin semua lah. Kalau memang mereka nggak suka saya pindah ke Islam, mereka mau ngusir saya siap angkat kaki kemana. Masya Allah. Insya Allah ya. Kan emang selalu kayak gitu bang. Yang kebenaran ini kan selalu dipersekusi, selalu di ini. Jadi kita ya mau gimana lagi ya kan. Tapi masya Allah abang lebih memilih akhirat. Kelas. Ya bang, karena matiin lah. Itulah makanya bang, saya pikir di dunia ini apa sih yang dicari? Dikasih kaya pun di akhirat belum tentu dibawa kekayaan, kan gitu. Betul, setuju banget. Karena ini yang saya selalu bilang, kalau kita muslim bang, mental kita tuh mental tukang parkir bang. Gimana tukang parkir? Mobil berjejer, motor berjejer. Begitu ditanya punya siapa? Dunia, titipan doang. Itu dunia, titipan doang. Itu bang, ada yang bilang open camp jangan ngaku mualaf, dia bilang. KTP-nya udah dipegang sama siapa tadi? Sama Bang Adiansa ya? Bang Gofur. KTP-nya, Bang Gofur. KTP-nya udah Kristen kok. Udah Kristen kok. Itulah kalau mereka gitu bang, kalau kayak mereka nggak terima gitu, pasti mereka pikirannya gimana. Tapi kalau sebaliknya, orang yang masuk Islam pindah ke Kristen, biar kata-kata yang tidak masuk akal, narasi yang tidak masuk akal pun mereka tetap terima, bilang menganggap itu, oh itu masuk akal. Itulah yang... Ini yang selalu kita lihat nih. Ini Iwan Villa 4.600 di bawah pasti bisa dengar. Dan bisa setuju bisa enggak? Coba jawab saya, setuju apa enggak? Kalau orang masuk Islam, jawabannya karena Islam make sense, karena Islam masuk akal, karena Islam logis, karena Islam bisa diterima hati dan pikiran. Tapi kalau masuk Kristen, ketemu Yesus. Alasannya. Bener nggak? Iya. Kemarin saya ketemu kuntilanak nggak jadi parameter kebenaran kan? Ikut satanik. Iya. ngelihat yang goib itu bukan jadi bener nggak? Coba salah nggak? Betul bang. Nggak ada, gue belum pernah nih bang. Saya ketemu orang murtad abis itu karena Kristen lebih make sense. Karena Kristen ini lebih masuk akal. Saya nggak pernah tuh. Mohon maaf nih, nggak pernah ngelihat murtad denger ngomong begitu. Dulu kan tuh bang, saya sering dengar bibi saya tuh lah bilang Kristen nyaman, sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib nebus dosa umat manusia. Saya baca, ndak ada teks langsung, ndak ada ayat langsung yang menjelaskan itu semua. Jadi pertanyaan saya, kalau Yesus nebus dosa, sedangkan Yesus itu Tuhan,
kepada siapa Yesus nebus, itu juga pernah saya tanyakan Bang di Zoom-nya Bangsa Kuragi Muslim dulu. Cuma itu jawabannya, ya berarti kayaknya kamu Muslim, kata pendeta siapa, perempuan pokoknya dulu tuh. Jadi kalau pakai akal Muslim ya Bang ya? Masya Allah. Iya, itu yang saya bingung. Yesus itu Tuhan, nebusnya ke siapa? Sedangkan Yesus megang kuasa dunia, megang kuasa semua. Tapi dia Masa sekedar dicobain untuk iblis. Dicobain iblis kan ditawarin dunia. Katanya dia yang punya dunia. Bagaimana? Itulah Bang yang banyak kerancuan di pikiran saya Bang. Makanya saya, daripada saya nanya sama orang yang mungkin di bawah itulah, di bawah pendeta apa tuh kan, baik saya tanya ke pendeta atau saya baca Alkitab langsung. Lalu terus saya malah bukan jawaban yang saya dapat, malah kebingungan yang nambah bingung lagi. Saya tanya ke itunya dulu sama penginjil yang membaptis saya tanya, kepada siapa Yesus nebus dosa? Dia bilang kepada iblisnya. Berarti iblis Tuhan tunduk dengan ciptanya sendiri ya. Iblis itu bukan ciptaan Tuhan, dia bilang. Terus iblis itu dari malaikat yang berkhianat. Iya kan malaikat diciptakan, saya bilang. Iya, malaikat diciptakan, tapi Kristen iblis tidak diciptakan ya. Tapi iblis dari malaikat, dia bilang. Dari situ saya bingung. Iblis Berarti ada dua pencipta dari ya? malaikat. Itulah kebingungannya Bang. Dia Kalau bilang dua iblis pencipta tidak itu bukan monoteis dong Bang? Jadi ya kan? Kalau monoteis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Dia Maha Pencipta. Nggak ada ciptaan di luar sana yang bukan ciptaan Allah. iya, itu yang buat saya bingung. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, ada Tuhan di dalam dirinya, kenapa harus berdoa dan diberi kekuatan oleh malaikat? Takut lagi ketemu malaikat. Itu dia di Bukit Getsemani, dia bersujud, berdoa, mengangkat tangan. Itu tindakan orang Islam. Dari situ saya masih mendalami Bang, bukan juga mendalami sih. Dari situ saya baca-baca lagi kemana sampai ketemu ke imamat. Sampai saya bertanya tentang imamat lah, yang mereka bilang babi dihalalkan. Saya baca di imamat itu diharamkan. Lalu saya tanya lagi sama penginjil itu, kenapa babi dihalalkan sedangkan di imamat diharamkan? Dia bilang, kau baca Matius berapa? Dia bilang yang menajiskan orang bukan apa yang masuk melainkan apa yang keluar. Lalu aku bilang, najis sama haram tuh sama enggak Bu? Saya bilang, dia kan ibu perempuan. Beda, dia bilang. Loh, najis itu hal yang kotor, sedangkan haram tuh makanan atau minuman yang diharamkan, dibilang yang dilarang. Jelas berbeda. Kenapa ayat ini jadikan acuan untuk menghalalkan? Dan itu pun tentang, kalau kita baca ayat pertamanya, aku bilang tentang membasuh tangan, aku bilang gitu. Itulah ujung-ujung endingnya dia bilang, silahkan kamu tanya sama yang lebih paham. Lalu dia bilang gitu. Saya minta itu nomor Ibu Resot, pengurus gereja. Ibu Resot pun pengurus gereja, ujungnya bilang, kalau mau berdebat jangan sama saya, jangan tanya saya, cukup imani saja, karena akal manusia tidak mampu melampaui kuasa Tuhan, dia bilang. Udah berapa tahun ini saya belajar terus. Abang pakai AI nggak Bang? ChatGPT nggak? Enggak. Ini ada satu hal yang saya Google sendiri, saya ChatGPT sendiri. Saya nanya nih Bang, di mana Yesus mengatakan salam? Peace be upon you ini kan salam kan dalam bahasa Inggrisnya kan. Dibilang di Yohanes 20:19, John 20:21 sama John 20:26. Yesus bilang peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Dia kalau ketemu orang dia bilang peace be with you. Nah, abis itu saya tanya Bang,
Apa Aramaiknya? Yesus kan bahasa Aramaik kan, Bang? Iya, iya. Apa bahasa Aramaiknya peace be upon you? Yesus kalau ketemu orang bilang apa nih, Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Yesus di Yohanes 20:19, John 20:21, John 20:26 kalau ketemu orang bilangnya Assalamualaikum. Siapa sekarang, Bang, yang kalau ketemu orang bilang Assalamualaikum? Islam. Islam. Jadi bener Abang bilang kalau Yesus itu Muslim. Dia ketemu orang bilangnya Assalamualaikum. Udah jelas itu. Ya Bang, sudah jelas di perjanjian lama kan, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan ia kelaparan. Yang berpuasa 1 bulan siapa? Islam. Muslim. Yang berdoa mengangkat tangan siapa? Islam. Sedangkan umat Kristen kayak kami pun menggenggam tangan. Kalau mereka mengatakan Yesus panutan mereka ngikutin jejak Yesus, kenapa mereka tidak puasa dan kenapa mereka berdoa mengepalkan tangan bukan mengangkat tangan? Jadi ya. Dan Abang percaya kan kalau Yesus itu ajarannya ajaran Yahudi. Yahudi kalau doa ada kiblat loh, Bang. Iya, dia kurang lebih kayak Islam memang, Bang. Nah, ini untuk tambahan sejarah aja, Bang. Jadi kalau Abang tahu, ini saya tunjukin ya. Ini sejarahnya. Arom bantah kalau bisa ya. Jadi ada namanya Second Temple, Bang. Second Temple ini Bait El kalau Abang baca Alkitab, mereka punya Bait El. Abang kalau ingat Yesus ngusir orang jualan di daerah Bait El. Nah, Bait El ini, Bang, dihancurkan di tahun 70 sama Romawi. Karena tahun 66 Yahudi ini memberontak. Ini kiblat mereka, Bang. Di tahun 70 ini dihancurkan semua, tinggal satu dinding. Nah, sekarang kalau kita Google gimana Yahudi berdoa, Jews praying, Yahudi berdoa, mereka menghadap dinding ratapan disebutnya, Bang. Karena Bait El mereka sudah hancur. Dimanapun mereka, mereka punya kiblat. Dimanapun mereka akan menghadap ke sini. Nah, kalau kita tanya ngapain sih mereka di Bait El ini, di Second Temple ini, mereka ngapain sih kalau ada? Kalau kita buka kitab Keyahudian, Bang, di Misnah Sukah 4, ini kitab fikih mereka. Di sini dibilang, saya translate ya, ini original teksnya. Setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabbi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami pada hari itu. Hari ke-7 Suokot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi Yesus, Bang, waktu Bait El ini ada, disuruh keliling altar 7 kali. Nah, ini sama, Bang, dengan Ka'bah. Ini dari turunan ajaran Ismail, kami disuruh tawaf. Ini ajaran Ismail, ini ajaran Ishak, Bang. Iya, iya. Dua-duanya dari Abraham, makanya namanya Abrahamik. Nah, tiba-tiba ada satu ajaran yang turun Tuhannya kayak dewa,
nebus dosa, ngaku samawi, nggak punya bait El, nggak punya tawaf, tapi ngaku-ngaku Ibrahim. Itu gimana tuh bang? Itulah yang kita simpulkan, setiap penjelasan mereka tuh kebanyakan dimintain dalil, hanya banyak celoteh bang. Kita minta dalil, celotehnya banyak, cuman enggak. Itulah bisa dikatakan narasi-narasi mereka tuh kosong. Maka itulah yang buat saya tuh mantap sekarang bang. Saya lebih baik dibenci manusia daripada harus dibenci Tuhan bang. Mantap. Itu kita Abrahamik, kita ada kiblat. Kalau ditanya Yesus ada kiblat nggak sholatnya? Ada. Muslim ada nggak kiblatnya? Ada. Nih Bang Arom sholat doanya ada kiblat nggak? Itulah bang, dulu saya tuh terkejut bang pas baca kitab kan, saya buka ketemu nih yang Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Itu langsung saya catat tuh bang, ayat berapa sekarang, cuma sekarang saya lupa lah, dulu catatan udah hilang. Itu saya bingung, waktu saya ibadah kok ndak ada sujud, ndak ada mengangkat tangan. Ini kok Yesus di sini mengangkat tangan dan berdoa, sujud lagi. Lalu saya tanya di agama Katolik kan, kawan saya tanya, di Katolik ada sujud enggak? Saya bilang ada sujud. Angkat tangan enggak? Saya bilang kadang-kadang angkat tangan ya bang. Makanya di Katolik tuh katanya ada lantai di bawah kursi itu, depan kursi itu ada disiapin alas untuk kaki itu untuk orang sujud, dia bilang. Cuma saya enggak tahu, cuma hanya penyampaian dia lah, saya enggak sampai cross check ke gerejanya. Cuma yang saya tahu di gereja kami Protestan ya gitu. Terus saya ulik lagi sejarah kepercayaannya gimana. Ketemu Martin Luther pendirinya. Hanya karena tidak setuju dengan pemerintahan Paus, dia berinisiatif untuk memecah agama ini, mencetuskan agama baru. Jadi pikir saya, berarti agama ini bukan 100% dari Tuhan. Jelas. Agama ini baru 500 lebih tahun. Berarti agama ini bukan 100% dari Tuhan. Saya ulik lagi. Kok ada perbedaan dari kitab mereka, sedangkan ini dianggap kitab suci. Kok seenak-enaknya manusia ya mencomot-comot ayat mana yang dia suka, mana yang tidak disuka dibuang, mana yang suka diambil. Dari situlah saya tahu ada perbedaan kitab dari Deuterokanonika, Tobit, Yudit, Zurak, 1 Makabe, 2 Makabe, dan yang itu saya lupa lah yang berapa itu. Terus saya berpikir, loh, kok ini diyakinin agama Tuhan? Apakah Tuhan sendiri ngakuin agama ini, kan gitu? Ya, Yesus saja nggak tahu kan? Bingung Ada lah, kitab jadi tambah suci. keraguan. Ada kitab suci setelah dia, bang. Kitab suci setelah dia, bang. Itulah saya bilang, di Alkitab tidak ada pernah saya ketemu penjelasan Yesus bilang agama Kristen, agama Protestan. Tapi kenapa kok agama Kristen mudah aja didirikan dan mudah aja diterima secara logika, sedangkan agama ini dicetuskan oleh manusia, hanya seorang pangeran loh yang berkuasa di zamannya gitu loh. Betul. Kok sampai dianggap ya kitab yang direvisi, yang udah sempurna lah. Karena apa saya bilang tidak sempurna? Karena yang tidak disuka dari ayat-ayat itu dibuang jauh-jauh, tidak dipakai. Yang disuka diambil. Jadi apakah kesuciannya itu sempurna? Kan tidak, bang. Kayak motor lah dari agen. Oh, ini ban ini kita tidak suka, buang. Oh, kap ini kita tidak suka, buang. Oh, ini apa, gambarnya warnanya kita tidak suka, buang. Apakah itu betul-betul suci murni dari agen lagi? Kan tidak, bang. Ada perubahan. Tapi abang selama ini selama di Kristen ada ngasih perpuluhan nggak, bang? Perpuluhan, nah itulah, bang. Kalau perpuluhan saya bingung, perpuluhan yang di mana, bang? Karena kalau yang ibadah itu ngasih di amplop apa merah tuh kan, itu kadang ngasih masukin tangan apa ngasih duit, itu perpuluhan nggak, bang? Itu persembahan.
Bang Redi. Oh, perpuluhan beda ya. Itu Kristen, saya Bang. hanya ngasih itu aja, Bang. Kristen atau udah masuk Islam, Bang? Bang Randy ini baru masuk Islam nih, Bang. Oh, barusan masuk ya. Oh iya. Masuk begini. Kayaknya abang pemahamannya masih belum begitu tahu ya, masa perpuluhan dengan persembahan aja nggak tahu. Durung-durung. Iya, barang saya baru 5 tahun, Bang. Saya hanya mempelajari Alkitab, saya tidak mempelajari perpuluhan. Dia murtad 5 tahun, Bang Victor. Oh iya. Umur abang berapa sekarang, Bang? 29, jalan 30. Oh iya. Jadi selama 24 tahun itu abang nggak pernah Oh ke gereja? enggak. Dia murtad 5 tahun, Bang Victor. Dari usia berapa? Dari umur 24-25an berarti. Dia dari Muslim, Bang Victor. Dia Muslim, murtad 5 tahun. Pindah. Dari Muslim ke Kristen, baru balik lagi ke Muslim gitu. Oh. Iya, Bang. Wah, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa sih, Bang, bebas ya pilihan agamanya. Gini, Bang, yang menyelamatkan itu bukan agama. Nggak beragama pun bisa masuk surga. Asal nggak beragama pun bisa masuk surga. Yang salah itu nggak bertuhan nggak masuk surga. Bisa beda nggak itu? Jadi besok, Bang, Gimana tuh penjelasannya? Besok, Bang, ku ambil KTP ku nih, Bang, ku pergi aku ke catatan sipil, ku bilang catatan sipil minta tolong hapuskan dulu agama Kristen ku nih, ku bilang. Gak masalahnya itu. Tapi aku ke gereja dan aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan yakin dengan percaya dengan kebangkitannya, aku masuk surga juga. Agama itu kan dibuat pemerintahnya itu. Agama Kristen, aku kutip itu kan selesainya itu. Terus yang Yesus bilang jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat? Orang ahli Taurat. Jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Maksudnya apa itu? Jika beribadah, sebentar dulu kawan. Jika beribadahmu artinya ibadah itu bukan harus ke gereja. Ibadah ini perbuatan baik terhadap sesama. Contoh ya, orang-orang Farisi ini dia itu ibadahnya kencang, ya rajin, tetapi dia menyombongkan diri, dibilangnya itu anjingnya itu orang Samaria itu katanya. Itu kan menyombongkan, artinya banyak mereka ini menghina itu. Yesus juga bilang perempuan itu anjing, Bang. Sebenarnya itu gaya-gaya orang Yahudinya itu. Iya, Yesus juga bilang kayak gitu. Berarti Yesus nggak masuk surga gitu. Jadi begini, Yesus itu bukan membilang Jadi Yesus orang sombong Yahudi. maksudnya. Gini, itu adalah sebenarnya kan abang bilang Yahudi yang bilang orang nggak bukan Yahudi itu anjing, berarti orangnya sombong. Lah Yesus bilang ibu-ibu itu anjing, berarti Yesus sombong maksudnya. Jadi sebenarnya itu adalah Yesus itu bukan membilang ibu itu anjing, dia menguji imannya apakah dia masih tetap bertahan percaya pada Yesus, dan dia percaya. Setelah dia percaya karena imannya begitu kuat, dia mendapatkan berkat. Coba dibaca ayatnya, Bang. Oke, jadi gini sebentar, Bang, biar lanjutkan lagi, Bang. Jadi bukan agama tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Habis itu ibu bilang, benar Tuhan. Jadi Betul. ibu itu aja setuju dipanggil anjing. Kok abang yang membantah dia nggak dipanggil anjing? Sebentar. Ibu itu pingin anaknya diselamatkan daripada kerasukan setan itu. Si Tuhan ini pingin melihat imannya seberapa besar. Jadi sebenarnya orang yang percaya Yesus di luar Bani Israel namanya apa, Bang? Sebentar dulu Jibril. Siap. Sebenarnya pernyataan anjing di luar Yahudi itu adalah gaya di orang Yahudi itu yang begitu. Orang Yahudi umumnya itu di luar, karena dianggap penyembah berhala itu dianggapnya anjingnya itu dianggap. Iya, jadi yang percaya Yesus di luar Bani Israel namanya apa, Bang? Oh, bukan penyembah berhala. Enggak, di sini menurut Matius 15:21-28 ada ibu-ibu yang percaya Yesus di luar Bani Israel. Yesus bilangnya apa, Bang? Salah. Itu salah Jibril. Ibu ini aja setuju, Bang. Dia bilang benar Tuhan, namun anjing itu ibu ini aja setuju dia dipanggil anjing. Itu kiasan itu, kawan, kiasan. Dan Jibril, aku bukan. Sebentar, gini apa? Ini Bang Immanuel selalu begini nih. Sebentar, itu kiasan. Sebenarnya Gimana? Yesus itu menguji imannya melalui kiasan. Lalu si ibu itu menjawab, dia menjawab melanjutkan kiasan itu. Gitunya dia. Iya, oke, kiasan. Jadi anjingnya ini siapa, Bang?
Anjingnya itu adalah penyembah berhala. Loh, nggak ada penyembah berhala di sini kan ibu ini percaya Yesus di luar Bani Israel. Bentar. Nah, jadi di kiasan ini yang percaya Yesus di luar Bani Israel disebut Yesus apa, Bang? Bang Victor. Boleh aku lanjutkan? Iya boleh, ini kan kiasan. Kiasannya orang yang percaya Yesus Tuhan di luar Bani Israel disebut Yesus apa, Bang? Termasuk Indonesia penyembah berhala di luar Yahudi. Nggak ada yang nyebutin berhala, nggak ada, ibu ini nggak nyembah berhala, Bang. Termasuk Indonesia yang nyembah-nyembah jungkir-jungkir ini anjing bagi orang Yahudi. Semua kita ini anjing bagi orang Yahudi. Bang, di luar Yahudi. Yang nyembah berhala. Berhala. Yang nyembah berhala. Definisi berhala itu apa, Bang? Anjing bagi orang Yahudi. Definisi berhala itu apa, Bang? Definisi berhala. Definisi berhala, biar aku kasih tahu sama kau. Ini menurutku ya, nanti kau mungkin menurutmu beda. Segala sesuatu yang kepadanya seseorang menundukkan diri di luar Tuhan adalah berhala. Menurutmu apa definisi berhala, Jibril? Menurut KBBI, berhala itu bukan menurut saya ada dasarnya dong, Bang, nggak asal cuap-cuap dong. Silakan. Berhala menurut KBBI itu adalah sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Itu menurut KBBI. Jadi kalau oknum yang nggak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, itu namanya berhala. Sama kayak sapi di India. Itu berhala, Bang. Itu dituhankan. Bang Victor. Nah, jadi yang nyembah makhluk ini segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan Tuhan, itu berhala, Bang. Oke. Lalu yang tidak berhala itu apa? Tuhan yang nggak bisa digambarkan, yang nggak ada berhalanya. Kalau Tuhan ada berhalanya, apa bedanya sama berhala-berhala yang lain, Bang? Maka menurutmu Tuhan yang benar adalah yang tidak bisa digambarkan, benar? Bapaknya Yesus, contohnya. Nggak kelihatan, nggak turun-turun. Kok jangan dulu ke sono? Tuhan yang benar adalah, menurutmu Tuhan yang benar adalah seperti apa definisimu? Bapaknya Yesus. Contoh, bapaknya Yesus. Betul. Nggak ada berhalanya, Bang. Betul. Bapaknya Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Aku setuju. Nggak boleh Tuhan turun-turun ke langit jadi berhala, Bang. Aku tanya kau, apakah bapaknya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ada pencipta langit bumi beserta isinya. Siapapun di dalamnya. Yesus iya. Jibril. Yesus ciptaan Allah, betul. Apakah bapaknya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kau sembah? Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Yesus, iya. Tunggu sebentar. Mengapa ketika kau bertanya aku jawab dengan tegas, lalu aku bertanya kau ngelendak-ngelendot? Aku tanya kau dengan tegas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Yesus. Aku tanya kau dengan tegas. Apakah bapaknya Yesus yang kau bilang tadi Tuhan semesta alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Iya. Oke. Apakah bapaknya Yesus itu adalah udah pertanyaan kedua nih. Oke, siap. Gimana? Ganti-gantian, nanti kau boleh nanya aku lah. Enggak, gue nggak mau nanya lo, gue mau ngajarin. Oke, boleh. Mantap. Thank you. Apakah sang Bapa yang disebutkan Yesus di kitab-kitab Matius, Injil itu adalah Elohim di Perjanjian Lama? Jelas. Oke, thank you. Berarti karena Bapa adalah Elohim, maka Elohim adalah Allah Subhanahu wa taala, benar? Allah adalah pencipta segalanya. Gue udah jawab tegas loh dari berkali-kali. Dengar, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Setuju? Setuju.
Setuju. Jika Bapa adalah Allah dan Bapa adalah Elohim, maka Allah adalah Elohim, benar? Allah pencipta segalanya, abangku ganteng. Kau jadi pengecut Jibril. Mengapa? Loh, kok Kau pengecut tanya sih? Dia. Aku tanya Ini kembali jelas lagi, gak sih gue? Ini dia yang pura-pura tolol apa jawaban gue yang kurang tegas gak sih? Dikasih kau lagi sebuah apa? Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Setuju? Allah Subhanahu wa taala pencipta segalanya. Aku nggak tanya itu. Kenapa? Kok udah lama jadi apologet kok bodoh kau sekarang? Duh, wah tuh kan. Kristen banget, agak Kristen banget bahasanya. Jika aku tanya Kristen banget bahasanya. Karet ban bekas bahasanya dong dijaga. Oke, kuturunkan. Jibril, kau di kalangan apologet lumayan Kristen banget bahasanya, ngeri gue. Kalau deban sama karet ban bekas kayak gini mulutnya dicongornya nih. Gua sumpal kau punya congor. Jibril, aku tanya ke Jibril, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Setuju? Betul. Jika Bapa sama dengan Allah dan Bapa sama dengan Elohim, maka Allah sama dengan Elohim. Setuju? Setuju. Maka Tuhanmu adalah Tuhannya orang Yahudi. Setuju? Betul. Tuhan gue nggak cuma Yahudi doang, segalanya. Paham Bila gak sih? kita Tuhan yang disembah. Iya, mau Tuhan Yahudi yang kek, mau disembah Jawa, orang mau Sunda kek, iya. Allah pencipta segalanya. Tunggu dulu. Iya, tenang. Orang Siwa Wisnu pun mengaku dia pencipta langit dan bumi. Tenang dulu kau. Itu berhala. Ada berhalanya. Beda sama bapaknya Yesus. Berarti kau menyembah bapaknya Yesus ya? Beda sama bapaknya Yesus. Oke, sebentar. Tuhan di perjanjian lama itu dia itu berbicara dengan Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Pernahkah Tuhanmu berbicara kepada makhluk? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan semua sama kurang lebih. Oh iya. Tetapi kan kau bilang Tuhan itu tidak, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Rupanya tidak pernah kau lihat. Tunggu. Emang di Al-Quran emang dijelasin apa yang kamu tahu? Tunggu, kan kau percaya, kan kau sering bilang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Alkitab itu bahwa Allah perjanjian lama itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa kok, kau bilang sama-sama Esa. Nah, apa acuannya Jibril? Iya, suaranya tidak pernah kau lihat dan rupanya tidak pernah kau lihat. Itulah. Kapan kau bilang kayak gitu? Tunggu bentar. Kapan kau bilang gitu? Semua kalian bilang kayak gitu. Mengambil-ambil ayat Alkitab untuk cocokmologi. Sekarang aku tanya kau. Ada dari tadi gue ngutip kitab loh. Bentar. Kalau kau mengatakan bahwa ada Elohim dari tadi saya ngutip kitab Anda. Jibril udah bukan sehari 2 hari. Lurusin dulu dong. Ada dari tadi. Ya udah, jangan fitnah dong. Nah, tidak. Kristen banget sih ini dari tadi kelihatan banget Kristen deh. Terus. Tuhannya orang Yahudi ini di kitab Kejadian berjalan-jalan di Taman Eden. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan itu berjalan di Taman Eden dan berbicara kepada Adam. Adam, di manakah engkau? Katanya. Aku tanya kau, apakah memang Allahmu berbicara? Yakin kau itu yang ngomong di Taman Eden itu yang di kitab Kejadian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan kalau kitab-kitab sebelumnya itu udah dirubah-rubah. Jadi saya nggak bisa mengimani kitab kamu. Mas Holang, saudara-saudara. Kenapa kau mengingkari kitab Kejadian itu? Mengingkari? Kenapa kau mengingkari ya udah, oke. Enggak, gua enggak manusia dalam dosa? Saya mengimani generasi. Oke, coba. Saya mengimani ada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabinya untuk umatnya di zamannya. Jadi kalau kamu mau ngaku-ngaku punya kitab Allah yang diturunkan terhadap Nabi Musa, mana sanadnya? Wah, aku nggak bicara sanad. Kau yang menyatakan. Ya, kamu mesti buktikan kalau itu memang kitab yang diturunkan untuk nabi sebelumnya. Oh, paham nggak? Kau beriman paham pada nggak? Tunggu dulu, paham nggak?
Ulangi, aku nggak lengkap. Ulangi sekali lagi. Oke, nah makanya didengar untuk memahami, jangan didengar untuk ngeributin gitu loh. Silakan Jibril berjawab dengan tegas. Jangan nanya untuk menjawab gitu loh. Dengar untuk pahami. Saya mengimani ada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabinya untuk umatnya di zamannya. Kalau kamu ngaku tiba-tiba punya kitab dari nabi sebelumnya, tunjukkan sanadnya. Sanad apanya? Untuk apa sanad? Chain of narration artinya. Sanad apanya? Sanad sanad. Oke, contoh. Kamu lagi di tol, kamu bilang ada kecelakaan. Habis itu kamu cerita ke si A. Si A cerita ke B. B cerita ke C. Habis itu C cerita ke saya. Saya mesti tahu sanadnya, si C cerita ke B, B cerita ke A ada di situ. Itu namanya sanad, chain of narrations. Iya. Oh, itu arti sanad. Oke. Itu artinya, Bang, transmisinya, paham nggak? Artinya karena kitab kejadian itu tidak bersanad, maka itu semua palsu. Itu maksudmu? Saya nggak bisa imani, percaya. Paham nggak? Tapi kau mananya? Kau ngambang. Sekarang saya nggak bisa percaya. Sekarang kutunjuk kau dulu. Apakah kau percaya kepada Injil apa, kawan? Saya percaya Injil. Saya nggak percaya Injil menurut Matius. Nah, itu apa? Bukan Injil, coy. Bang Immanuel, sekarang saya tanya. Tunggu sebentar, Bang Immanuel. Immanuel, saya kasih kitab sekarang. Tulisannya Al-Quran menurut Bang Zuma. Itu Al-Quran bukan, Bang? Al-Quran menurut Bang Hati-hati, Zuma. Bang Jib. Udah buka jaket, hati-hati. Aku tanya kau Jibril. Enggak, ini tunggu dulu, jawab dulu. Bang, saya kasih kitab ke Abang, tulisannya Al-Quran menurut Bang Zuma. Itu Al-Quran bukan, Bang? Victor, Itu pendapat, opininya itu. Victor, kau sini, Jibril ini Victor. Nggak ngerti apa-apa deh ini Victor. Iya. Bang Immanuel. Saya ulang ya. Al-Quran menurut Bang Zuma. Itu Al-Quran bukan? Bukan, opininya itu, pendapat. Nah, kenapa lo percaya Injil menurut Matius? Injil Matius, bukan Injil menurut Matius. Injil menurut Matius. Mau gue buka datanya? Gue buka datanya. Siap. Gue buka ya. Nih. Injil menurut Mas Solang generasi. Nih. Bentar ya. Ntar gua gedein sendiri aja. Nih. Kepencet. Sorry. Gedein gue dong. Bentar. Nih. Ini New Testament, perjanjian baru, Lord Savior Jesus Christ, ini tahun 1669. Bang Immanuel, baca dong. Boleh. Tahun 1669. Nih, kitab New Testament, perjanjian baru. The Gospel, ini tulisannya apa, Bang? According to Matthew. According, bahasa Indonesianya apa, Bang? Menurut. Nah, jadi ini Injil menurut siapa? Matius. Nah, salah nggak gue bilang tadi? Kalau gue kasih Abang Al-Quran menurut Bang Zuma, Al-Quran bukan? Kalau isinya opini, maka itu pendapat. Tapi kalau berarti Al-Quran menurut Bang Zuma bukan Al-Quran ya? Al-Quran menurut Bang Zuma bukan Al-Quran ya? Bukan. Kalau isinya berarti panjang, kenapa Abang percaya Injil menurut Matius? Betul. Kenapa percaya? Kan tadi Abang bilang itu bukan Al-Quran. Sekarang kutanya dulu. Giliran Injil menurut Matius, Injil. Gimana sih?
pahamnya kau definisi Injil? Injil, nah di situ lagi bedanya. Yang abang punya dalam bahasa Yunani itu evangelion, artinya kabar baik. Bahasa Indonesianya kabar baik, bahasa Inggrisnya gospel. Kenapa tiba-tiba Injil, Bang? Lupain Islam, lupain Al-Quran, lupain Nabi Muhammad. Kitab abang namanya apa, Bang? Alkitab. Bukan gospelnya. Alkitab kan secara keseluruhannya. Iya. Bentar dulu. Mana Alkitab? Yang tulisannya di situ di sampulnya Alkitab. Iya, di sampulnya, gospelnya. Di dalam Alkitab itu kan ada 4 gospel. Gospelnya lupain Nabi Muhammad, lupain Al-Quran yang nyebut Injil. Kitab abang namanya apa, Bang? Kitabku namanya Alkitab lah. Apa kabar baik dong. Injil kan evangelion, evangelion bahasa Inggrisnya gospel. Ya. Bahasa Indonesianya kan kabar baik. Kabar baik, benar. Terus kenapa tiba-tiba ngambil ke Al-Quran Injil, Bang? Coba mau nanya nih. Kok tiba-tiba ke Arab gitu loh? Kenapa ke Arab? Kenapa itu tiba-tiba? Abang nggak percaya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bilang itu Injil, abang percaya? Jibril, kenapa loncat-loncat materi pembahasan kita ini? Satu-satu aja. Kan abang yang nanya artinya Injil, gue jawab. Kita biarkan dulu aku membedah. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim yang disembah orang Yahudi? Allah pencipta segalanya, Bang. Udah kurang jelas apa sih gue ngomong? Bang, gini Bang, aku menurut kami udah bonyok di Injil, udah bonyok di Gospel menurut Matius. Udah mau kemana lagi sih, Bang? Ini semua teman-temannya bahwa kita validasi dulu bahwa Elohim itu yang disembah oleh orang Yahudi adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Islam. Benar, Bang? Jelas. Dari ciri-cirinya jelas. Bang, sebentar Bang. Hashem dari ciri-cirinya jelas. Hashem yang disembah orang Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, gini aja deh. Bang, kita ngenalin sesuatu dari apanya sih? Bang. Oke, Bang. Enggak. Coba abang jawab jujur. Saya nggak mau nyerang, saya nggak mau ini, nggak mau itu. Saya membuka kepala abang. Bang, kita ngenal sesuatu itu dari apanya sih? Dari namanya, dari bentuknya. Dari ciri-cirinya dong. Ya, bentuk lah, dari ciri-ciri. Enggak dong, enggak dari bentuk dong, dari ciri-cirinya. Kalau saya dengar abang aja, nama abang Victor tadi, saya udah dengar suara abang nih. Dari ciri-ciri suara abang, tanpa saya abang buka kamera. Saya udah kenal. Berarti dari ciri-cirinya betul nggak? Bisa dari ciri-ciri yang apa ya, non fisik ya. Nah, dari ciri-ciri non fisik. Dari suara bisa dikenal, betul. Iya. Nah, ciri-cirinya Tuhan Yahudi ada berhalanya nggak, Bang? Ciri-ciri Tuhan orang Yahudi, suara Tuhan ada berhalanya nggak? Apa? Ada berhalanya nggak? Nggak ada berhala orang itu. Tuhannya saya ada berhalanya nggak, Bang? Aku kurang tahu. Dari kan langsung pura-pura longor. Coba. Enggak. Nanti kalau aku bilang ada atau enggak ada. Mana ada nggak boleh. Contoh gini Bang. Aku bilang nanti Bang, Tuhannya karena batu yang di Ka'bah itu bisa menggugurkan dosa, kan bisa jadi dituduh jadi Tuhan. Jadi gak enak nih sama Abang, jadi kurang enak. Maka Abang yang jawab itu, bukan aku. Di mana dalam Islam Bang menyebutkan batu itu yang menghapus dosa, Bang? Dengan menciumnya kan bisa menggugurkan dosa. Ibadahnya bukan batunya. Nah, jadi Bang, kami Bang yang menghapus dosa itu Yesus. Nah, lo kan itu ajaran dari mana itu Bang? Coba ajarin saya Bang, di mana Abraham ngajarin itu Bang? Bang, saya mau nanya Bang, di mana Ibrahim ngajarin itu Bang? Bukan Ibrahim, Yesus ngomong. Lah, ajaran Yesus kan ajaran Ibrahim. Yesus itu Tuhan. Berarti Abang udah ngaku ya, ajaran Abang bukan Abrahamik ya? Ajaranku bukan Abraham. Emang siapa yang diajarkan Abraham rupanya? Aku bingung aku. Tuhan itu Esa. Nggak kelihatan. Nggak turun-turun. Sebentar Bang, Abang kan bilang gini, ajaran
Abrahamik. Apa yang diajarkan Abraham rupanya bingung aku nih. Abraham Tuhannya berapa bang? Tunggu dulu bang. Mana kitab Abraham? Nah Abraham ini kan nabi nih kan. Abang bilang setiap nabi itu membawa kitab. Mana kitab Abraham? Abang nggak baca cerita soal Abraham di kitab abang? Loh, kok jadi Al-Quran dulu bang? Orang Islam mengatakan gini bang. Setiap nabi itu punya umat dan membawa kitab. Isa kitabnya Injil. Muhammad kitabnya Al-Quran. Abraham, Ibrahim atau kita anggap sama dengan Ibrahim membawa ajaran kita. Mana kitabnya? Mana ajarannya itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan Abraham Mana Tuhannya nggak kelihatan, nggak turun-turun. Tapi saya mau tanya, Abraham di abang Tuhannya turun-turun nggak? Tuhannya 3 nggak? Bang, kalau itu balik bisa, lagi bang, kita mengenali sesuatu itu dari ciri-cirinya bang. Isa alaihissalam punya kitab namanya Injil. Ini kitabnya bang. Inilah bentuknya nih bang. Wah kan. Kenapa tiba-tiba bang? Abang kan evangelion, kabar baik, gospel. Kok tiba-tiba Injil? Ajaran Yesus ada di sini bang. Ajaran Yesus itu ada di sini. Ajaran anggaplah dulu ya. Ajaran Allah melalui Muhammad dibukukan dalam kitab Al-Quran. Ajaran Yesus melalui apostel-apostelnya itu dibukukan menjadi kitab acuan dalam beribadah, dalam penyembahan itu. Ini semua dikumpulkan semua itu di sini. Abraham nabi punya kitab katanya. Setiap nabi punya kitab. Mana kitab Abraham itu? Di mana? Nggak ada yang bilang setiap nabi punya kitab. Gue bilang tadi Nabi Musa terima kitab. Ada kitabnya, Nabi Isa Torah ada. Iya. Bukan Torah yang abang pegang. Nggak ada sanadnya itu. Oke. Berarti bukan Torah yang kami pegang ini ya. Jadi mana Torahnya itu? Bukan. Mana Torahnya itu? Mana Torahnya? Kan tadi aku bilang bang, Kalau nih gue bukan jelas, begini, ya, Bang. nih gue jelas banget nih ngomong nih. Kan udah dirubah-rubah. Kan aku bilang kan tadi Al-Quran, di Al-Quran Allah menjelaskan bahwa itu udah dirubah-rubah. Abang tanya sekarang, bang, nih contoh nih, hidung abang dioperasi. Yang asli mana bang? Hidung abang dioperasi, yang asli yang mana bang? Yang asli mana? Yang masih di situ juga, tapi hanya berubah bentuk sedikit aja dia. Nah, itu tahu. Abang udah operasi nih hidung abang. Abis itu saya tanya, hidung abang mana yang asli? Paham nggak nih? Hidung bang agak beda. Paham nggak? Tunggu dulu, paham nggak? Paham, tetapi salah analogi. Analogi nggak cocok bang. Astagfirullahaladzim. Memang bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Sebentar. Masya Allah ya. Masya Allah. Ada namanya bang, kitab TB. Ada benar kitab orang Kristen ini mengalami revisi. Jadi ada terjemahan baru gitu kan. Artinya ada yang udah nggak serupa lagi benar. Tetapi esens maknanya itu masih di situ. Yakin? Dan sebentar dulu bang, sebentar. Dan barang lamanya itu masih ada. Contohnya nih, ada perubahan terjemahan dari yang lama ke terjemahan baru, tetapi barang lamanya dengan barang barunya bisa kita buktikan, inilah barang lama, ini terjemahan baru. Nah, sekarang aku tanya sama abang, nggak cocok analogi hidung dengan kitab, nggak cocok. Kenapa? Kalau hidung ada barang lama, kalau kitab ada barang lamanya. Mau ke sana, siap. Sebentar bang, sebentar. Nah, siapa jika kau mengatakan ini palsu, maka kau harus membuktikan mana aslinya sehingga kau mempertanggungjawabkan ucapanmu. Silakan, Mak. Yang mana? Maka Torah asli itu yang mana? Di mana Torah asli itu? Oke, bentar ya. Gue tunjukin nih. Ini contoh satu aja. Boleh. Satu aja. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya contohin ya bang ya. Ini contoh satu nih, ditambal-tambal nih. Abang di sini baca nih bang, Markus 1:1. Inilah Torah bang. Tunggu Torah sebentar. Enggak, ini contohnya aja. Inilah boleh. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ini dibilang apa bang? Anak Allah. Begitu kita ke Kodeks Sinaiticus bang,
Ini tulisan tahun 400. Di sini di Markus 1 nomor 1. Ini the beginning of the gospel of Jesus Christ. Ini saya blok semua ya. Saya translate nih Bang. Awal mula Injil Yesus Kristus. Anak Allahnya mana Bang? Nggak ada lagi kuliah situ. Nah, di tahun 400 Yesus bukan anak Allah. Tiba-tiba di sini anak Allah. Oke Bang. Nah, bagaimana itu? Saya mau nanya, ini originalnya mana? Ini kan ini kan tambahan nih. Ini kan salinan nih. Ya enggak? Ini salinan bukan? Nah, yang aslinya mana? Orang udah ditambah-tambah, gimana kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang ini? Bang. Siapa yang melakukan tuduhan, maka dia yang wajib membuktikan. Lah, barusan kan gue buktiin emang ditambah, abang ganteng. Gini Bang, abang kan bilang gini nih. Abang kan bilang gini nih. Kitab Torah itu sudah palsu, sudah diganti-ganti, nggak lagi asli gitu kan. Jadi Torah yang asli itu, aduh, dia dia muter lagi. Mana fisiknya yang asli dari zaman dulu itu kan bisa saja Iya itu. Ini hidung nggak? Ini yang tadi gue tunjukin contoh hidung nggak tadi? Ini udah ditambah. Ditanya hidung yang asli mana? Ya orang udah ditambah-tambah. Udah muter lagi aja, muter ganti topik aja udah, mentok di sini. Tanpa pembuktian barusan udah dibuktiin ganteng. Oke lah, kita selesai dulu sampai situ lah. Udah ganti topik. Tadi yang saya bahas. Kita tadi apa? Jibril, si kawan yang tadi itu, si kawan yang dari Islam ke Kristen, udah turun dia. Islam lagi ya. Udah turun dia. Turun dia. Udah turun. Tadi dia bilang handphonenya atau sinyalnya kurang. Aku pikirnya dia orang Kristen kian. Kok setua itu dia nggak paham apa Alkitab. Berarti dia waktu dia masuk Kristen nggak belajar dia lebih dalam ke Kristenan. Iya, dia bilang dia masuk gereja, habis itu dia ngerasa damai, ini itu dia pelajarin, habis itu dia masuk, dia pelajarin. Di dalam 5 tahun itu dia pelajarin, dia goyang. Oh, berarti dia akhirnya dia balik lagi. Iya, Bang, gini Bang Immanuel. Ya. Kalau orang Kristen masuk Islam itu upgrade Bang. Dari nyembah makhluk, upgrade jadi nyembah Tuhan. Paham nggak Bang? Tapi kalau orang Kristen masuk Islam, itu downgrade dari nyembah Tuhan jadi nyembah makhluk. Iya kan itu pendapat subjektif itu, pendapat orang Islam. Lah, emang Yesus bukan makhluk? Yesus itu kalau dari segi manusiawinya dia kan tubuh jasmani ya. Dia kan makhluk hidup lah dia itu. Ya makhluk kan. Betul. Jadi abang nyembah makhluk kan? Khusus Yesus ya, bukan nggak semua makhluk. Iya, tapi nyembah Yesus makhluk. Berarti abang nyembah makhluk kan? Tuhan yang turun mengambil rupa daging. Iya, jadi makhluk kan? Tuhan abang jadi makhluk kan? Iya, Tuhan tuh jadi makhluk benar. Tuhan tuh jadi manusia. Iya, makanya upgrade nggak tuh? Kalau dari Kristen masuk ke Islam, itu dari nyembah makhluk jadi nyembah Tuhan. Orang begini, dari nyembah Yesus jadi nyembah bapaknya Yesus. Tapi aku gini Bang Jibril. Gimana? Sekarang aku menyembah. Kenapa aku menyembah Yesus? Itu pertanyaannya. Yang si makhluk yang manusia ini kok bisa disembah? Kenapa? Kalau Yesus kau sembah, kenapa nggak kau sembah yang ada di orang gila yang dia maksa sama manusianya itu? Contoh kan gitu. Daripada Yesus mendang sembah aja aku ya, kan gitu aja. Sama-sama Yesus manusia, aku manusia. Aku aja sembah. Kalau aku contohnya, Victor, ngapain kau sembah Yesus sampai sekarang? Kau sembah, aku kasih kau duit. Kau sembah Yesus, nggak ada dapat. Oke, saya analogiin gini Bang Immanuel. Kalau saya melihara kucing, ya, saya nggak mesti jadi kucing untuk melihara kucing. Itu nggak perlu. Saya majikan yang pinter nggak? Biasa-biasa aja lah. Semua majikan kayak gitu memelihara. Oke, berarti iya. Oke, biasa-biasa aja lah ya. Bisa ya average lah. Tapi kalau saya melihara kucing, saya mesti jadi kucing
Untuk memelihara kucing, saya majikan yang tolol apa pinter, Bang? Nggak bisa lah manusia jadi kucing. Iya, lah, itu tahu. Mana nggak boleh, nggak bisa. Itu tahu. Karena manusia terbatas. Widih, jadi Tuhan Abang nggak terbatas nih? Maha kuasa. Jadi Tuhan Abang nggak terbatas nih? Nggak terbatas. Bisa jadi apa aja? Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setuju. Untuk Allah nggak ada yang mustahil. Oke. Tapi Lantas Tuhan Abang bisa jadi apa aja? Mengapa kau heran Allah jadi manusia? Karena Allah sudah membatasi diri, Bang. Dia itu Tuhan. Dia udah dengan Bang, oke, saya analogiin rendah lagi nih, Bang. Boleh. Saya bilang sama Abang nih, Bang, saya manusia. Ya. Mungkin nggak saya makan tai? Bisa kok, masalah mungkin nggak mungkin ya bisa saja kau makan tai. Bisa. Tapi pantas nggak, Bang? Setelah saya membatasi diri, saya bilang saya manusia. Apakah tindakan manusia memakan tai, Bang? Jika tidak ada kepentingan, nggak perlu makan tai. Nggak, iya. Makanya saya tanya. Apakah tindakan manusia makan tai, Bang? Tidak mungkin. Jadi dengan saya membatasi diri, saya manusia. Kalau saya makan tai, saya manusia keanjing-anjingan. Betul nggak? Kamu juga bisa dibenarkan. Berarti Abang Tuhannya kemanusia-manusiaan apa manusia ketuhan-tuhanan, Bang? Tuhannya mengambil rupa manusia menjadi manusia. Oh, berarti Tuhan kemanusia-manusiaan lah ya? Jadi begitu bisa. Tuhan apa manusia nih? Kok Tuhan kemanusia-manusiaan? Sekarang begini, kan dia Tuhan. Apa salahnya Tuhan mengambil rupa manusia? Di mana salahnya? Salahnya dia menggugurkan kemahaannya, Bang. Enggak. Oke. Sebentar, Bang, definisi maha, Bang, tahu nggak artinya apa? Oke, maha adalah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendaki. Enggak, jangan ngarang dong, Bang. Kalau maha besar artinya masa begitu? Maha besar artinya apa, Bang? Maha, sebentar, kalau kau bertanya maha itu ringkas ya. Maha itu level tertinggi dari semua level, itulah maha. Enggak, nih saya tunjukin ya, Bang ya. Ini dari KBBI. Ya, boleh. Maha itu, Bang, bentuk terikat. Baca kan ya, Bang? Baca. Sangat amat teramat. Bentuk terikat, Bang. Jadi kalau dia maha besar, terikat besarnya. Sedetik dia jadi kecil, gugur mahanya, Bang. Dia besar. Paham nggak, Bang? Uji definisimu. Setiap paham definisi. Nggak, ini paham nggak dulu? Jangan diuji dulu. Paham nggak? Aku nggak setuju itu. Lah, oh KBBI nggak setuju bentuk terikat. Siap. Terus? Setuju. Jadi apa nih? Maka izinkan aku membuktikan ketidaksetujuanku. Silakan. Oke. Maha itu di KBBI dikatakan bentuk terikat, ya kan? Terikat ya. Oke. Terikat ya. Oke. Dan aku nggak putus-putus tuh artinya terikat. Sebentar, iya bentuk terikat. Aku tadi mengatakan definisiku maha itu merupakan sebuah situasi level tertinggi dari sebuah level ya. Gitu. Terikat nggak? Sebentar dulu. Iya, dia paling tinggi, terikat nggak? Sebentar dulu, Bang. Definisi yang baik itu, Bang. Definisi yang baik adalah definisi yang memberikan situasi yang lebih rinci dan tidak mengandung bias terhadap unsur lain. Itu definisi yang paling baik itu. Definisi menurut KBBI artinya tuh kata, frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama